Versi Panglima Pajaji sempat tolak IKN, kini ditahan karena demo. Panglima Pajaji atau Agustinus Luki ditangkap tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat 5 April 2024. Panglima Pajaji diamankan bersama pengikutnya saat melakukan aksi di area pabrik kelapa sawit PT LAK. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Luki. Nama Panglima Pajaji bukan kali ini saja menarik perhatian publik. Mengutip tribunmedan.com, Panglima Pajaji bersama anggotanya diduga pernah melakukan pengeroyokan terhadap petugas PBU bernama Andrea di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Permasalahan ini pun berakhir damai. Penyebab perseteruan ini setelah anggota Panglima Pajaji merasa tersinggung dengan omongan operator SPBU tersebut. Operator SPBU itu ada menyebut kata-kata tidak pantas. Panglima Pajaji juga menegaskan bahwa persoalan dengan operator SPBU telah selesai. Pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo itu juga membantah soal tuduhan yang menyebut pihaknya tak membayar bensin. Panglima Pajaji juga sempat jadi bahan perbincangan setelah berseteru dengan Panglima Cila. Perseteruan itu terkait ketidaksetujuan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara. Panglima Pajaji menentang Panglima Cila yang mengultimatum Rocky Gerung karena mengkritik pembangunan IKN. Panglima Pajaji menyebut bahwa tindakan Panglima Cila sudah melanggar hak demokrasi seseorang. Terkait pernyataan dan unggahannya penolakan Ibu Kota Nusantara ramai di media sosial, Panglima Pajaji pun meminta maaf. Didampingi ayahnya, tokoh adat Dayak Kalimantan tersebut meminta maaf dan menyesal telah membuat kegaduhan. Apalagi sampai menimbulkan perseteruan dengan tokoh adat Dayak lainnya, Panglima Cila. Panglima Pajaji juga menjadi sorotan setelah menegaskan akan membela warga Rempang yang tergusur gara-gara proyek pembangunan Rempang Eco City. Demi membela warga Rempang, Panglima Pajaji turun ke Batam hingga sampai berseteru dengan aparat. Kedatangan Panglima Pajaji ke Batam dikabarkan langsung melalui akun Facebook resmi miliknya. Dalam video yang diunggah, Panglima Pajaji tampak bertelanjang dada dan mengatakan dirinya sudah berada di salah satu rumah warga di daerah Legang, Batam. Sosok Agustinus Luki alias Panglima Pajaji dulu protes IKN kini ditangkap polisi. 11 orang diamankan tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng Jumat 5 April 2024. Kelompok ini diketahui oleh seorang pria bernama Agustinus Luki. Usut punya usut, ia selama ini lebih dikenal dengan nama Panglima Pajaji. Kini ia bersama kelompoknya diamankan di Polres Kapuas. Mereka ditangkap di PT Live Agro, Kapuas, Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Sebelum peristiwa ini, nama Panglima Pajaji pernah jadi buah bibir lantaran menolak mega proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Dikutip dari Surya Blasil Sri Peko, pria bertato khas Dayak ini ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi, ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka sedikit pun. Dia pun memiliki kekuatan yang luar biasa dan itu ditunjukkan dalam atraksi. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang 2023. Panglima Pajaji pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Adapun dalam keterangannya di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Panglima Pajaji pun sosok yang cukup komitmen dalam menjaga adat dan tradisi Dayak di Kalimantan. Menurutnya, kalau bukan orang Dayak, tidak ada lagi yang mau menjaga tradisi tersebut. Dia menyatakan selama ini masyarakat Dayak kerap ditindas, maka perlu menjaga dan melestarikannya. Terkait penangkapan Panglima Pajaji sudah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji. Kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Mereka diduga juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau. Bagi Panglima Pajaji, kerahkan pasukan gaib Pantak Padagi dan kebal, pilih diam dibekuk polisi. Meski dikenal memiliki kesaktian kebal, bisa memainkan mandau terbang dan mengerahkan pasukan gaib Pantak Padagi Borneo, Panglima Pajaji memilih tak melawan saat ditangkap jajaran Polres Kapuas. Bahkan pria bernama Agustinus Luki ini memilih diam saat diborgol untuk dibawa ke Mapolres Kapuas guna menjalani pemeriksaan. Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan penangkapan tim gabungan Polda Kalteng dan Polres Kapuas berlangsung 5 April 2024 pukul 5:26 waktu Indonesia bagian Barat. Panglima Pajaji diduga mengganggu ketertiban umum dengan menutup akses jalan PT LAK di Desa Teluk Giri, Kapuas Barat dan diduga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan. Penangkapan Panglima Pajaji ini menimbulkan reaksi dan simpati dari masyarakat dan tokoh adat karena Panglima Pajaji selama ini konsisten membela rakyat kecil. Tokoh Dayak Palangkaraya, Ingkit BS,
Japer menilai, sebagai warga negara yang paham hukum, Panglima Pajaji selama ini mengikuti aturan. Apalagi aksi menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi undang-undang. Panglima Pajaji bahkan sudah memberitahu aksi mereka pada 4 April di depan Polres Kapuas dan depan pabrik milik perusahaan. Ingkit mengatakan, Panglima Pajaji pemimpin organisasi kemasyarakatan bagian dari suku Dayak di Kalimantan Tengah yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013. Pasukan Pantak Padagi juga diberi mandat rakyat sehingga dia yakin Panglima Pajaji bukan ditangkap tetapi diamankan. Diketahui Panglima Pajaji tak hanya memiliki pasukan jatah tetapi juga memimpin pasukan gaib dari Pantak Padagi. Pasukan dan kesaktian khas Dayak itu muncul jika dia dan rekan-rekannya dalam keadaan darurat. Diketahui selama ini Panglima Pajaji getol memperjuangkan hak-hak rakyat yang berselisih soal lahan dengan sejumlah perusahaan perkebunan. Kebal senjata, Panglima Pajaji ditangkap polisi pasal bawa sajam, kini tak berkutik di borgol aparat. Agustinus Luki alias Panglima Pajaji, Panglima Dayak, disorot lantaran ditangkap oleh polisi. Dikutip dari Tribun Medan, tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng mengamankan 11 orang termasuk Panglima Pajaji. Panglima Pajaji diamankan bersama pengikutnya saat melakukan aksi di area pabrik kelapa sawit PT LAK, Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Luki. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak polisian untuk melakukan antisipasi terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Kombes Pol Erlan Munaji pun menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga Kamtibmas di wilayahnya masing-masing dengan tidak melakukan kegiatan yang melanggar aturan. Terkait mereka yang diamankan akan dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP pidana. Mereka diduga melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tindakan melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jelasnya. Panglima Pajaji termasuk satu dari sekian banyak Panglima Dayak. Gelar Panglima diberikan kepada sosok yang memiliki kekuatan fisik dan magis. Hal ini membuat gelar Panglima dihormati oleh masyarakat adat Dayak. Dikutip dari salah satu sumber, terungkap sosok Panglima Pajaji. Pria bertotoh khas Dayak itu ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Dawai Dayak, Kabupaten Sintang 2023. Ia pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Adapun dalam keterangan di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari para roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Kerahkan 3.000 masa, nasib Panglima Pajaji ditangkap polisi, Mandau jadi bukti. Viral di media sosial, Agustinus Luki atau yang dikenal dengan Panglima Pajaji ditangkap oleh polisi. Panglima Pajaji ditangkap bersama sejumlah masyarakat adat Dayak setempat di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Penangkapan itu diduga buntut dari aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat adat bersama pasukan Pantak Padagi yang dipimpinan oleh Panglima Pajaji, Agustinus Luki. Menurut informasi, awalnya mereka berjuang membela tanah masyarakat adat Dayak yang dikuasai oleh sebuah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dari narasi di media sosial, sebelumnya Panglima Pajaji bersama pasukannya dikabarkan memimpin aksi unjuk rasa di sebuah perusahaan kelapa sawit yakni di Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas. Dalam surat pemberitahuan yang disampaikan ke Polres Kapuas, Panglima Pajaji mengerahkan lebih dari 3.000 massa. Massa itu baik dari pasukan misterius Pantak Padagi Borneo maupun dari aliansi masyarakat. Dalam aksi ini massa menuntut agar perusahaan kelapa sawit melakukan ganti rugi terhadap lahan masyarakat adat Dayak. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Luki. Sebanyak 11 orang diamankan oleh tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat tanggal 5 April tahun 2024 lalu. Kelompok Panglima Pajaji tersebut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 bilah senjata tajam jenis Mandau,
Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LA. Jadi tidak hanya menutup akses, ke-11 orang tersebut diduga juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau, ujarnya. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk melakukan antisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Terkait mereka yang diamankan, akan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Mereka diduga melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan, dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jelasnya. Masih Sakti Panglima Pajaji kerahkan ribuan pasukan misterius, bela lahan adat Dayak, kini ditangkap. Panglima suku Dayak, Panglima Pajaji getol menyuarakan kepentingan masyarakat di sana. Terbaru, Panglima Pajaji terlibat dalam aksi membela tanah masyarakat adat Dayak yang diduga dikuasai oleh pabrik kelapa sawit di daerah Kapuas, Kalimantan Tengah. Dikutip dari Tribun Medan, dalam pemberitahuan yang disampaikan ke Polres Kapuas, Panglima Pajaji mengerahkan lebih dari 3.000 massa. Ribuan massa tersebut baik dari pasukan misterius Pantak Padagi Borneo maupun dari aliansi masyarakat. Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar perusahaan kelapa sawit terkait melakukan ganti rugi terhadap lahan masyarakat adat Dayak. Sayang, aksi yang digelar Jumat tanggal 5 April tahun 2024 berujung penangkapan Panglima Pajaji dan sejumlah orang kelompoknya. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki. Sebanyak 11 orang diamankan oleh tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat tanggal 5 April tahun 2024. Mereka ditangkap di area pabrik kelapa sawit di Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kelompok Panglima Pajaji tersebut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 bilah senjata tajam jenis mandau. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan ke PT tersebut. Tidak hanya menutup akses, mereka juga diduga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk melakukan antisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Terkait mereka yang diamankan, akan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Sederet aksi kontroversi Panglima Pajaji sempat tolak IKN, kini ditahan karena demo. Panglima Pajaji atau Agustinus Loki ditangkap tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat 5 April 2024. Panglima Pajaji diamankan bersama pengikutnya saat melakukan aksi di area pabrik kelapa sawit PT LAK. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Loki. Nama Panglima Pajaji bukan kali ini saja menarik perhatian publik. Mengutip tribunmedan.com, Panglima Pajaji bersama anggotanya diduga pernah melakukan pengeroyokan terhadap petugas SPBU bernama Andrea di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Permasalahan ini pun berakhir damai. Penyebab perseteruan ini setelah anggota Panglima Pajaji merasa tersinggung dengan omongan operator SPBU tersebut. Operator SPBU itu ada menyebut kata-kata tidak pantas. Panglima Pajaji juga menegaskan bahwa persoalan dengan operator SPBU telah selesai. Pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo itu juga membantah soal tuduhan yang menyebut pihaknya tak membayar bensin. Panglima Pajaji juga sempat jadi bahan perbincangan setelah berseteru dengan Panglima Cila. Perseteruan itu terkait ketidaksetujuan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara. Panglima Pajaji menentang Panglima Cila yang mengultimatum Rocky Gerung karena mengkritik pembangunan IKN. Panglima Pajaji menyebut bahwa tindakan Panglima Cila
jelas sudah melanggar hak demokrasi seseorang. Terkait pernyataan dan unggahannya menolakkan Ibu Kota Nusantara ramai di media sosial, Panglima Pajaji pun meminta maaf. Didampingi ayahnya tokoh adat Dayak Kalimantan tersebut meminta maaf dan menyesal telah membuat kegaduhan. Apalagi sampai menimbulkan perseteruan dengan tokoh adat Dayak lainnya, Panglima Cila. Panglima Pajaji juga menjadi sorotan setelah menegaskan akan membela warga Rempang yang tergusur gara-gara proyek pembangunan Rempang Eco City. Demi membela warga Rempang, Panglima Pajaji turun ke Batam hingga sampai berseteru dengan aparat. Kedatangan Panglima Pajaji ke Batam dikabarkan langsung melalui akun Facebook resmi miliknya. Dalam video yang diunggah, Panglima Pajaji tampak bertelanjang dada dan mengatakan dirinya sudah berada di salah satu rumah warga di daerah Legang, Batam. Sosok Agustinus Luki alias Panglima Pajaji dulu protes IKN kini ditangkap polisi. 11 orang diamankan tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng Jumat 5 April 2024. Kelompok ini diketahui oleh seorang pria bernama Agustinus Luki. Usut punya usut, ia selama ini lebih dikenal dengan nama Panglima Pajaji. Kini ia bersama kelompoknya diamankan di Polres Kapuas. Mereka ditangkap DPT Live Agro, Kapuas, Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Sebelum peristiwa ini, nama Panglima Pajaji pernah jadi buah bibir lantaran menolak mega proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Dikutip dari Surya yang Belasir Sri Peko, pria bertato khas Dayak ini ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi, ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka sedikit pun. Dia pun memiliki kekuatan yang luar biasa dan itu ditunjukkan dalam atraksi. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang 2023. Panglima Pajaji pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Adapun dalam keterangannya di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Panglima Pajaji pun sosok yang cukup komitmen dalam menjaga adat dan tradisi Dayak di Kalimantan. Menurutnya, kalau bukan orang Dayak, tidak ada lagi yang mau menjaga tradisi tersebut. Dia menyatakan selama ini masyarakat Dayak kerap ditindas, maka perlu menjaga dan melestarikannya. Terkait penangkapan Panglima Pajaji sudah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaci. Kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Mereka diduga juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau. Bagi Panglima Pajaji, kerahkan pasukan gaib Pantak Padagi dan kebal, pilih diam di bekuk polisi. Meski dikenal memiliki kesaktian kebal, bisa memainkan mandau terbang dan mengerahkan pasukan gaib Pantak Padagi Borneo, Panglima Pajaji memilih tak melawan saat ditangkap jajaran Polres Kapuas. Bahkan pria bernama Agustinus Luki ini memilih diam saat diborgol untuk dibawa ke Mapolres Kapuas guna menjalani pemeriksaan. Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaci mengatakan penangkapan tim gabungan Polda Kalteng dan Polres Kapuas berlangsung 5 April 2024 pukul 5:26 waktu Indonesia bagian Barat. Panglima Pajaji diduga mengganggu ketertiban umum dengan menutup akses jalan PT LAK di Desa Teluk Hiri, Kapuas Barat dan diduga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan. Penangkapan Panglima Pajaji ini menimbulkan reaksi dan simpati dari masyarakat dan tokoh adat karena Panglima Pajaji selama ini konsisten membela rakyat kecil. Tokoh Dayak Palangkaraya, Ingkit BS Japer menilai sebagai warga negara yang paham hukum, Panglima Pajaji selama ini mengikuti aturan. Apalagi aksi menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi undang-undang. Panglima Pajaji bahkan sudah memberitahu aksi mereka pada 4 April di depan Polres Kapuas dan depan pabrik milik perusahaan. Ingkit mengatakan, Panglima Pajaji pemimpin organisasi kemasyarakatan bagian dari suku Dayak di Kalimantan Tengah yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013. Pasukan Pantak Padagi juga diberi mandat rakyat sehingga dia yakin Panglima Pajaji bukan ditangkap tetapi diamankan. Diketahui Panglima Pajaji tak hanya memiliki pasukan nyata tetapi juga memimpin pasukan gaib dari Pantak Padagi. Pasukan dan kesaktian khas Dayak itu muncul jika dia dan rekan-rekannya dalam keadaan darurat. Diketahui selama ini Panglima Pajaji getol memperjuangkan hak-hak rakyat yang berselisih soal lahan dengan sejumlah perusahaan perkebunan. Kebal senjata, Panglima Pajaji ditangkap polisi, pasal bawa sajam, kini tak berkutik di borgol aparat.
Agustinus Luki alias Panglima Pajaji, Panglima Dayak, disorot lantaran ditangkap oleh polisi. Dikutip dari Tribun Medan, tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng mengamankan 11 orang termasuk Panglima Pajaji. Panglima Pajaji diamankan bersama pengikutnya saat melakukan aksi di area pabrik kelapa sawit PT LAK, Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Luki. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak polisian untuk melakukan antisipasi terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Kombes Pol Erlan Munaji pun menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga Kamtibmas di wilayahnya masing-masing dengan tidak melakukan kegiatan yang melanggar aturan. Terkait mereka yang diamankan akan dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP pidana. Mereka diduga melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tindakan melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jelasnya. Panglima Pajaji termasuk satu dari sekian banyak Panglima Dayak. Gelar Panglima diberikan kepada sosok yang memiliki kekuatan fisik dan magis. Hal ini membuat gelar Panglima dihormati oleh masyarakat adat Dayak. Dikutip dari salah satu sumber, terungkap sosok Panglima Pajaji. Pria bertotoh khas Dayak itu ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Dawai Dayak, Kabupaten Sintang 2023. Ia pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Adapun dalam keterangan di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari para roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Kerahkan 3.000 masa, nasib Panglima Pajaji ditangkap polisi, Mandau jadi bukti. Viral di media sosial, Agustinus Luki atau yang dikenal dengan Panglima Pajaji ditangkap oleh polisi. Panglima Pajaji ditangkap bersama sejumlah masyarakat adat Dayak setempat di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Penangkapan itu diduga buntut dari aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat adat bersama pasukan Pantak Padagi yang dipimpinan oleh Panglima Pajaji, Agustinus Luki. Menurut informasi, awalnya mereka berjuang membela tanah masyarakat adat Dayak yang dikuasai oleh sebuah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dari narasi di media sosial, sebelumnya Panglima Pajaji bersama pasukannya dikabarkan memimpin aksi unjuk rasa di sebuah perusahaan kelapa sawit yakni di Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas. Dalam surat pemberitahuan yang disampaikan ke Polres Kapuas, Panglima Pajaji mengerahkan lebih dari 3.000 massa. Massa itu baik dari pasukan misterius Pantak Padagi Borneo maupun dari aliansi masyarakat. Dalam aksi ini massa menuntut agar perusahaan kelapa sawit melakukan ganti rugi terhadap lahan masyarakat adat Dayak. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Luki. Sebanyak 11 orang diamankan oleh tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat tanggal 5 April tahun 2024 lalu. Kelompok Panglima Pajaji tersebut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 bilah senjata tajam jenis Mandau. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Jadi tidak hanya menutup akses, ke-11 orang tersebut diduga juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis Mandau, ujarnya. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk melakukan antisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Terkait mereka yang diamankan, akan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Mereka diduga melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan, dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan,
baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jelasnya. Masih sakti Panglima Pajaji kerahkan ribuan pasukan misterius, bela lahan adat Dayak, kini ditangkap. Panglima suku Dayak, Panglima Pajaji getol menyuarakan kepentingan masyarakat di sana. Terbaru, Panglima Pajaji terlibat dalam aksi membela tanah masyarakat adat Dayak yang diduga dikuasai oleh pabrik kelapa sawit di daerah Kapuas, Kalimantan Tengah. Dikutip dari Tribun Medan, dalam pemberitahuan yang disampaikan ke Polres Kapuas, Panglima Pajaji mengerahkan lebih dari 3.000 massa. Ribuan massa tersebut baik dari pasukan misterius Pantak Padagi Borneo maupun dari aliansi masyarakat. Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar perusahaan kelapa sawit terkait melakukan ganti rugi terhadap lahan masyarakat adat Dayak. Sayang, aksi yang digelar Jumat tanggal 5 April tahun 2024 berujung penangkapan Panglima Pajaji dan sejumlah orang kelompoknya. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki. Sebanyak 11 orang diamankan oleh tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat tanggal 5 April tahun 2024. Mereka ditangkap di area pabrik kelapa sawit di Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kelompok Panglima Pajaji tersebut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 bilah senjata tajam jenis mandau. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan ke PT tersebut. Tidak hanya menutup akses, mereka juga diduga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk melakukan antisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Terkait mereka yang diamankan, akan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Sederet aksi kontroversi Panglima Pajaji sempat tolak IKN, kini ditahan karena demo. Panglima Pajaji atau Agustinus Loki ditangkap tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat 5 April 2024. Panglima Pajaji diamankan bersama pengikutnya saat melakukan aksi di area pabrik kelapa sawit PT LAK. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Loki. Nama Panglima Pajaji bukan kali ini saja menarik perhatian publik. Mengutip tribunmedan.com, Panglima Pajaji bersama anggotanya diduga pernah melakukan pengeroyokan terhadap petugas PBU bernama Andrea di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Permasalahan ini pun berakhir damai. Penyebab perseteruan ini setelah anggota Panglima Pajaji merasa tersinggung dengan omongan operator SPBU tersebut. Operator SPBU itu ada menyebut kata-kata tidak pantas. Panglima Pajaji juga menegaskan bahwa persoalan dengan operator SPBU telah selesai. Pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo itu juga membantah soal tuduhan yang menyebut pihaknya tak membayar bensin. Panglima Pajaji juga sempat jadi bahan perbincangan setelah berseteru dengan Panglima Cila. Perseteruan itu terkait ketidaksetujuan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara. Panglima Pajaji menentang Panglima Cila yang mengultimatum Rocky Gerung karena mengkritik pembangunan IKN. Panglima Pajaji menyebut bahwa tindakan Panglima Cila sudah melanggar hak demokrasi seseorang. Terkait pernyataan dan unggahannya penolakan Ibu Kota Nusantara ramai di media sosial, Panglima Pajaji pun meminta maaf. Didampingi ayahnya tokoh adat Dayak Kalimantan tersebut meminta maaf dan menyesal telah membuat kegaduhan. Apalagi sampai menimbulkan perseteruan dengan tokoh adat Dayak lainnya, Panglima Cila. Panglima Pajaji juga menjadi sorotan setelah menegaskan akan membela warga Rempang yang tergusur gara-gara proyek pembangunan Rempang Eco City. Demi membela warga Rempang, Panglima Pajaji turun ke Batam hingga sampai berseteru dengan aparat. Kedatangan Panglima Pajaji ke Batam dikabarkan langsung melalui akun Facebook resmi miliknya. Dalam video yang diunggah, Panglima Pajaji tampak bertelanjang dada dan mengatakan dirinya sudah berada di salah satu rumah warga di daerah Legang, Batam. Agustinus Loki alias Panglima Pajaji dulu protes IKN kini ditangkap polisi. 11 orang diamankan tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng Jumat 5 April 2024. Kelompok ini diketahui oleh seorang pria bernama Agustinus Loki. Usut punya usut, ia selama ini lebih dikenal dengan nama Panglima Pajaji. Kini ia bersama kelompoknya diamankan di Polres Kapuas. Mereka ditangkap di PT Life Agro, Kapuas, Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Sebelum peristiwa ini, nama Panglima Pajaji pernah jadi buah bibir lantaran menolak mega proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan.
Dikutip dari Surya Blasir Sri Poko, pria bertato khas Dayak ini ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi, ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka sedikit pun. Dia pun memiliki kekuatan yang luar biasa dan itu ditunjukkan dalam atraksi. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang 2023. Panglima Pajaji pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Adapun dalam keterangannya di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Panglima Pajaji pun sosok yang cukup komitmen dalam menjaga adat dan tradisi Dayak di Kalimantan. Menurutnya, kalau bukan orang Dayak, tidak ada lagi yang mau menjaga tradisi tersebut. Dia menyatakan selama ini masyarakat Dayak kerap ditindas, maka perlu menjaga dan melestarikannya. Terkait penangkapan Panglima Pajaji sudah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaci. Kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Mereka diduga juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau. Bagi Panglima Pajaji, kerahkan pasukan gaib Pantak Padagi dan kebal, pilih diam di bekuk polisi. Meski dikenal memiliki kesaktian kebal, bisa memainkan mandau terbang dan mengerahkan pasukan gaib Pantak Padagi Borneo. Panglima Pajaji memilih tak melawan saat ditangkap jajaran Polres Kapuas. Bahkan pria bernama Agustinus Luki ini memilih diam saat diborgol untuk dibawa ke Mapolres Kapuas guna menjalani pemeriksaan. Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaci mengatakan penangkapan tim gabungan Polda Kalteng dan Polres Kapuas berlangsung 5 April 2024 pukul 5:26 waktu Indonesia bagian Barat. Panglima Pajaji diduga mengganggu ketertiban umum dengan menutup akses jalan PT LAK di Desa Teluk Giri, Kapuas Barat dan diduga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan. Penangkapan Panglima Pajaji ini menimbulkan reaksi dan simpati dari masyarakat dan tokoh adat karena Panglima Pajaji selama ini konsisten membela rakyat kecil. Tokoh Dayak Palangkaraya, Ingkit BS Japer menilai sebagai warga negara yang paham hukum, Panglima Pajaji selama ini mengikuti aturan. Apalagi aksi menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi undang-undang. Panglima Pajaji bahkan sudah memberitahu aksi mereka pada 4 April di depan Polres Kapuas dan depan pabrik milik perusahaan. Ingkit mengatakan, Panglima Pajaji pemimpin organisasi kemasyarakatan bagian dari suku Dayak di Kalimantan Tengah yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013. Pasukan Pantak Padagi juga diberi mandat rakyat sehingga dia yakin Panglima Pajaji bukan ditangkap tetapi diamankan. Diketahui Panglima Pajaji tak hanya memiliki pasukan jatah tetapi juga memimpin pasukan gaib dari Pantak Padagi. Pasukan dan kesaktian khas Dayak itu muncul jika dia dan rekan-rekannya dalam keadaan darurat. Diketahui selama ini Panglima Pajaji getol memperjuangkan hak-hak rakyat yang berselisih soal lahan dengan sejumlah perusahaan perkebunan. Kebal senjata, Panglima Pajaji ditangkap polisi, pasal bawa sajam, kini tak berkutik di borgol aparat. Agustinus Luki alias Panglima Pajaji, Panglima Dayak disorot lantaran ditangkap oleh polisi. Dikutip dari Tribun Medan, tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng mengamankan 11 orang termasuk Panglima Pajaji. Panglima Pajaji diamankan bersama pengikutnya saat melakukan aksi di area pabrik kelapa sawit PT LAK, Desa Teluk Giri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaci, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Luki. Kombes Erlan Munaci menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak polisian untuk melakukan antisipasi terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Kombes Pol Erlan Munaci pun menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga Kamtibmas di wilayahnya masing-masing dengan tidak melakukan kegiatan yang melanggar aturan. Terkait mereka yang diamankan akan dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP pidana. Mereka diduga melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tindakan melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan
atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jelasnya. Panglima Pajaji termasuk satu dari sekian banyak Panglima Dayak. Gelar Panglima diberikan kepada sosok yang memiliki kekuatan fisik dan magis. Hal ini membuat gelar Panglima dihormati oleh masyarakat adat Dayak. Dikutip dari salah satu sumber, terungkap sosok Panglima Pajaji. Pria bertato khas Dayak itu ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Dawai Dayak, Kabupaten Sintang 2023. Ia pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Adapun dalam keterangan di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari para roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Kerahkan 3.000 masa, nasib Panglima Pajaji ditangkap polisi, Mandau jadi bukti. Viral di media sosial, Agustinus Lusi atau yang dikenal dengan Panglima Pajaji ditangkap oleh polisi. Panglima Pajaji ditangkap bersama sejumlah masyarakat adat Dayak setempat di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Penangkapan itu diduga buntut dari aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat adat bersama pasukan Pantak Padagi yang dipimpinan oleh Panglima Pajaji, Agustinus Lusi. Menurut informasi, awalnya mereka berjuang membela tanah masyarakat adat Dayak yang dikuasai oleh sebuah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dari narasi di media sosial, sebelumnya Panglima Pajaji bersama pasukannya dikabarkan memimpin aksi unjuk rasa di sebuah perusahaan kelapa sawit yakni di Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas. Dalam surat pemberitahuan yang disampaikan ke Polres Kapuas, Panglima Pajaji mengerahkan lebih dari 3.000 massa. Massa itu baik dari pasukan misterius Pantak Padagi Borneo maupun dari aliansi masyarakat. Dalam aksi ini massa menuntut agar perusahaan kelapa sawit melakukan ganti rugi terhadap lahan masyarakat adat Dayak. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki. Sebanyak 11 orang diamankan oleh tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat tanggal 5 April tahun 2024 lalu. Kelompok Panglima Pajaji tersebut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 bilah senjata tajam jenis Mandau. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Jadi tidak hanya menutup akses, ke-11 orang tersebut diduga juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis Mandau, ujarnya. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk melakukan antisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Terkait mereka yang diamankan, akan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Mereka diduga melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan, dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jelasnya. Masih sakti Panglima Pajaji kerahkan ribuan pasukan misterius, bela lahan adat Dayak, kini ditangkap. Panglima suku Dayak, Panglima Pajaji getol menyuarakan kepentingan masyarakat di sana. Terbaru, Panglima Pajaji terlibat dalam aksi membela tanah masyarakat adat Dayak yang diduga dikuasai oleh pabrik kelapa sawit di daerah Kapuas, Kalimantan Tengah. Dikutip dari Tribun Medan, dalam pemberitahuan yang disampaikan ke Polres Kapuas, Panglima Pajaji mengerahkan lebih dari 3.000 massa. Ribuan massa tersebut baik dari pasukan misterius Pantak Padagi Borneo maupun dari aliansi masyarakat. Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar perusahaan kelapa sawit terkait melakukan ganti rugi terhadap lahan masyarakat adat Dayak. Sayang, aksi yang digelar Jumat tanggal 5 April tahun 2024 berujung penangkapan Panglima Pajaji dan sejumlah orang kelompoknya. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki. Sebanyak 11 orang diamankan oleh tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat tanggal 5 April tahun 2024. Mereka ditangkap di area pabrik kelapa sawit di Desa Teluk Hiri,
Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kelompok Panglima Pajaji tersebut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 bilah senjata tajam jenis Mandau. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan ke PT tersebut. Tidak hanya menutup akses, mereka juga diduga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis Mandau. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk melakukan antisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Terkait mereka yang diamankan, akan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Sederet aksi kontroversi Panglima Pajaji sempat tolak IKN, kini ditahan karena demo. Panglima Pajaji atau Agustinus Luki ditangkap tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat 5 April 2024. Panglima Pajaji diamankan bersama pengikutnya saat melakukan aksi di area pabrik kelapa sawit PT LAK. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Luki. Nama Panglima Pajaji bukan kali ini saja menarik perhatian publik. Mengutip tribunmedan.com, Panglima Pajaji bersama anggotanya diduga pernah melakukan pengeroyokan terhadap petugas PBU bernama Andrea di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Permasalahan ini pun berakhir damai. Penyebab perseteruan ini setelah anggota Panglima Pajaji merasa tersinggung dengan omongan operator SPBU tersebut. Operator SPBU itu ada menyebut kata-kata tidak pantas. Panglima Pajaji juga menegaskan bahwa persoalan dengan operator SPBU telah selesai. Pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo itu juga membantah soal tuduhan yang menyebut pihaknya tak membayar bensin. Panglima Pajaji juga sempat jadi bahan perbincangan setelah berseteru dengan Panglima Jila. Perseteruan itu terkait ketidaksetujuan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara. Panglima Pajaji menentang Panglima Jila yang mengultimatum Rocky Gerung karena mengkritik pembangunan IKN. Panglima Pajaji menyebut bahwa tindakan Panglima Jila sudah melanggar hak demokrasi seseorang. Terkait pernyataan dan unggahannya penolakan Ibu Kota Nusantara ramai di media sosial, Panglima Pajaji pun meminta maaf. Didampingi ayahnya, tokoh adat Dayak Kalimantan tersebut meminta maaf dan menyesal telah membuat kegaduhan. Apalagi sampai menimbulkan perseteruan dengan tokoh adat Dayak lainnya, Panglima Jila. Panglima Pajaji juga menjadi sorotan setelah menegaskan akan membela warga Rempang yang tergusur gara-gara proyek pembangunan Rempang Eco City. Demi membela warga Rempang, Panglima Pajaji turun ke Batam hingga sampai berseteru dengan aparat. Kedatangan Panglima Pajaji ke Batam dikabarkan langsung melalui akun Facebook resmi miliknya. Dalam video yang diunggah, Panglima Pajaji tampak bertelanjang dada dan mengatakan dirinya sudah berada di salah satu rumah warga di daerah Legang, Batam. Sosok Agustinus Luki alias Panglima Pajaji dulu protes IKN kini ditangkap polisi. 11 orang diamankan tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng Jumat 5 April 2024. Kelompok ini diketahui oleh seorang pria bernama Agustinus Luki. Usut punya usut, ia selama ini lebih dikenal dengan nama Panglima Pajaji. Kini ia bersama kelompoknya diamankan di Polres Kapuas. Mereka ditangkap di PT Live Agro, Kapuas, Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Sebelum peristiwa ini, nama Panglima Pajaji pernah jadi buah bibir lantaran menolak mega proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Dikutip dari Surya Belasir Sri Peko, pria bertato khas Dayak ini ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi, ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka sedikit pun. Dia pun memiliki kekuatan yang luar biasa dan itu ditunjukkan dalam atraksi. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang 2023. Panglima Pajaji pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Adapun dalam keterangannya di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Panglima Pajaji pun sosok yang cukup komitmen dalam menjaga adat dan tradisi Dayak di Kalimantan. Menurutnya, kalau bukan orang Dayak, tidak ada lagi yang mau menjaga tradisi tersebut. Dia menyatakan selama ini masyarakat Dayak kerap ditindas, maka perlu menjaga dan melestarikannya. Terkait penangkapan Panglima Pajaji sudah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji. Kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Mereka diduga juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis Mandau. Bagi Panglima Pajaji,
Kerahkan pasukan gaib Pantak Padagi dan Kebal, pilih diam dibekuk polisi. Meski dikenal memiliki kesaktian Kebal bisa memainkan bandau terbang dan mengerahkan pasukan gaib Pantak Padagi Borneo, Panglima Pajaji memilih tak melawan saat ditangkap jajaran Polres Kapuas. Bahkan pria bernama Agustinus Luki ini memilih diam saat diborgol untuk dibawa ke Mapolres Kapuas guna menjalani pemeriksaan. Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan penangkapan tim gabungan Polda Kalteng dan Polres Kapuas berlangsung 5 April 2024 pukul 5:26 waktu Indonesia bagian Barat. Panglima Pajaji diduga mengganggu ketertiban umum dengan menutup akses jalan PT LIK di Desa Telugiri, Kapuas Barat dan diduga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan. Penangkapan Panglima Pajaji ini menimbulkan reaksi dan simpati dari masyarakat dan tokoh adat karena Panglima Pajaji selama ini konsisten membela rakyat kecil. Tokoh Dayak Palangkaraya, Ingkit BS Japer menilai sebagai warga negara yang paham hukum Panglima Pajaji selama ini mengikuti aturan. Apalagi aksi menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi undang-undang. Panglima Pajaji bahkan sudah memberitahu aksi mereka pada 4 April di depan Polres Kapuas dan depan pabrik milik perusahaan. Ingkit mengatakan, Panglima Pajaji pemimpin organisasi kemasyarakatan bagian dari suku Dayak di Kalimantan Tengah yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013. Pasukan Pantak Padagi juga diberi mandat rakyat sehingga dia yakin Panglima Pajaji bukan ditangkap tetapi diamankan. Diketahui Panglima Pajaji tak hanya memiliki pasukan jatah tetapi juga memimpin pasukan gaib dari Pantak Padagi. Pasukan dan kesaktian khas Dayak itu muncul jika dia dan rekan-rekannya dalam keadaan darurat. Diketahui selama ini Panglima Pajaji getol memperjuangkan hak-hak rakyat yang berselisih soal lahan dengan sejumlah perusahaan perkebunan. Kebal senjata, Panglima Pajaji ditangkap polisi, pasal bawa sajam, kini tak berkutik di borgol aparat. Agustinus Luki alias Panglima Pajaji, Panglima Dayak, disorot lantaran ditangkap oleh polisi. Dikutip dari Tribun Medan, tim gabungan Polres Kapuas dan BKU personel Polda Kalteng mengamankan 11 orang termasuk Panglima Pajaji. Panglima Pajaji diamankan bersama pengikutnya saat melakukan aksi di area pabrik kelapa sawit PT LIK, Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Luki. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LIK. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak polisian untuk melakukan antisipasi terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Kombes Pol Erlan Munaji pun menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga Kamtibmas di wilayahnya masing-masing dengan tidak melakukan kegiatan yang melanggar aturan. Terkait mereka yang diamankan akan dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP pidana. Mereka diduga melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jelasnya. Panglima Pajaji termasuk satu dari sekian banyak Panglima Dayak. Gelar Panglima diberikan kepada sosok yang memiliki kekuatan fisik dan magis. Hal ini membuat gelar Panglima dihormati oleh masyarakat adat Dayak. Dikutip dari salah satu sumber, terungkap sosok Panglima Pajaji. Pria bertato khas Dayak itu ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Dawai Dayak, Kabupaten Sintang 2023. Ia pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Adapun dalam keterangan di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari para roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Kerahkan 3.000 masa nasib Panglima Pajaji ditangkap polisi, mandau jadi bukti. Viral di media sosial Agustinus Lusi atau yang dikenal dengan Panglima Pajaji, ditangkap oleh polisi. Panglima Pajaji ditangkap bersama sejumlah masyarakat adat Dayak setempat di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Penangkapan itu diduga buntut dari aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat adat bersama pasukan Pantak Padagi yang dipimpinan oleh Panglima Pajaji, Agustinus Lusi. Menurut informasi, awalnya mereka berjuang membela tanah masyarakat adat Dayak yang dikuasai oleh sebuah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dari narasi di media sosial,
Sebelumnya Panglima Pajaji bersama pasukannya dikabarkan memimpin aksi unjuk rasa di sebuah perusahaan kelapa sawit yakni di Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas. Dalam surat pemberitahuan yang disampaikan ke Polres Kapuas, Panglima Pajaji mengerahkan lebih dari 3.000 massa. Massa itu baik dari pasukan misterius Pantak Padagi Borneo maupun dari aliansi masyarakat. Dalam aksi ini massa menuntut agar perusahaan kelapa sawit melakukan ganti rugi terhadap lahan masyarakat adat Dayak. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki. Sebanyak 11 orang diamankan oleh tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat tanggal 5 April tahun 2024 lalu. Kelompok Panglima Pajaji tersebut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 bilah senjata tajam jenis mandau. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LA. Jadi tidak hanya menutup akses, ke-11 orang tersebut diduga juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau, ujarnya. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk melakukan antisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Terkait mereka yang diamankan, akan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Mereka diduga melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan, dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jelasnya. Masih sakti Panglima Pajaji kerahkan ribuan pasukan misterius, bela lahan adat Dayak, kini ditangkap. Panglima suku Dayak, Panglima Pajaji getol menyuarakan kepentingan masyarakat di sana. Terbaru, Panglima Pajaji terlibat dalam aksi membela tanah masyarakat adat Dayak yang diduga dikuasai oleh pabrik kelapa sawit di daerah Kapuas, Kalimantan Tengah. Dikutip dari Tribun Medan, dalam pemberitahuan yang disampaikan ke Polres Kapuas, Panglima Pajaji mengerahkan lebih dari 3.000 massa. Ribuan massa tersebut baik dari pasukan misterius Pantak Padagi Borneo maupun dari aliansi masyarakat. Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar perusahaan kelapa sawit terkait melakukan ganti rugi terhadap lahan masyarakat adat Dayak. Sayang, aksi yang digelar Jumat tanggal 5 April tahun 2024 berujung penangkapan Panglima Pajaji dan sejumlah orang kelompoknya. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki. Sebanyak 11 orang diamankan oleh tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat tanggal 5 April tahun 2024. Mereka ditangkap di area pabrik kelapa sawit di Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kelompok Panglima Pajaji tersebut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 bilah senjata tajam jenis mandau. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan ke PT tersebut. Tidak hanya menutup akses, mereka juga diduga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk melakukan antisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Terkait mereka yang diamankan, akan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Sederet aksi kontroversi Panglima Pajaji sempat tolak IKN, kini ditahan karena demo. Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki ditangkap tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat 5 April 2024. Panglima Pajaji diamankan
bersama pengikutnya saat melakukan aksi di area pabrik kelapa sawit PT LAK. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaci, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Luke. Nama Panglima Pajaji bukan kali ini saja menarik perhatian publik. Mengutip tribunmedan.com, Panglima Pajaji bersama anggotanya diduga pernah melakukan pengeroyokan terhadap petugas PBU bernama Andrea di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Permasalahan ini pun berakhir damai. Penyebab perseteruan ini setelah anggota Panglima Pajaji merasa tersinggung dengan omongan operator SPBU tersebut. Operator SPBU itu ada menyebut kata-kata tidak pantas. Panglima Pajaji juga menegaskan bahwa persoalan dengan operator SPBU telah selesai. Pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo itu juga membantah soal tuduhan yang menyebut pihaknya tak membayar bensin. Panglima Pajaji juga sempat jadi bahan perbincangan setelah berseteru dengan Panglima Cila. Perseteruan itu terkait ketidaksetujuan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara. Panglima Pajaji menentang Panglima Cila yang mengultimatum Rocky Gerung karena mengkritik pembangunan IKN. Panglima Pajaji menyebut bahwa tindakan Panglima Cila sudah melanggar hak demokrasi seseorang. Terkait pernyataan dan unggahannya penolakan Ibu Kota Nusantara ramai di media sosial, Panglima Pajaji pun meminta maaf. Didampingi ayahnya, tokoh adat Dayak Kalimantan tersebut meminta maaf dan menyesal telah membuat kegaduhan. Apalagi sampai menimbulkan perseteruan dengan tokoh adat Dayak lainnya, Panglima Cila. Panglima Pajaji juga menjadi sorotan setelah menegaskan akan membela warga Rempang yang tergusur gara-gara proyek pembangunan Rempang Eco City. Demi membela warga Rempang, Panglima Pajaji turun ke Batam hingga sampai berseteru dengan aparat. Kedatangan Panglima Pajaji ke Batam dikabarkan langsung melalui akun Facebook resmi miliknya. Dalam video yang diunggah, Panglima Pajaji tampak bertelanjang dada dan mengatakan dirinya sudah berada di salah satu rumah warga di daerah Legang, Batam. Sosok Agustinus Luke alias Panglima Pajaji dulu protes IKN kini ditangkap polisi. 11 orang diamankan tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng Jumat 5 April 2024. Kelompok ini diketahui oleh seorang pria bernama Agustinus Luke. Usut punya usut, ia selama ini lebih dikenal dengan nama Panglima Pajaji. Kini ia bersama kelompoknya diamankan di Polres Kapuas. Mereka ditangkap di PT Life Agro, Kapuas, Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Sebelum peristiwa ini, nama Panglima Pajaji pernah jadi buah bibir lantaran menolak mega proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Dikutip dari Surya yang Belasir Sri Peko, pria bertato khas Dayak ini ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi, ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka sedikit pun. Dia pun memiliki kekuatan yang luar biasa dan itu ditunjukkan dalam atraksi. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang 2023. Panglima Pajaji pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Adapun dalam keterangannya di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Panglima Pajaji pun sosok yang cukup komitmen dalam menjaga adat dan tradisi Dayak di Kalimantan. Menurutnya, kalau bukan orang Dayak, tidak ada lagi yang mau menjaga tradisi tersebut. Dia menyatakan selama ini masyarakat Dayak kerap ditindas, maka perlu menjaga dan melestarikannya. Terkait penangkapan Panglima Pajaji sudah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaci. Kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Mereka diduga juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau. Bagi Panglima Pajaji, kerahkan pasukan gaib Pantak Padagi dan kebal, pilih diam di bekuk polisi. Meski dikenal memiliki kesaktian kebal, bisa memainkan mandau terbang dan mengerahkan pasukan gaib Pantak Padagi Borneo, Panglima Pajaji memilih tak melawan saat ditangkap jajaran Polres Kapuas. Bahkan pria bernama Agustinus Luke ini memilih diam saat diborgol untuk dibawa ke Mapolres Kapuas guna menjalani pemeriksaan. Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaci mengatakan penangkapan tim gabungan Polda Kalteng dan Polres Kapuas berlangsung 5 April 2024 pukul 5:26 waktu Indonesia bagian Barat. Panglima Pajaji diduga mengganggu ketertiban umum dengan menutup akses jalan PT LAK di Desa Teluk Hiri, Kapuas Barat dan diduga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan. Penangkapan Panglima Pajaji ini menimbulkan reaksi dan simpati dari masyarakat dan tokoh adat karena Panglima Pajaji selama ini konsisten membela rakyat kecil. Tokoh Dayak Palangkaraya, Ingkit BS Japer menilai sebagai warga negara yang paham hukum, Panglima Pajaji selama ini mengikuti aturan. Apalagi aksi menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi undang-undang. Panglima Pajaji bahkan sudah memberitahu aksi mereka pada 4 April di depan Polres Kapuas dan depan pabrik milik perusahaan.
Ingkit mengatakan, Panglima Pajaji pemimpin organisasi kemasyarakatan bagian dari suku Dayak di Kalimantan Tengah yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013. Pasukan Pantak Padagi juga diberi mandat rakyat sehingga dia yakin Panglima Pajaji bukan ditangkap tetapi diamankan. Diketahui Panglima Pajaji tak hanya memiliki pasukan nyata tetapi juga memimpin pasukan gaib dari Pantak Padagi. Pasukan dan kesaktian khas Dayak itu muncul jika dia dan rekan-rekannya dalam keadaan darurat. Diketahui selama ini Panglima Pajaji getol memperjuangkan hak-hak rakyat yang berselisih soal lahan dengan sejumlah perusahaan perkebunan. Kebal senjata, Panglima Pajaji ditangkap polisi, pasal bawa sajam, kini tak berkutik di borgol aparat. Agustinus Luki alias Panglima Pajaji, Panglima Dayak, disorot lantaran ditangkap oleh polisi. Dikutip dari Tribun Medan, tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng mengamankan 11 orang termasuk Panglima Pajaji. Panglima Pajaji diamankan bersama pengikutnya saat melakukan aksi di area pabrik kelapa sawit PT LAK, Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Luki. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak polisian untuk melakukan antisipasi terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Kombes Pol Erlan Munaji pun menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga Kamtibmas di wilayahnya masing-masing dengan tidak melakukan kegiatan yang melanggar aturan. Terkait mereka yang diamankan akan dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP pidana. Mereka diduga melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tindakan melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jelasnya. Panglima Pajaji termasuk satu dari sekian banyak Panglima Dayak. Gelar Panglima diberikan kepada sosok yang memiliki kekuatan fisik dan magis. Hal ini membuat gelar Panglima dihormati oleh masyarakat adat Dayak. Dikutip dari salah satu sumber, terungkap sosok Panglima Pajaji. Pria bertato khas Dayak itu ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Dawai Dayak, Kabupaten Sintang 2023. Ia pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Adapun dalam keterangan di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari para roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Kerahkan 3.000 masa, nasib Panglima Pajaji ditangkap polisi, Mandau jadi bukti. Viral di media sosial, Agustinus Lusi atau yang dikenal dengan Panglima Pajaji ditangkap oleh polisi. Panglima Pajaji ditangkap bersama sejumlah masyarakat adat Dayak setempat di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Penangkapan itu diduga buntut dari aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat adat bersama pasukan Pantak Padagi yang dipimpinan oleh Panglima Pajaji, Agustinus Lusi. Menurut informasi, awalnya mereka berjuang membela tanah masyarakat adat Dayak yang dikuasai oleh sebuah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dari narasi di media sosial, sebelumnya Panglima Pajaji bersama pasukannya dikabarkan memimpin aksi unjuk rasa di sebuah perusahaan kelapa sawit yakni di Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas. Dalam surat pemberitahuan yang disampaikan ke Polres Kapuas, Panglima Pajaji mengerahkan lebih dari 3.000 massa. Massa itu baik dari pasukan misterius Pantak Padagi Borneo maupun dari aliansi masyarakat. Dalam aksi ini massa menuntut agar perusahaan kelapa sawit melakukan ganti rugi terhadap lahan masyarakat adat Dayak. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki. Sebanyak 11 orang diamankan oleh tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat tanggal 5 April tahun 2024 lalu. Kelompok Panglima Pajaji tersebut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 bilah senjata tajam jenis Mandau. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Jadi tidak hanya menutup akses, ke-11 orang tersebut diduga juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis Mandau, ujarnya.
Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk melakukan antisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Terkait mereka yang diamankan, akan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Mereka diduga melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan, dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jelasnya. Masih Sakti Panglima Pajaji kerahkan ribuan pasukan misterius, bela lahan adat Dayak, kini ditangkap. Panglima suku Dayak, Panglima Pajaji getol menyuarakan kepentingan masyarakat di sana. Terbaru, Panglima Pajaji terlibat dalam aksi membela tanah masyarakat adat Dayak yang diduga dikuasai oleh pabrik kelapa sawit di daerah Kapuas, Kalimantan Tengah. Dikutip dari Tribun Medan, dalam pemberitahuan yang disampaikan ke Polres Kapuas, Panglima Pajaji mengerahkan lebih dari 3.000 massa. Ribuan massa tersebut baik dari pasukan misterius Pantak Padagi Borneo maupun dari aliansi masyarakat. Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar perusahaan kelapa sawit terkait melakukan ganti rugi terhadap lahan masyarakat adat Dayak. Sayang, aksi yang digelar Jumat tanggal 5 April tahun 2024 berujung penangkapan Panglima Pajaji dan sejumlah orang kelompoknya. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki. Sebanyak 11 orang diamankan oleh tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat tanggal 5 April tahun 2024. Mereka ditangkap di area pabrik kelapa sawit di Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kelompok Panglima Pajaji tersebut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 bilah senjata tajam jenis mandau. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan ke PT tersebut. Tidak hanya menutup akses, mereka juga diduga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk melakukan antisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Terkait mereka yang diamankan, akan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Sederet aksi kontroversi Panglima Pajaji sempat tolak IKN, kini ditahan karena demo. Panglima Pajaji atau Agustinus Loki ditangkap tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat 5 April 2024. Panglima Pajaji diamankan bersama pengikutnya saat melakukan aksi di area pabrik kelapa sawit PT LAK. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Loki. Nama Panglima Pajaji bukan kali ini saja menarik perhatian publik. Mengutip tribunmedan.com, Panglima Pajaji bersama anggotanya diduga pernah melakukan pengeroyokan terhadap petugas PBU bernama Andrea di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Permasalahan ini pun berakhir damai. Penyebab perseteruan ini setelah anggota Panglima Pajaji merasa tersinggung dengan omongan operator SPBU tersebut. Operator SPBU itu ada menyebut kata-kata tidak pantas. Panglima Pajaji juga menegaskan bahwa persoalan dengan operator SPBU telah selesai. Pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo itu juga membantah soal tuduhan yang menyebut pihaknya tak membayar bensin. Panglima Pajaji juga sempat jadi bahan perbincangan setelah berseteru dengan Panglima Cila. Perseteruan itu terkait ketidaksetujuan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara. Panglima Pajaji menentang Panglima Cila yang mengultimatum Rocky Gerung karena mengkritik pembangunan IKN. Panglima Pajaji menyebut bahwa tindakan Panglima Cila sudah melanggar hak demokrasi seseorang. Terkait pernyataan dan unggahannya penolakan Ibu Kota Nusantara ramai di media sosial, Panglima Pajaji pun meminta maaf. Didampingi ayahnya, tokoh adat Dayak Kalimantan tersebut meminta maaf dan menyesal telah membuat kegaduhan. Apalagi sampai menimbulkan perseteruan dengan tokoh adat Dayak lainnya, Panglima Cila. Panglima Pajaji juga menjadi sorotan setelah menegaskan akan membela warga Rempang yang tergusur gara-gara proyek pembangunan Rempang Eco City. Demi membela warga Rempang, Panglima Pajaji turun ke Batam hingga sampai berseteru dengan aparat. Kedatangan Panglima Pajaji ke Batam dikabarkan langsung melalui akun Facebook resmi miliknya. Dalam video yang diunggah, Panglima Pajaji tampak bertelanjang dada dan mengatakan dirinya sudah berada di salah satu rumah warga di daerah Legang, Batam.
Sosok Agustinus Luki alias Panglima Pajaji dulu protes IKN kini ditangkap polisi. 11 orang diamankan tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng Jumat 5 April 2024. Kelompok ini diketahui oleh seorang pria bernama Agustinus Luki. Usut punya usut, ia selama ini lebih dikenal dengan nama Panglima Pajaji. Kini ia bersama kelompoknya diamankan di Polres Kapuas. Mereka ditangkap DPT Live Agro, Kapuas, Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Sebelum peristiwa ini, nama Panglima Pajaji pernah jadi buah bibir lantaran menolak mega proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Dikutip dari Surya Blasil Sri Peko, pria bertato khas Dayak ini ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi, ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka sedikit pun. Dia pun memiliki kekuatan yang luar biasa dan itu ditunjukkan dalam atraksi. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang 2023. Panglima Pajaji pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Adapun dalam keterangannya di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Panglima Pajaji pun sosok yang cukup komitmen dalam menjaga adat dan tradisi Dayak di Kalimantan. Menurutnya, kalau bukan orang Dayak tidak ada lagi yang mau menjaga tradisi tersebut. Dia menyatakan selama ini masyarakat Dayak kerap ditindas, maka perlu menjaga dan melestarikannya. Terkait penangkapan Panglima Pajaji sudah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaci. Kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Mereka diduga juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau. Bagi Panglima Pajaji, kerahkan pasukan gaib Pantak Padagi dan kebal, pilih diam dibekuk polisi. Meski dikenal memiliki kesaktian kebal, bisa memainkan mandau terbang dan mengerahkan pasukan gaib Pantak Padagi Borneo. Panglima Pajaji memilih tak melawan saat ditangkap jajaran Polres Kapuas. Bahkan pria bernama Agustinus Luki ini memilih diam saat diborgol untuk dibawa ke Polres Kapuas guna menjalani pemeriksaan. Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaci mengatakan penangkapan tim gabungan Polda Kalteng dan Polres Kapuas berlangsung 5 April 2024 pukul 5:26 waktu Indonesia bagian Barat. Panglima Pajaji diduga mengganggu ketertiban umum dengan menutup akses jalan PT LAK di Desa Teluk Giri, Kapuas Barat dan diduga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan. Penangkapan Panglima Pajaji ini menimbulkan reaksi dan simpati dari masyarakat dan tokoh adat karena Panglima Pajaji selama ini konsisten membela rakyat kecil. Tokoh Dayak Palangkaraya, Ingkit BS Japer menilai sebagai warga negara yang paham hukum, Panglima Pajaji selama ini mengikuti aturan. Apalagi aksi menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi undang-undang. Panglima Pajaji bahkan sudah memberitahu aksi mereka pada 4 April di depan Polres Kapuas dan depan pabrik milik perusahaan. Ingkit mengatakan, Panglima Pajaji pemimpin organisasi kemasyarakatan bagian dari suku Dayak di Kalimantan Tengah yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013. Pasukan Pantak Padagi juga diberi mandat rakyat sehingga dia yakin Panglima Pajaji bukan ditangkap tetapi diamankan. Diketahui Panglima Pajaji tak hanya memiliki pasukan jatah tetapi juga memimpin pasukan gaib dari Pantak Padagi. Pasukan dan kesaktian khas Dayak itu muncul jika dia dan rekan-rekannya dalam keadaan darurat. Diketahui selama ini Panglima Pajaji getol memperjuangkan hak-hak rakyat yang berselisih soal lahan dengan sejumlah perusahaan perkebunan. Kebal senjata, Panglima Pajaji ditangkap polisi, pasal bawa sajam, kini tak berkutik di borgol aparat. Agustinus Luki alias Panglima Pajaji, Panglima Dayak, disorot lantaran ditangkap oleh polisi. Dikutip dari Tribun Medan, tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng mengamankan 11 orang termasuk Panglima Pajaji. Panglima Pajaji diamankan bersama pengikutnya saat melakukan aksi di area pabrik kelapa sawit PT LAK, Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaci, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Luki.
Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PTLAK. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak polisian untuk melakukan antisipasi terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Kombes Pol Erlan Munaji pun menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga Kamtibmas di wilayahnya masing-masing dengan tidak melakukan kegiatan yang melanggar aturan. Terkait mereka yang diamankan akan dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP pidana. Mereka diduga melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jelasnya. Panglima Pajaji termasuk satu dari sekian banyak Panglima Dayak. Gelar Panglima diberikan kepada sosok yang memiliki kekuatan fisik dan magis. Hal ini membuat gelar Panglima dihormati oleh masyarakat adat Dayak. Dikutip dari salah satu sumber, terungkap sosok Panglima Pajaji. Pria bertotoh khas Dayak itu ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Dawai Dayak, Kabupaten Sintang 2023. Ia pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Adapun dalam keterangan di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari para roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Kerahkan 3.000 masa, nasib Panglima Pajaji ditangkap polisi, Mandau jadi bukti. Viral di media sosial, Agustinus Lusi atau yang dikenal dengan Panglima Pajaji ditangkap oleh polisi. Panglima Pajaji ditangkap bersama sejumlah masyarakat adat Dayak setempat di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Penangkapan itu diduga buntut dari aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat adat bersama pasukan Pantak Padagi yang dipimpinan oleh Panglima Pajaji, Agustinus Lusi. Menurut informasi, awalnya mereka berjuang membela tanah masyarakat adat Dayak yang dikuasai oleh sebuah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dari narasi di media sosial, sebelumnya Panglima Pajaji bersama pasukannya dikabarkan memimpin aksi unjuk rasa di sebuah perusahaan kelapa sawit yakni di Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas. Dalam surat pemberitahuan yang disampaikan ke Polres Kapuas, Panglima Pajaji mengerahkan lebih dari 3.000 massa. Massa itu baik dari pasukan misterius Pantak Padagi Borneo maupun dari aliansi masyarakat. Dalam aksi ini massa menuntut agar perusahaan kelapa sawit melakukan ganti rugi terhadap lahan masyarakat adat Dayak. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki. Sebanyak 11 orang diamankan oleh tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat tanggal 5 April tahun 2024 lalu. Kelompok Panglima Pajaji tersebut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 bilah senjata tajam jenis Mandau. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PTLAK. Jadi tidak hanya menutup akses, ke-11 orang tersebut diduga juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis Mandau, ujarnya. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk melakukan antisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Terkait mereka yang diamankan, akan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Mereka diduga melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan, dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jelasnya. Masih sakti Panglima Pajaji kerahkan ribuan pasukan misterius, bela lahan adat Dayak, kini ditangkap. Panglima suku Dayak, Panglima Pajaji getol menyuarakan kepentingan masyarakat di sana. Terbaru, Panglima Pajaji terlibat dalam aksi membela tanah masyarakat adat Dayak yang diduga dikuasai oleh pabrik kelapa sawit di daerah Kapuas, Kalimantan Tengah. Dikutip dari Tribun Medan, dalam pemberitahuan yang disampaikan ke Polres Kapuas,
Panglima Pajaji mengerahkan lebih dari 3.000 massa. Ribuan massa tersebut baik dari pasukan misterius Pantak Padagi Borneo maupun dari aliansi masyarakat. Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar perusahaan kelapa sawit terkait melakukan ganti rugi terhadap lahan masyarakat adat Dayak. Sayang, aksi yang digelar Jumat tanggal 5 April tahun 2024 berujung penangkapan Panglima Pajaji dan sejumlah orang kelompoknya. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki. Sebanyak 11 orang diamankan oleh tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat tanggal 5 April tahun 2024. Mereka ditangkap di area pabrik kelapa sawit di Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kelompok Panglima Pajaji tersebut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 bilah senjata tajam jenis mandau. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan ke PT tersebut. Tidak hanya menutup akses, mereka juga diduga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk melakukan antisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Terkait mereka yang diamankan, akan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Sederet aksi kontroversi Panglima Pajaji sempat tolak IKN, kini ditahan karena demo. Panglima Pajaji atau Agustinus Loki ditangkap tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat 5 April 2024. Panglima Pajaji diamankan bersama pengikutnya saat melakukan aksi di area pabrik kelapa sawit PT LAK. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Loki. Nama Panglima Pajaji bukan kali ini saja menarik perhatian publik. Mengutip tribunmedan.com, Panglima Pajaji bersama anggotanya diduga pernah melakukan pengeroyokan terhadap petugas PBU bernama Andrea di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Permasalahan ini pun berakhir damai. Penyebab perseteruan ini setelah anggota Panglima Pajaji merasa tersinggung dengan omongan operator SPBU tersebut. Operator SPBU itu ada menyebut kata-kata tidak pantas. Panglima Pajaji juga menegaskan bahwa persoalan dengan operator SPBU telah selesai. Pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo itu juga membantah soal tuduhan yang menyebut pihaknya tak membayar bensin. Panglima Pajaji juga sempat jadi bahan perbincangan setelah berseteru dengan Panglima Jila. Perseteruan itu terkait ketidaksetujuan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara. Panglima Pajaji menentang Panglima Jila yang mengultimatum Rocky Gerung karena mengkritik pembangunan IKN. Panglima Pajaji menyebut bahwa tindakan Panglima Jila sudah melanggar hak demokrasi seseorang. Terkait pernyataan dan unggahannya penolakan Ibu Kota Nusantara ramai di media sosial, Panglima Pajaji pun meminta maaf. Didampingi ayahnya, tokoh adat Dayak Kalimantan tersebut meminta maaf dan menyesal telah membuat kegaduhan. Apalagi sampai menimbulkan perseteruan dengan tokoh adat Dayak lainnya, Panglima Jila. Panglima Pajaji juga menjadi sorotan setelah menegaskan akan membela warga Rempang yang tergusur gara-gara proyek pembangunan Rempang Eco City. Demi membela warga Rempang, Panglima Pajaji turun ke Batam hingga sampai berseteru dengan aparat. Kedatangan Panglima Pajaji ke Batam dikabarkan langsung melalui akun Facebook resmi miliknya. Dalam video yang diunggah, Panglima Pajaji tampak bertelanjang dada dan mengatakan dirinya sudah berada di salah satu rumah warga di daerah Legang, Batam. Sok Agustinus Loki alias Panglima Pajaji dulu protes IKN kini ditangkap polisi. 11 orang diamankan tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng Jumat 5 April 2024. Kelompok ini diketahui oleh seorang pria bernama Agustinus Loki. Usut-punya usut, ia selama ini lebih dikenal dengan nama Panglima Pajaji. Kini ia bersama kelompoknya diamankan di Polres Kapuas. Mereka ditangkap di PT Live Agro, Kapuas, Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Sebelum peristiwa ini, nama Panglima Pajaji pernah jadi buah bibir lantaran menolak mega proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Dikutip dari Surya Belasir Sri Peko, pria bertato khas Dayak ini ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi, ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka sedikit pun. Dia pun memiliki kekuatan yang luar biasa dan itu ditunjukkan dalam atraksi. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang 2023. Panglima Pajaji pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo.
Adapun dalam keterangannya di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pandak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Panglima Pajaji pun sosok yang cukup komitmen dalam menjaga adat dan tradisi Dayak di Kalimantan. Menurutnya, kalau bukan orang Dayak, tidak ada lagi yang mau menjaga tradisi tersebut. Dia menyatakan selama ini masyarakat Dayak kerap ditindas, maka perlu menjaga dan melestarikannya. Terkait penangkapan Panglima Pajaji sudah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaci. Kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Mereka diduga juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau. Bagis Panglima Pajaji, kerahkan pasukan gaib Pantak Padagi dan kebal, pilih diam dibekuk polisi. Meski dikenal memiliki kesaktian kebal, bisa memainkan mandau terbang dan mengerahkan pasukan gaib Pantak Padagi Borneo, Panglima Pajaji memilih tak melawan saat ditangkap jajaran Polres Kapuas. Bahkan pria bernama Agustinus Luki ini memilih diam saat diborgol untuk dibawa ke Mapolres Kapuas guna menjalani pemeriksaan. Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaci mengatakan penangkapan tim gabungan Polda Kalteng dan Polres Kapuas berlangsung 5 April 2024 pukul 5:26 waktu Indonesia bagian Barat. Panglima Pajaji diduga mengganggu ketertiban umum dengan menutup akses jalan PT LAK di Desa Telugiri, Kapuas Barat dan diduga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan. Penangkapan Panglima Pajaji ini menimbulkan reaksi dan simpati dari masyarakat dan tokoh adat karena Panglima Pajaji selama ini konsisten membela rakyat kecil. Tokoh Dayak Palangkaraya, Ingkit BS Japer menilai sebagai warga negara yang paham hukum, Panglima Pajaji selama ini mengikuti aturan. Apalagi aksi menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi undang-undang. Panglima Pajaji bahkan sudah memberitahu aksi mereka pada 4 April di depan Polres Kapuas dan depan pabrik milik perusahaan. Ingkit mengatakan, Panglima Pajaji pemimpin organisasi kemasyarakatan bagian dari suku Dayak di Kalimantan Tengah yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013. Pasukan Pantak Padagi juga diberi mandat rakyat sehingga dia yakin Panglima Pajaji bukan ditangkap tetapi diamankan. Diketahui Panglima Pajaji tak hanya memiliki pasukan jatah tetapi juga memimpin pasukan gaib dari Pantak Padagi. Pasukan dan kesaktian khas Dayak itu muncul jika dia dan rekan-rekannya dalam keadaan darurat. Diketahui selama ini Panglima Pajaji getol memperjuangkan hak-hak rakyat yang berselisih soal lahan dengan sejumlah perusahaan perkebunan. Kebal senjata, Panglima Pajaji ditangkap polisi, pasal bawa sajam, kini tak berkutik di borgol aparat. Agustinus Luki alias Panglima Pajaji, Panglima Dayak, disorot lantaran ditangkap oleh polisi. Dikutip dari Tribun Medan, tim gabungan Polres Kapuas dan BKU personel Polda Kalteng mengamankan 11 orang termasuk Panglima Pajaji. Panglima Pajaji diamankan bersama pengikutnya saat melakukan aksi di area pabrik kelapa sawit PT LAK, Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaci, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Luki. Kombes Erlan Munaci menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak polisian untuk melakukan antisipasi terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Kombes Pol Erlan Munaci pun menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga Kamtibmas di wilayahnya masing-masing dengan tidak melakukan kegiatan yang melanggar aturan. Terkait mereka yang diamankan akan dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP pidana. Mereka diduga melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tindakan melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jelasnya. Panglima Pajaji termasuk satu dari sekian banyak Panglima Dayak. Gelar Panglima diberikan kepada sosok yang memiliki kekuatan fisik dan magis. Hal ini membuat gelar Panglima dihormati oleh masyarakat adat Dayak. Dikutip dari salah satu sumber, terungkap sosok Panglima Pajaji.
Pria bertato khas Dayak itu ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Dawai Dayak, Kabupaten Sintang 2023. Ia pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Adapun dalam keterangan di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari para roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Kerahkan 3.000 masa, nasib Panglima Pajaji ditangkap polisi, Mandau jadi bukti. Viral di media sosial, Agustinus Lusi atau yang dikenal dengan Panglima Pajaji ditangkap oleh polisi. Panglima Pajaji ditangkap bersama sejumlah masyarakat adat Dayak setempat di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Penangkapan itu diduga buntut dari aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat adat bersama pasukan Pantak Padagi yang dipimpinan oleh Panglima Pajaji, Agustinus Lusi. Menurut informasi, awalnya mereka berjuang membela tanah masyarakat adat Dayak yang dikuasai oleh sebuah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dari narasi di media sosial, sebelumnya Panglima Pajaji bersama pasukannya dikabarkan memimpin aksi unjuk rasa di sebuah perusahaan kelapa sawit yakni di Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas. Dalam surat pemberitahuan yang disampaikan ke Polres Kapuas, Panglima Pajaji mengerahkan lebih dari 3.000 massa. Massa itu baik dari pasukan misterius Pantak Padagi Borneo maupun dari aliansi masyarakat. Dalam aksi ini massa menuntut agar perusahaan kelapa sawit melakukan ganti rugi terhadap lahan masyarakat adat Dayak. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki. Sebanyak 11 orang diamankan oleh tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat tanggal 5 April tahun 2024 lalu. Kelompok Panglima Pajaji tersebut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 bilah senjata tajam jenis Mandau. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LA. Jadi tidak hanya menutup akses, ke-11 orang tersebut diduga juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis Mandau, ujarnya. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk melakukan antisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Terkait mereka yang diamankan, akan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Mereka diduga melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan, dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jelasnya. Masih sakti Panglima Pajaji kerahkan ribuan pasukan misterius, bela lahan adat Dayak, kini ditangkap. Panglima suku Dayak, Panglima Pajaji getol menyuarakan kepentingan masyarakat di sana. Terbaru, Panglima Pajaji terlibat dalam aksi membela tanah masyarakat adat Dayak yang diduga dikuasai oleh pabrik kelapa sawit di daerah Kapuas, Kalimantan Tengah. Dikutip dari Tribun Medan, dalam pemberitahuan yang disampaikan ke Polres Kapuas, Panglima Pajaji mengerahkan lebih dari 3.000 massa. Ribuan massa tersebut baik dari pasukan misterius Pantak Padagi Borneo maupun dari aliansi masyarakat. Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar perusahaan kelapa sawit terkait melakukan ganti rugi terhadap lahan masyarakat adat Dayak. Sayang, aksi yang digelar Jumat tanggal 5 April tahun 2024 berujung penangkapan Panglima Pajaji dan sejumlah orang kelompoknya. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki. Sebanyak 11 orang diamankan oleh tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat tanggal 5 April tahun 2024. Mereka ditangkap di area pabrik kelapa sawit di Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.
Kelompok Panglima Pajaji tersebut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 bilah senjata tajam jenis Mandau. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan ke PT tersebut. Tidak hanya menutup akses, mereka juga diduga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis Mandau. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk melakukan antisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Terkait mereka yang diamankan, akan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Sederet aksi kontroversi Panglima Pajaji sempat tolak IKN, kini ditahan karena demo. Panglima Pajaji atau Agustinus Loki ditangkap tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat 5 April 2024. Panglima Pajaji diamankan bersama pengikutnya saat melakukan aksi di area pabrik kelapa sawit PT LAK. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Loki. Nama Panglima Pajaji bukan kali ini saja menarik perhatian publik. Mengutip tribunmedan.com, Panglima Pajaji bersama anggotanya diduga pernah melakukan pengeroyokan terhadap petugas PBU bernama Andrea di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Permasalahan ini pun berakhir damai. Penyebab perseteruan ini setelah anggota Panglima Pajaji merasa tersinggung dengan omongan operator SPBU tersebut. Operator SPBU itu ada menyebut kata-kata tidak pantas. Panglima Pajaji juga menegaskan bahwa persoalan dengan operator SPBU telah selesai. Pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo itu juga membantah soal tuduhan yang menyebut pihaknya tak membayar bensin. Panglima Pajaji juga sempat jadi bahan perbincangan setelah berseteru dengan Panglima Cila. Perseteruan itu terkait ketidaksetujuan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara. Panglima Pajaji menentang Panglima Cila yang mengultimatum Rocky Gerung karena mengkritik pembangunan IKN. Panglima Pajaji menyebut bahwa tindakan Panglima Cila sudah melanggar hak demokrasi seseorang. Terkait pernyataan dan unggahannya penolakan Ibu Kota Nusantara ramai di media sosial, Panglima Pajaji pun meminta maaf. Didampingi ayahnya, tokoh adat Dayak Kalimantan tersebut meminta maaf dan menyesal telah membuat kegaduhan. Apalagi sampai menimbulkan perseteruan dengan tokoh adat Dayak lainnya, Panglima Cila. Panglima Pajaji juga menjadi sorotan setelah menegaskan akan membela warga Rempang yang tergusur gara-gara proyek pembangunan Rempang Eco City. Demi membela warga Rempang, Panglima Pajaji turun ke Batam hingga sampai berseteru dengan aparat. Kedatangan Panglima Pajaji ke Batam dikabarkan langsung melalui akun Facebook resmi miliknya. Dalam video yang diunggah, Panglima Pajaji tampak bertelanjang dada dan mengatakan dirinya sudah berada di salah satu rumah warga di daerah Legang, Batam. Sosok Agustinus Loki alias Panglima Pajaji dulu protes IKN kini ditangkap polisi. 11 orang diamankan tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng Jumat 5 April 2024. Kelompok ini diketahui oleh seorang pria bernama Agustinus Loki. Usut punya usut, ia selama ini lebih dikenal dengan nama Panglima Pajaji. Kini ia bersama kelompoknya diamankan di Polres Kapuas. Mereka ditangkap di PT Life Agro, Kapuas, Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Sebelum peristiwa ini, nama Panglima Pajaji pernah jadi buah bibir lantaran menolak mega proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Dikutip dari Surya yang Belasir Sri Peko, pria bertato khas Dayak ini ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi, ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka sedikit pun. Dia pun memiliki kekuatan yang luar biasa dan itu ditunjukkan dalam atraksi. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang 2023. Panglima Pajaji pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Adapun dalam keterangannya di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Panglima Pajaji pun sosok yang cukup komitmen dalam menjaga adat dan tradisi Dayak di Kalimantan. Menurutnya, kalau bukan orang Dayak, tidak ada lagi yang mau menjaga tradisi tersebut. Dia menyatakan selama ini masyarakat Dayak kerap ditindas, maka perlu menjaga dan melestarikannya. Terkait penangkapan Panglima Pajaji sudah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji. Kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Mereka diduga juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis Mandau. Bagi Panglima Pajaji, kerahkan pasukan gaib Pantak Padagi dan kebal, pilih diam di bekuk polisi.
Meski dikenal memiliki kesaktian kebal, bisa memainkan bandau terbang dan mengerahkan pasukan gaib Pantak Padagi Borneo, Panglima Pajaji memilih tak melawan saat ditangkap jajaran Polres Kapuas. Bahkan pria bernama Agustinus Luki ini memilih diam saat diborgol untuk dibawa ke Mapolres Kapuas guna menjalani pemeriksaan. Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan penangkapan tim gabungan Polda Kalteng dan Polres Kapuas berlangsung 5 April 2024 pukul 5:26 waktu Indonesia bagian Barat. Panglima Pajaji diduga mengganggu ketertiban umum dengan menutup akses jalan PT LAK di Desa Teluk Giri, Kapuas Barat dan diduga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan. Penangkapan Panglima Pajaji ini menimbulkan reaksi dan simpati dari masyarakat dan tokoh adat karena Panglima Pajaji selama ini konsisten membela rakyat kecil. Tokoh Dayak Palangkaraya, Ingkit BS Japer menilai sebagai warga negara yang paham hukum, Panglima Pajaji selama ini mengikuti aturan. Apalagi aksi menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi undang-undang. Panglima Pajaji bahkan sudah memberitahu aksi mereka pada 4 April di depan Polres Kapuas dan depan pabrik milik perusahaan. Ingkit mengatakan, Panglima Pajaji pemimpin organisasi kemasyarakatan bagian dari suku Dayak di Kalimantan Tengah yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013. Pasukan Pantak Padagi juga diberi mandat rakyat sehingga dia yakin Panglima Pajaji bukan ditangkap tetapi diamankan. Diketahui Panglima Pajaji tak hanya memiliki pasukan jatah tetapi juga memimpin pasukan gaib dari Pantak Padagi. Pasukan dan kesaktian khas Dayak itu muncul jika dia dan rekan-rekannya dalam keadaan darurat. Diketahui selama ini Panglima Pajaji getol memperjuangkan hak-hak rakyat yang berselisih soal lahan dengan sejumlah perusahaan perkebunan. Kebal senjata, Panglima Pajaji ditangkap polisi, pasal bawa sajam, kini tak berkutik di borgol aparat. Agustinus Luki alias Panglima Pajaji, Panglima Dayak disorot lantaran ditangkap oleh polisi. Dikutip dari Tribun Medan, tim gabungan Polres Kapuas dan BKU personel Polda Kalteng mengamankan 11 orang termasuk Panglima Pajaji. Panglima Pajaji diamankan bersama pengikutnya saat melakukan aksi di area pabrik kelapa sawit PT LAK, Desa Teluk Giri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Luki. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak polisian untuk melakukan antisipasi terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Kombes Pol Erlan Munaji pun menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga Kamtibmas di wilayahnya masing-masing dengan tidak melakukan kegiatan yang melanggar aturan. Terkait mereka yang diamankan akan dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP pidana. Mereka diduga melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tindakan melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jelasnya. Panglima Pajaji termasuk satu dari sekian banyak Panglima Dayak. Gelar Panglima diberikan kepada sosok yang memiliki kekuatan fisik dan magis. Hal ini membuat gelar Panglima dihormati oleh masyarakat adat Dayak. Dikutip dari salah satu sumber, terungkap sosok Panglima Pajaji. Pria bertato khas Dayak itu ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Dawai Dayak, Kabupaten Sintang 2023. Ia pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Adapun dalam keterangan di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari para roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Kerahkan 3.000 masa nasib Panglima Pajaji ditangkap polisi, mandau jadi bukti. Viral di media sosial Agustinus Lusi atau yang dikenal dengan Panglima Pajaji, ditangkap oleh polisi. Panglima Pajaji ditangkap bersama sejumlah masyarakat adat Dayak setempat di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Penangkapan itu diduga buntut dari aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat adat bersama pasukan Pantak Padagi yang dipimpinan oleh Panglima Pajaji, Agustinus Lusi. Menurut informasi, awalnya mereka berjuang membela tanah masyarakat adat Dayak yang dikuasai oleh sebuah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dari narasi di media sosial, sebelumnya Panglima Pajaji bersama pasukannya dikabarkan memimpin aksi unjuk rasa di sebuah perusahaan kelapa sawit yakni di Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas. Dalam surat pemberitahuan yang disampaikan ke Polres Kapuas,
Panglima Pajaji mengerahkan lebih dari 3.000 massa. Massa itu baik dari pasukan misterius Pantak Padagi Borneo maupun dari aliansi masyarakat. Dalam aksi ini massa menuntut agar perusahaan kelapa sawit melakukan ganti rugi terhadap lahan masyarakat adat Dayak. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki. Sebanyak 11 orang diamankan oleh tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat tanggal 5 April tahun 2024 lalu. Kelompok Panglima Pajaji tersebut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 bilah senjata tajam jenis mandau. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LA. Jadi tidak hanya menutup akses, ke-11 orang tersebut diduga juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau, ujarnya. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk melakukan antisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Terkait mereka yang diamankan, akan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Mereka diduga melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan, dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jelasnya. Masih sakti Panglima Pajaji kerahkan ribuan pasukan misterius, bela lahan adat Dayak, kini ditangkap. Panglima suku Dayak, Panglima Pajaji getol menyuarakan kepentingan masyarakat di sana. Terbaru, Panglima Pajaji terlibat dalam aksi membela tanah masyarakat adat Dayak yang diduga dikuasai oleh pabrik kelapa sawit di daerah Kapuas, Kalimantan Tengah. Dikutip dari Tribun Medan, dalam pemberitahuan yang disampaikan ke Polres Kapuas, Panglima Pajaji mengerahkan lebih dari 3.000 massa. Ribuan massa tersebut baik dari pasukan misterius Pantak Padagi Borneo maupun dari aliansi masyarakat. Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar perusahaan kelapa sawit terkait melakukan ganti rugi terhadap lahan masyarakat adat Dayak. Sayang, aksi yang digelar Jumat tanggal 5 April tahun 2024 berujung penangkapan Panglima Pajaji dan sejumlah orang kelompoknya. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki. Sebanyak 11 orang diamankan oleh tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat tanggal 5 April tahun 2024. Mereka ditangkap di area pabrik kelapa sawit di Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kelompok Panglima Pajaji tersebut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 bilah senjata tajam jenis mandau. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan ke PT tersebut. Tidak hanya menutup akses, mereka juga diduga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk melakukan antisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Terkait mereka yang diamankan, akan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Sederet aksi kontroversi Panglima Pajaji sempat tolak IKN, kini ditahan karena demo. Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki ditangkap tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat 5 April 2024. Panglima Pajaji diamankan bersama pengikutnya saat melakukan aksi di area pabrik kelapa sawit PT LAK. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki. Namun Panglima Pajaji bukan kali ini saja menarik perhatian publik. Mengutip tribunmedan.com, Panglima Pajaji bersama anggotanya diduga pernah melakukan pengeroyokan terhadap petugas PBU bernama Andrea di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Permasalahan ini pun berakhir damai. Penyebab perseteruan ini setelah anggota Panglima Pajaji merasa tersinggung dengan omongan operator
operator SPBU tersebut. Operator SPBU itu ada menyebut kata-kata tidak pantas. Panglima Pajaji juga menegaskan bahwa persoalan dengan operator SPBU telah selesai. Pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo itu juga membantah soal tuduhan yang menyebut pihaknya tak membayar bensin. Panglima Pajaji juga sempat jadi bahan perbincangan setelah berseteru dengan Panglima Cila. Perseteruan itu terkait ketidaksetujuan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara. Panglima Pajaji menentang Panglima Cila yang mengultimatum Rocky Gerung karena mengkritik pembangunan IKN. Panglima Pajaji menyebut bahwa tindakan Panglima Cila sudah melanggar hak demokrasi seseorang. Terkait pernyataan dan unggahannya penolakan Ibu Kota Nusantara ramai di media sosial, Panglima Pajaji pun meminta maaf. Didampingi ayahnya tokoh adat Dayak Kalimantan tersebut meminta maaf dan menyesal telah membuat kegaduhan. Apalagi sampai menimbulkan perseteruan dengan tokoh adat Dayak lainnya, Panglima Cila. Panglima Pajaji juga menjadi sorotan setelah menegaskan akan membela warga Rempang yang tergusur gara-gara proyek pembangunan Rempang Eco City. Demi membela warga Rempang, Panglima Pajaji turun ke Batam hingga sampai berseteru dengan aparat. Kedatangan Panglima Pajaji ke Batam dikabarkan langsung melalui akun Facebook resmi miliknya. Dalam video yang diunggah, Panglima Pajaji tampak bertelanjang dada dan mengatakan dirinya sudah berada di salah satu rumah warga di daerah Legang, Batam. Agustinus Luki alias Panglima Pajaji dulu protes IKN kini ditangkap polisi. 11 orang diamankan tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng Jumat 5 April 2024. Kelompok ini diketahui oleh seorang pria bernama Agustinus Luki. Usut punya usut, ia selama ini lebih dikenal dengan nama Panglima Pajaji. Kini ia bersama kelompoknya diamankan di Polres Kapuas. Mereka ditangkap DPT Live Agro, Kapuas, Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Sebelum peristiwa ini, nama Panglima Pajaji pernah jadi buah bibir lantaran menolak mega proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Dikutip dari Surya Blasil Sri Poko, pria bertato khas Dayak ini ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi, ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka sedikit pun. Dia pun memiliki kekuatan yang luar biasa dan itu ditunjukkan dalam atraksi. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang 2023. Panglima Pajaji pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Adapun dalam keterangannya di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Panglima Pajaji pun sosok yang cukup komitmen dalam menjaga adat dan tradisi Dayak di Kalimantan. Menurutnya, kalau bukan orang Dayak tidak ada lagi yang mau menjaga tradisi tersebut. Dia menyatakan selama ini masyarakat Dayak kerap ditindas, maka perlu menjaga dan melestarikannya. Terkait penangkapan Panglima Pajaji sudah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaci. Kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Mereka diduga juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau. Bagi Panglima Pajaji, kerahkan pasukan gaib Pantak Padagi dan kebal, pilih diam dibekuk polisi. Meski dikenal memiliki kesaktian kebal, bisa memainkan mandau terbang dan mengerahkan pasukan gaib Pantak Padagi Borneo, Panglima Pajaji memilih tak melawan saat ditangkap jajaran Polres Kapuas. Bahkan pria bernama Agustinus Luki ini memilih diam saat diborgol untuk dibawa ke Mapolres Kapuas guna menjalani pemeriksaan. Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaci mengatakan penangkapan tim gabungan Polda Kalteng dan Polres Kapuas berlangsung 5 April 2024 pukul 5:26 waktu Indonesia bagian Barat. Panglima Pajaji diduga mengganggu ketertiban umum dengan menutup akses jalan PT LAK di Desa Teluk Giri, Kapuas Barat dan diduga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan. Penangkapan Panglima Pajaji ini menimbulkan reaksi dan simpati dari masyarakat dan tokoh adat karena Panglima Pajaji selama ini konsisten membela rakyat kecil. Tokoh Dayak Palangkaraya, Ingkit BS Japer menilai sebagai warga negara yang paham hukum, Panglima Pajaji selama ini mengikuti aturan. Apalagi aksi menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi undang-undang. Panglima Pajaji bahkan sudah memberitahu aksi mereka pada 4 April di depan Polres Kapuas dan depan pabrik milik perusahaan. Ingkit mengatakan, Panglima Pajaji pemimpin organisasi kemasyarakatan bagian dari suku Dayak di Kalimantan Tengah yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013. Pasukan Pantak Padagi juga diberi mandat rakyat sehingga dia yakin Panglima Pajaji bukan ditangkap tetapi diamankan. Diketahui Panglima Pajaji tak hanya memiliki pasukan jatah tetapi juga memimpin pasukan gaib dari Pantak Padagi. Pasukan dan kesaktian khas Dayak itu muncul jika dia dan rekan-rekannya dalam keadaan darurat.
Diketahui selama ini Panglima Pajaji getol memperjuangkan hak-hak rakyat yang berselisih soal lahan dengan sejumlah perusahaan perkebunan. Kebal senjata, Panglima Pajaji ditangkap polisi pasal bawa sajam, kini tak berkutik di borgol aparat. Agustinus Luki alias Panglima Pajaji, Panglima Dayak, disorot lantaran ditangkap oleh polisi. Dikutip dari Tribun Medan, tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng mengamankan 11 orang termasuk Panglima Pajaji. Panglima Pajaji diamankan bersama pengikutnya saat melakukan aksi di area pabrik kelapa sawit PT LAK, Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Luki. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak polisian untuk melakukan antisipasi terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Kombes Pol Erlan Munaji pun menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga Kamtibmas di wilayahnya masing-masing dengan tidak melakukan kegiatan yang melanggar aturan. Terkait mereka yang diamankan akan dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP pidana. Mereka diduga melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tindakan melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jelasnya. Panglima Pajaji termasuk satu dari sekian banyak Panglima Dayak. Gelar Panglima diberikan kepada sosok yang memiliki kekuatan fisik dan magis. Hal ini membuat gelar Panglima dihormati oleh masyarakat adat Dayak. Dikutip dari salah satu sumber, terungkap sosok Panglima Pajaji. Pria bertotoh khas Dayak itu ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Dawai Dayak, Kabupaten Sintang 2023. Ia pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Adapun dalam keterangan di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari para roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Kerahkan 3.000 masa, nasib Panglima Pajaji ditangkap polisi, Mandau jadi bukti. Viral di media sosial, Agustinus Lusi atau yang dikenal dengan Panglima Pajaji ditangkap oleh polisi. Panglima Pajaji ditangkap bersama sejumlah masyarakat adat Dayak setempat di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Penangkapan itu diduga buntut dari aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat adat bersama pasukan Pantak Padagi yang dipimpinan oleh Panglima Pajaji, Agustinus Lusi. Menurut informasi, awalnya mereka berjuang membela tanah masyarakat adat Dayak yang dikuasai oleh sebuah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dari narasi di media sosial, sebelumnya Panglima Pajaji bersama pasukannya dikabarkan memimpin aksi unjuk rasa di sebuah perusahaan kelapa sawit yakni di Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas. Dalam surat pemberitahuan yang disampaikan ke Polres Kapuas, Panglima Pajaji mengerahkan lebih dari 3.000 massa. Massa itu baik dari pasukan misterius Pantak Padagi Borneo maupun dari aliansi masyarakat. Dalam aksi ini massa menuntut agar perusahaan kelapa sawit melakukan ganti rugi terhadap lahan masyarakat adat Dayak. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki. Sebanyak 11 orang diamankan oleh tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat tanggal 5 April tahun 2024 lalu. Kelompok Panglima Pajaji tersebut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 bilah senjata tajam jenis Mandau. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Jadi tidak hanya menutup akses, ke-11 orang tersebut diduga juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis Mandau, ujarnya. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk melakukan antisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Terkait mereka yang diamankan, akan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Mereka diduga melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan,
dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jelasnya. Masih sakti Panglima Pajaji kerahkan ribuan pasukan misterius, bela lahan adat Dayak, kini ditangkap. Panglima suku Dayak, Panglima Pajaji getol menyuarakan kepentingan masyarakat di sana. Terbaru, Panglima Pajaji terlibat dalam aksi membela tanah masyarakat adat Dayak yang diduga dikuasai oleh pabrik kelapa sawit di daerah Kapuas, Kalimantan Tengah. Dikutip dari Tribun Medan, dalam pemberitahuan yang disampaikan ke Polres Kapuas, Panglima Pajaji mengerahkan lebih dari 3.000 massa. Ribuan massa tersebut baik dari pasukan misterius Pantak Padagi Borneo maupun dari aliansi masyarakat. Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar perusahaan kelapa sawit terkait melakukan ganti rugi terhadap lahan masyarakat adat Dayak. Sayang, aksi yang digelar Jumat tanggal 5 April tahun 2024 berujung penangkapan Panglima Pajaji dan sejumlah orang kelompoknya. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki. Sebanyak 11 orang diamankan oleh tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat tanggal 5 April tahun 2024. Mereka ditangkap di area pabrik kelapa sawit di Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kelompok Panglima Pajaji tersebut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 bilah senjata tajam jenis mandau. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan ke PT tersebut. Tidak hanya menutup akses, mereka juga diduga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk melakukan antisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Terkait mereka yang diamankan, akan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Sederet aksi kontroversi Panglima Pajaji sempat tolak IKN, kini ditahan karena demo. Panglima Pajaji atau Agustinus Loki ditangkap tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat 5 April 2024. Panglima Pajaji diamankan bersama pengikutnya saat melakukan aksi di area pabrik kelapa sawit PT LAK. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Loki. Nama Panglima Pajaji bukan kali ini saja menarik perhatian publik. Mengutip tribunmedan.com, Panglima Pajaji bersama anggotanya diduga pernah melakukan pengeroyokan terhadap petugas PBU bernama Andrea di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Permasalahan ini pun berakhir damai. Penyebab perseteruan ini setelah anggota Panglima Pajaji merasa tersinggung dengan omongan operator SPBU tersebut. Operator SPBU itu ada menyebut kata-kata tidak pantas. Panglima Pajaji juga menegaskan bahwa persoalan dengan operator SPBU telah selesai. Pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo itu juga membantah soal tuduhan yang menyebut pihaknya tak membayar bensin. Panglima Pajaji juga sempat jadi bahan perbincangan setelah berseteru dengan Panglima Jila. Perseteruan itu terkait ketidaksetujuan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara. Panglima Pajaji menentang Panglima Jila yang mengultimatum Rocky Gerung karena mengkritik pembangunan IKN. Panglima Pajaji menyebut bahwa tindakan Panglima Jila sudah melanggar hak demokrasi seseorang. Terkait pernyataan dan unggahannya penolakan Ibu Kota Nusantara ramai di media sosial, Panglima Pajaji pun meminta maaf. Didampingi ayahnya, tokoh adat Dayak Kalimantan tersebut meminta maaf dan menyesal telah membuat kegaduhan. Apalagi sampai menimbulkan perseteruan dengan tokoh adat Dayak lainnya, Panglima Jila. Panglima Pajaji juga menjadi sorotan setelah menegaskan akan membela warga Rempang yang tergusur gara-gara proyek pembangunan Rempang Eco City. Demi membela warga Rempang, Panglima Pajaji turun ke Batam hingga sampai berseteru dengan aparat. Kedatangan Panglima Pajaji ke Batam dikabarkan langsung melalui akun Facebook resmi miliknya. Dalam video yang diunggah, Panglima Pajaji tampak bertelanjang dada dan mengatakan dirinya sudah berada di salah satu rumah warga di daerah Legang, Batam. Sok Agustinus Loki alias Panglima Pajaji dulu protes IKN kini ditangkap polisi. 11 orang diamankan tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng Jumat 5 April 2024. Kelompok ini diketahui oleh seorang pria bernama Agustinus Loki. Usut punya usut, ia selama ini lebih dikenal dengan nama Panglima Pajaji. Kini ia bersama kelompoknya diamankan di Polres Kapuas.
Mereka ditangkap di PT Life Agro, Kapuas, Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Sebelum peristiwa ini, nama Panglima Pajaji pernah jadi buah bibir lantaran menolak mega proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Dikutip dari Suryaya Belasir Sri Peko, pria bertato khas Dayak ini ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi, ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka sedikit pun. Dia pun memiliki kekuatan yang luar biasa dan itu ditunjukkan dalam atraksi. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang 2023. Panglima Pajaji pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Adapun dalam keterangannya di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Panglima Pajaji pun sosok yang cukup komitmen dalam menjaga adat dan tradisi Dayak di Kalimantan. Menurutnya, kalau bukan orang Dayak, tidak ada lagi yang mau menjaga tradisi tersebut. Dia menyatakan selama ini masyarakat Dayak kerap ditindas, maka perlu menjaga dan melestarikannya. Terkait penangkapan Panglima Pajaji sudah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaci. Kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Mereka diduga juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau. Bagi Panglima Pajaji, kerahkan pasukan gaib Pantak Padagi dan kebal, pilih diam di bekuk polisi. Meski dikenal memiliki kesaktian kebal, bisa memainkan mandau terbang dan mengerahkan pasukan gaib Pantak Padagi Borneo, Panglima Pajaji memilih tak melawan saat ditangkap jajaran Polres Kapuas. Bahkan pria bernama Agustinus Luki ini memilih diam saat diborgol untuk dibawa ke Mapolres Kapuas guna menjalani pemeriksaan. Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaci mengatakan penangkapan tim gabungan Polda Kalteng dan Polres Kapuas berlangsung 5 April 2024 pukul 5:26 waktu Indonesia bagian Barat. Panglima Pajaji diduga mengganggu ketertiban umum dengan menutup akses jalan PT LAK di Desa Teluk Hiri, Kapuas Barat dan diduga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan. Penangkapan dari masyarakat dan tokoh adat karena Panglima Pajaji selama ini konsisten membela rakyat kecil. Tokoh Dayak Palangkaraya, Ingkit BS Japer menilai sebagai warga negara yang paham hukum, Panglima Pajaji selama ini mengikuti aturan. Apalagi aksi menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi undang-undang. Panglima Pajaji bahkan sudah memberitahu aksi mereka pada 4 April di depan Polres Kapuas dan depan pabrik milik perusahaan. Ingkit mengatakan, Panglima Pajaji pemimpin organisasi kemasyarakatan bagian dari suku Dayak di Kalimantan Tengah yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013. Pasukan Pantak Padagi juga diberi mandat rakyat sehingga dia yakin Panglima Pajaji bukan ditangkap tetapi diamankan. Diketahui Panglima Pajaji tak hanya memiliki pasukan jatah tetapi juga memimpin pasukan gaib dari Pantak Padagi. Pasukan dan kesaktian khas Dayak itu muncul jika dia dan rekan-rekannya dalam keadaan darurat. Diketahui selama ini Panglima Pajaji getol memperjuangkan hak-hak rakyat yang berselisih soal lahan dengan sejumlah perusahaan perkebunan. Kebal senjata, Panglima Pajaji ditangkap polisi, pasal bawa sajam, kini tak berkutik di borgol aparat. Agustinus Luki alias Panglima Pajaji, Panglima Dayak, disorot lantaran ditangkap oleh polisi. Dikutip dari Tribun Medan, tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng mengamankan 11 orang termasuk Panglima Pajaji. Panglima Pajaji diamankan bersama pengikutnya saat melakukan aksi di area pabrik kelapa sawit PT LAK, Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaci, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Luki. Kombes Erlan Munaci menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak polisian untuk melakukan antisipasi terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Kombes Pol Erlan Munaci pun menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga Kamtibmas di wilayahnya masing-masing dengan tidak melakukan kegiatan yang melanggar aturan. Terkait mereka yang diamankan akan dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP pidana. Mereka diduga melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tindakan melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan
atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jelasnya. Panglima Pajaji termasuk satu dari sekian banyak Panglima Dayak. Gelar Panglima diberikan kepada sosok yang memiliki kekuatan fisik dan magis. Hal ini membuat gelar Panglima dihormati oleh masyarakat adat Dayak. Dikutip dari salah satu sumber, terungkap sosok Panglima Pajaji. Pria bertato khas Dayak itu ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Dawai Dayak, Kabupaten Sintang 2023. Ia pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Adapun dalam keterangan di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari para roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Kerahkan 3.000 masa, nasib Panglima Pajaji ditangkap polisi, Mandau jadi bukti. Viral di media sosial, Agustinus Lusi atau yang dikenal dengan Panglima Pajaji ditangkap oleh polisi. Panglima Pajaji ditangkap bersama sejumlah masyarakat adat Dayak setempat di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Penangkapan itu diduga buntut dari aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat adat bersama pasukan Pantak Padagi yang dipimpinan oleh Panglima Pajaji, Agustinus Lusi. Menurut informasi, awalnya mereka berjuang membela tanah masyarakat adat Dayak yang dikuasai oleh sebuah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dari narasi di media sosial, sebelumnya Panglima Pajaji bersama pasukannya dikabarkan memimpin aksi unjuk rasa di sebuah perusahaan kelapa sawit yakni di Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas. Dalam surat pemberitahuan yang disampaikan ke Polres Kapuas, Panglima Pajaji mengerahkan lebih dari 3.000 massa. Massa itu baik dari pasukan misterius Pantak Padagi Borneo maupun dari aliansi masyarakat. Dalam aksi ini massa menuntut agar perusahaan kelapa sawit melakukan ganti rugi terhadap lahan masyarakat adat Dayak. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki. Sebanyak 11 orang diamankan oleh tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat tanggal 5 April tahun 2024 lalu. Kelompok Panglima Pajaji tersebut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 bilah senjata tajam jenis Mandau. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Jadi tidak hanya menutup akses, ke-11 orang tersebut diduga juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis Mandau, ujarnya. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk melakukan antisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Terkait mereka yang diamankan, akan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Mereka diduga melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan, dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jelasnya. Masih sakti Panglima Pajaji kerahkan ribuan pasukan misterius, bela lahan adat Dayak, kini ditangkap. Panglima suku Dayak, Panglima Pajaji getol menyuarakan kepentingan masyarakat di sana. Terbaru, Panglima Pajaji terlibat dalam aksi membela tanah masyarakat adat Dayak yang diduga dikuasai oleh pabrik kelapa sawit di daerah Kapuas, Kalimantan Tengah. Dikutip dari Tribun Medan, dalam pemberitahuan yang disampaikan ke Polres Kapuas, Panglima Pajaji mengerahkan lebih dari 3.000 massa. Ribuan massa tersebut baik dari pasukan misterius Pantak Padagi Borneo maupun dari aliansi masyarakat. Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar perusahaan kelapa sawit terkait melakukan ganti rugi terhadap lahan masyarakat adat Dayak. Sayang, aksi yang digelar Jumat tanggal 5 April tahun 2024 berujung penangkapan Panglima Pajaji dan sejumlah orang kelompoknya. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki. Sebanyak 11 orang diamankan oleh tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat tanggal 5 April tahun 2024. Mereka ditangkap di area pabrik kelapa sawit di Desa Teluk Hiri,
Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kelompok Panglima Pajaji tersebut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 bilah senjata tajam jenis Mandau. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan ke PT tersebut. Tidak hanya menutup akses, mereka juga diduga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis Mandau. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk melakukan antisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Terkait mereka yang diamankan, akan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Sederet aksi kontroversi Panglima Pajaji sempat tolak IKN, kini ditahan karena demo. Panglima Pajaji atau Agustinus Luki ditangkap tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat 5 April 2024. Panglima Pajaji diamankan bersama pengikutnya saat melakukan aksi di area pabrik kelapa sawit PT LAK. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Luki. Namun Panglima Pajaji bukan kali ini saja menarik perhatian publik. Mengutip tribunmedan.com, Panglima Pajaji bersama anggotanya diduga pernah melakukan pengeroyokan terhadap petugas PBU bernama Andrea di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Permasalahan ini pun berakhir damai. Penyebab perseteruan ini setelah anggota Panglima Pajaji merasa tersinggung dengan omongan operator SPBU tersebut. Operator SPBU itu ada menyebut kata-kata tidak pantas. Panglima Pajaji juga menegaskan bahwa persoalan dengan operator SPBU telah selesai. Pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo itu juga membantah soal tuduhan yang menyebut pihaknya tak membayar bensin. Panglima Pajaji juga sempat jadi bahan perbincangan setelah berseteru dengan Panglima Cila. Perseteruan itu terkait ketidaksetujuan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara. Panglima Pajaji menentang Panglima Cila yang mengultimatum Rocky Gerung karena mengkritik pembangunan IKN. Panglima Pajaji menyebut bahwa tindakan Panglima Cila sudah melanggar hak demokrasi seseorang. Terkait pernyataan dan unggahannya penolakan Ibu Kota Nusantara ramai di media sosial, Panglima Pajaji pun meminta maaf. Didampingi ayahnya, tokoh adat Dayak Kalimantan tersebut meminta maaf dan menyesal telah membuat kegaduhan. Apalagi sampai menimbulkan perseteruan dengan tokoh adat Dayak lainnya, Panglima Cila. Panglima Pajaji juga menjadi sorotan setelah menegaskan akan membela warga Rempang yang tergusur gara-gara proyek pembangunan Rempang Eco City. Demi membela warga Rempang, Panglima Pajaji turun ke Batam hingga sampai berseteru dengan aparat. Kedatangan Panglima Pajaji ke Batam dikabarkan langsung melalui akun Facebook resmi miliknya. Dalam video yang diunggah, Panglima Pajaji tampak bertelanjang dada dan mengatakan dirinya sudah berada di salah satu rumah warga di daerah Legang, Batam. Sosok Agustinus Luki alias Panglima Pajaji dulu protes IKN kini ditangkap polisi. 11 orang diamankan tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng Jumat 5 April 2024. Kelompok ini diketahui oleh seorang pria bernama Agustinus Luki. Usut punya usut, ia selama ini lebih dikenal dengan nama Panglima Pajaji. Kini ia bersama kelompoknya diamankan di Polres Kapuas. Mereka ditangkap di PT Live Agro, Kapuas, Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Sebelum peristiwa ini, nama Panglima Pajaji pernah jadi buah bibir lantaran menolak mega proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Dikutip dari Surya yang Belasir Sri Peko, pria bertato khas Dayak ini ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi, ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka sedikit pun. Dia pun memiliki kekuatan yang luar biasa dan itu ditunjukkan dalam atraksi. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang 2023. Panglima Pajaji pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Adapun dalam keterangannya di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Panglima Pajaji pun sosok yang cukup komitmen dalam menjaga adat dan tradisi Dayak di Kalimantan. Menurutnya, kalau bukan orang Dayak, tidak ada lagi yang mau menjaga tradisi tersebut. Dia menyatakan selama ini masyarakat Dayak kerap ditindas, maka perlu menjaga dan melestarikannya. Terkait penangkapan Panglima Pajaji sudah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji. Kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Mereka diduga juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis Mandau. Bagi Panglima Pajaji,
Kerahkan pasukan gaib Pantak Padagi dan Kebal pilih diam dibekuk polisi. Meski dikenal memiliki kesaktian Kebal bisa memainkan bandau terbang dan mengerahkan pasukan gaib Pantak Padagi Borneo, Panglima Pajaji memilih tak melawan saat ditangkap jajaran Polres Kapuas. Bahkan pria bernama Agustinus Luki ini memilih diam saat diborgol untuk dibawa ke Mapolres Kapuas guna menjalani pemeriksaan. Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan penangkapan tim gabungan Polda Kalteng dan Polres Kapuas berlangsung 5 April 2024 pukul 5:26 waktu Indonesia bagian Barat. Panglima Pajaji diduga mengganggu ketertiban umum dengan menutup akses jalan PT LIK di Desa Telugiri, Kapuas Barat dan diduga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan. Penangkapan Panglima Pajaji ini menimbulkan reaksi dan simpati dari masyarakat dan tokoh adat karena Panglima Pajaji selama ini konsisten membela rakyat kecil. Tokoh Dayak Palangkaraya, Ingkit BS Japer menilai sebagai warga negara yang paham hukum, Panglima Pajaji selama ini mengikuti aturan. Apalagi aksi menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi undang-undang. Panglima Pajaji bahkan sudah memberitahu aksi mereka pada 4 April di depan Polres Kapuas dan depan pabrik milik perusahaan. Ingkit mengatakan, Panglima Pajaji pemimpin organisasi kemasyarakatan bagian dari suku Dayak di Kalimantan Tengah yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013. Pasukan Pantak Padagi juga diberi mandat rakyat sehingga dia yakin Panglima Pajaji bukan ditangkap tetapi diamankan. Diketahui Panglima Pajaji tak hanya memiliki pasukan jatah tetapi juga memimpin pasukan gaib dari Pantak Padagi. Pasukan dan kesaktian khas Dayak itu muncul jika dia dan rekan-rekannya dalam keadaan darurat. Diketahui selama ini Panglima Pajaji getol memperjuangkan hak-hak rakyat yang berselisih soal lahan dengan sejumlah perusahaan perkebunan. Kebal senjata, Panglima Pajaji ditangkap polisi, pasal bawa sajam, kini tak berkutik di borgol aparat. Agustinus Luki alias Panglima Pajaji, Panglima Dayak, disorot lantaran ditangkap oleh polisi. Dikutip dari Tribun Medan, tim gabungan Polres Kapuas dan BKU personel Polda Kalteng mengamankan 11 orang termasuk Panglima Pajaji. Panglima Pajaji diamankan bersama pengikutnya saat melakukan aksi di area pabrik kelapa sawit PT LIK, Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Luki. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LIK. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak polisian untuk melakukan antisipasi terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Kombes Pol Erlan Munaji pun menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga Kamtibmas di wilayahnya masing-masing dengan tidak melakukan kegiatan yang melanggar aturan. Terkait mereka yang diamankan akan dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP pidana. Mereka diduga melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tindakan melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jelasnya. Panglima Pajaji termasuk satu dari sekian banyak Panglima Dayak. Gelar Panglima diberikan kepada sosok yang memiliki kekuatan fisik dan magis. Hal ini membuat gelar Panglima dihormati oleh masyarakat adat Dayak. Dikutip dari salah satu sumber, terungkap sosok Panglima Pajaji. Pria bertotoh khas Dayak itu ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Dawai Dayak, Kabupaten Sintang 2023. Ia pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Adapun dalam keterangan di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari para roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Kerahkan 3.000 masa nasib Panglima Pajaji ditangkap polisi, mandau jadi bukti. Viral di media sosial Agustinus Lusi atau yang dikenal dengan Panglima Pajaji, ditangkap oleh polisi. Panglima Pajaji ditangkap bersama sejumlah masyarakat adat Dayak setempat di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Penangkapan itu diduga buntut dari aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat adat bersama pasukan Pantak Padagi yang dipimpinan oleh Panglima Pajaji, Agustinus Lusi. Menurut informasi, awalnya mereka berjuang membela tanah masyarakat adat Dayak yang dikuasai oleh sebuah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dari narasi di media sosial,
Sebelumnya Panglima Pajaji bersama pasukannya dikabarkan memimpin aksi unjuk rasa di sebuah perusahaan kelapa sawit yakni di Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas. Dalam surat pemberitahuan yang disampaikan ke Polres Kapuas, Panglima Pajaji mengerahkan lebih dari 3.000 massa. Massa itu baik dari pasukan misterius Pantak Padagi Borneo maupun dari aliansi masyarakat. Dalam aksi ini massa menuntut agar perusahaan kelapa sawit melakukan ganti rugi terhadap lahan masyarakat adat Dayak. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki. Sebanyak 11 orang diamankan oleh tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat tanggal 5 April tahun 2024 lalu. Kelompok Panglima Pajaji tersebut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 bilah senjata tajam jenis mandau. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LA. Jadi tidak hanya menutup akses, ke-11 orang tersebut diduga juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau, ujarnya. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk melakukan antisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Terkait mereka yang diamankan, akan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Mereka diduga melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan, dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jelasnya. Masih sakti Panglima Pajaji kerahkan ribuan pasukan misterius, bela lahan adat Dayak, kini ditangkap. Panglima suku Dayak, Panglima Pajaji getol menyuarakan kepentingan masyarakat di sana. Terbaru, Panglima Pajaji terlibat dalam aksi membela tanah masyarakat adat Dayak yang diduga dikuasai oleh pabrik kelapa sawit di daerah Kapuas, Kalimantan Tengah. Dikutip dari Tribun Medan, dalam pemberitahuan yang disampaikan ke Polres Kapuas, Panglima Pajaji mengerahkan lebih dari 3.000 massa. Ribuan massa tersebut baik dari pasukan misterius Pantak Padagi Borneo maupun dari aliansi masyarakat. Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar perusahaan kelapa sawit terkait melakukan ganti rugi terhadap lahan masyarakat adat Dayak. Sayang, aksi yang digelar Jumat tanggal 5 April tahun 2024 berujung penangkapan Panglima Pajaji dan sejumlah orang kelompoknya. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki. Sebanyak 11 orang diamankan oleh tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat tanggal 5 April tahun 2024. Mereka ditangkap di area pabrik kelapa sawit di Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kelompok Panglima Pajaji tersebut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 bilah senjata tajam jenis mandau. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan ke PT tersebut. Tidak hanya menutup akses, mereka juga diduga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk melakukan antisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Terkait mereka yang diamankan, akan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Sederet aksi kontroversi Panglima Pajaji sempat tolak IKN, kini ditahan karena demo. Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki ditangkap tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat 5 April 2024. Panglima Pajaji diamankan
bersama pengikutnya saat melakukan aksi di area pabrik kelapa sawit PT LAK. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Luke. Nama Panglima Pajaji bukan kali ini saja menarik perhatian publik. Mengutip tribunmedan.com, Panglima Pajaji bersama anggotanya diduga pernah melakukan pengeroyokan terhadap petugas PBU bernama Andrea di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Permasalahan ini pun berakhir damai. Penyebab perseteruan ini setelah anggota Panglima Pajaji merasa tersinggung dengan omongan operator SPBU tersebut. Operator SPBU itu ada menyebut kata-kata tidak pantas. Panglima Pajaji juga menegaskan bahwa persoalan dengan operator SPBU telah selesai. Pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo itu juga membantah soal tuduhan yang menyebut pihaknya tak membayar bensin. Panglima Pajaji juga sempat jadi bahan perbincangan setelah berseteru dengan Panglima Jila. Perseteruan itu terkait ketidaksetujuan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara. Panglima Pajaji menentang Panglima Jila yang mengultimatum Rocky Gerung karena mengkritik pembangunan IKN. Panglima Pajaji menyebut bahwa tindakan Panglima Jila sudah melanggar hak demokrasi seseorang. Terkait pernyataan dan unggahannya penolakan Ibu Kota Nusantara ramai di media sosial, Panglima Pajaji pun meminta maaf. Didampingi ayahnya, tokoh adat Dayak Kalimantan tersebut meminta maaf dan menyesal telah membuat kegaduhan. Apalagi sampai menimbulkan perseteruan dengan tokoh adat Dayak lainnya, Panglima Jila. Panglima Pajaji juga menjadi sorotan setelah menegaskan akan membela warga Rempang yang tergusur gara-gara proyek pembangunan Rempang Eco City. Demi membela warga Rempang, Panglima Pajaji turun ke Batam hingga sampai berseteru dengan aparat. Kedatangan Panglima Pajaji ke Batam dikabarkan langsung melalui akun Facebook resmi miliknya. Dalam video yang diunggah, Panglima Pajaji tampak bertelanjang dada dan mengatakan dirinya sudah berada di salah satu rumah warga di daerah Legang, Batam. Sosok Agustinus Luke alias Panglima Pajaji dulu protes IKN kini ditangkap polisi. 11 orang diamankan tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng Jumat 5 April 2024. Kelompok ini diketahui oleh seorang pria bernama Agustinus Luke. Usut punya usut, ia selama ini lebih dikenal dengan nama Panglima Pajaji. Kini ia bersama kelompoknya diamankan di Polres Kapuas. Mereka ditangkap di PT Life Agro, Kapuas, Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Sebelum peristiwa ini, nama Panglima Pajaji pernah jadi buah bibir lantaran menolak mega proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Dikutip dari Surya yang berhasil Sri Peko, pria bertato khas Dayak ini ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi, ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka sedikit pun. Dia pun memiliki kekuatan yang luar biasa dan itu ditunjukkan dalam atraksi. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang 2023. Panglima Pajaji pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Adapun dalam keterangannya di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Panglima Pajaji pun sosok yang cukup komitmen dalam menjaga adat dan tradisi Dayak di Kalimantan. Menurutnya, kalau bukan orang Dayak, tidak ada lagi yang mau menjaga tradisi tersebut. Dia menyatakan selama ini masyarakat Dayak kerap ditindas, maka perlu menjaga dan melestarikannya. Terkait penangkapan Panglima Pajaji sudah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji. Kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Mereka diduga juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau. Bagi Panglima Pajaji, kerahkan pasukan gaib Pantak Padagi dan kebal, pilih diam dibekuk polisi. Meski dikenal memiliki kesaktian kebal, bisa memainkan mandau terbang dan mengerahkan pasukan gaib Pantak Padagi Borneo, Panglima Pajaji memilih tak melawan saat ditangkap jajaran Polres Kapuas. Bahkan pria bernama Agustinus Luke ini memilih diam saat diborgol untuk dibawa ke Mapolres Kapuas guna menjalani pemeriksaan. Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan penangkapan tim gabungan Polda Kalteng dan Polres Kapuas berlangsung 5 April 2024 pukul 5:26 waktu Indonesia bagian Barat. Panglima Pajaji diduga mengganggu ketertiban umum dengan menutup akses jalan PT LAK di Desa Teluk Hiri, Kapuas Barat dan diduga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan. Penangkapan Panglima Pajaji ini menimbulkan reaksi dan simpati dari masyarakat dan tokoh adat karena Panglima Pajaji selama ini konsisten membela rakyat kecil. Tokoh Dayak Palangkaraya, Ingkit BS Japer menilai sebagai warga negara yang paham hukum, Panglima Pajaji selama ini mengikuti aturan. Apalagi aksi menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi undang-undang. Panglima Pajaji bahkan sudah memberitahu aksi mereka pada 4 April di depan Polres Kapuas dan depan pabrik milik perusahaan.
Ingkit mengatakan, Panglima Pajaji pemimpin organisasi kemasyarakatan bagian dari suku Dayak di Kalimantan Tengah yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013. Pasukan Pantak Padagi juga diberi mandat rakyat sehingga dia yakin Panglima Pajaji bukan ditangkap tetapi diamankan. Diketahui Panglima Pajaji tak hanya memiliki pasukan nyata tetapi juga memimpin pasukan gaib dari Pantak Padagi. Pasukan dan kesaktian khas Dayak itu muncul jika dia dan rekan-rekannya dalam keadaan darurat. Diketahui selama ini Panglima Pajaji getol memperjuangkan hak-hak rakyat yang berselisih soal lahan dengan sejumlah perusahaan perkebunan. Kebal senjata, Panglima Pajaji ditangkap polisi, pasal bawa sajam, kini tak berkutik di borgol aparat. Agustinus Luki alias Panglima Pajaji, Panglima Dayak, disorot lantaran ditangkap oleh polisi. Dikutip dari Tribun Medan, tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng mengamankan 11 orang termasuk Panglima Pajaji. Panglima Pajaji diamankan bersama pengikutnya saat melakukan aksi di area pabrik kelapa sawit PT LAK, Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Luki. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak polisian untuk melakukan antisipasi terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Kombes Pol Erlan Munaji pun menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga Kamtibmas di wilayahnya masing-masing dengan tidak melakukan kegiatan yang melanggar aturan. Terkait mereka yang diamankan akan dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP pidana. Mereka diduga melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jelasnya. Panglima Pajaji termasuk satu dari sekian banyak Panglima Dayak. Gelar Panglima diberikan kepada sosok yang memiliki kekuatan fisik dan magis. Hal ini membuat gelar Panglima dihormati oleh masyarakat adat Dayak. Dikutip dari salah satu sumber, terungkap sosok Panglima Pajaji. Pria bertato khas Dayak itu ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Dawai Dayak, Kabupaten Sintang 2023. Ia pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Adapun dalam keterangan di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari para roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Kerahkan 3.000 masa, nasib Panglima Pajaji ditangkap polisi, Mandau jadi bukti. Viral di media sosial, Agustinus Lusi atau yang dikenal dengan Panglima Pajaji ditangkap oleh polisi. Panglima Pajaji ditangkap bersama sejumlah masyarakat adat Dayak setempat di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Penangkapan itu diduga buntut dari aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat adat bersama pasukan Pantak Padagi yang dipimpinan oleh Panglima Pajaji, Agustinus Lusi. Menurut informasi, awalnya mereka berjuang membela tanah masyarakat adat Dayak yang dikuasai oleh sebuah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dari narasi di media sosial, sebelumnya Panglima Pajaji bersama pasukannya dikabarkan memimpin aksi unjuk rasa di sebuah perusahaan kelapa sawit yakni di Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas. Dalam surat pemberitahuan yang disampaikan ke Polres Kapuas, Panglima Pajaji mengerahkan lebih dari 3.000 massa. Massa itu baik dari pasukan misterius Pantak Padagi Borneo maupun dari aliansi masyarakat. Dalam aksi ini massa menuntut agar perusahaan kelapa sawit melakukan ganti rugi terhadap lahan masyarakat adat Dayak. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki. Sebanyak 11 orang diamankan oleh tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat tanggal 5 April tahun 2024 lalu. Kelompok Panglima Pajaji tersebut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 bilah senjata tajam jenis Mandau. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Jadi tidak hanya menutup akses, ke-11 orang tersebut diduga juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis Mandau, ujarnya.
Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk melakukan antisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Terkait mereka yang diamankan, akan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Mereka diduga melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan, dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Jelasnya, masih sakti Panglima Pajaji kerahkan ribuan pasukan misterius, bela lahan adat Dayak, kini ditangkap. Panglima suku Dayak, Panglima Pajaji getol menyuarakan kepentingan masyarakat di sana. Terbaru, Panglima Pajaji terlibat dalam aksi membela tanah masyarakat adat Dayak yang diduga dikuasai oleh pabrik kelapa sawit di daerah Kapuas, Kalimantan Tengah. Dikutip dari Tribun Medan, dalam pemberitahuan yang disampaikan ke Polres Kapuas, Panglima Pajaji mengerahkan lebih dari 3.000 massa. Ribuan massa tersebut baik dari pasukan misterius Pantak Padagi Borneo maupun dari aliansi masyarakat. Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar perusahaan kelapa sawit terkait melakukan ganti rugi terhadap lahan masyarakat adat Dayak. Sayang, aksi yang digelar Jumat tanggal 5 April tahun 2024 berujung penangkapan Panglima Pajaji dan sejumlah orang kelompoknya. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki. Sebanyak 11 orang diamankan oleh tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat tanggal 5 April tahun 2024. Mereka ditangkap di area pabrik kelapa sawit di Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kelompok Panglima Pajaji tersebut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 bilah senjata tajam jenis mandau. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan ke PT tersebut. Tidak hanya menutup akses, mereka juga diduga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk melakukan antisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Terkait mereka yang diamankan, akan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Sederet aksi kontroversi Panglima Pajaji sempat tolak IKN, kini ditahan karena demo. Panglima Pajaji atau Agustinus Loki ditangkap tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat 5 April 2024. Panglima Pajaji diamankan bersama pengikutnya saat melakukan aksi di area pabrik kelapa sawit PT LAK. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Loki. Namun Panglima Pajaji bukan kali ini saja menarik perhatian publik. Mengutip tribunmedan.com, Panglima Pajaji bersama anggotanya diduga pernah melakukan pengeroyokan terhadap petugas PBU bernama Andrea di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Permasalahan ini pun berakhir damai. Penyebab perseteruan ini setelah anggota Panglima Pajaji merasa tersinggung dengan omongan operator SPBU tersebut. Operator SPBU itu ada menyebut kata-kata tidak pantas. Panglima Pajaji juga menegaskan bahwa persoalan dengan operator SPBU telah selesai. Pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo itu juga membantah soal tuduhan yang menyebut pihaknya tak membayar bensin. Panglima Pajaji juga sempat jadi bahan perbincangan setelah berseteru dengan Panglima Cila. Perseteruan itu terkait ketidaksetujuan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara. Panglima Pajaji menentang Panglima Cila yang mengultimatum Rocky Gerung karena mengkritik pembangunan IKN. Panglima Pajaji menyebut bahwa tindakan Panglima Cila sudah melanggar hak demokrasi seseorang. Terkait pernyataan dan unggahannya penolakan Ibu Kota Nusantara ramai di media sosial, Panglima Pajaji pun meminta maaf. Didampingi ayahnya, tokoh adat Dayak Kalimantan tersebut meminta maaf dan menyesal telah membuat kegaduhan. Apalagi sampai menimbulkan perseteruan dengan tokoh adat Dayak lainnya, Panglima Cila. Panglima Pajaji juga menjadi sorotan setelah menegaskan akan membela warga Rempang yang tergusur gara-gara proyek pembangunan Rempang Eco City. Demi membela warga Rempang, Panglima Pajaji turun ke Batam hingga sampai berseteru dengan aparat. Kedatangan Panglima Pajaji ke Batam dikabarkan langsung melalui akun Facebook resmi miliknya. Dalam video yang diunggah, Panglima Pajaji tampak bertelanjang dada dan mengatakan dirinya sudah berada di salah satu rumah warga di daerah Legang, Batam.
Sosok Agustinus Luki alias Panglima Pajaji dulu protes IKN kini ditangkap polisi. 11 orang diamankan tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng Jumat 5 April 2024. Kelompok ini diketahui oleh seorang pria bernama Agustinus Luki. Usut punya usut, ia selama ini lebih dikenal dengan nama Panglima Pajaji. Kini ia bersama kelompoknya diamankan di Polres Kapuas. Mereka ditangkap DPT Live Agro, Kapuas, Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Sebelum peristiwa ini, nama Panglima Pajaji pernah jadi buah bibir lantaran menolak mega proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Dikutip dari Surya Blasil Sri Peko, pria bertato khas Dayak ini ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi, ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka sedikit pun. Dia pun memiliki kekuatan yang luar biasa dan itu ditunjukkan dalam atraksi. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang 2023. Panglima Pajaji pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Adapun dalam keterangannya di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Panglima Pajaji pun sosok yang cukup komitmen dalam menjaga adat dan tradisi Dayak di Kalimantan. Menurutnya, kalau bukan orang Dayak tidak ada lagi yang mau menjaga tradisi tersebut. Dia menyatakan selama ini masyarakat Dayak kerap ditindas, maka perlu menjaga dan melestarikannya. Terkait penangkapan Panglima Pajaji sudah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaci. Kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Mereka diduga juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau. Bagi Panglima Pajaji, kerahkan pasukan gaib Pantak Padagi dan kebal, pilih diam dibekuk polisi. Meski dikenal memiliki kesaktian kebal, bisa memainkan mandau terbang dan mengerahkan pasukan gaib Pantak Padagi Borneo. Panglima Pajaji memilih tak melawan saat ditangkap jajaran Polres Kapuas. Bahkan pria bernama Agustinus Luki ini memilih diam saat diborgol untuk dibawa ke Polres Kapuas guna menjalani pemeriksaan. Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaci mengatakan penangkapan tim gabungan Polda Kalteng dan Polres Kapuas berlangsung 5 April 2024 pukul 5:26 waktu Indonesia bagian Barat. Panglima Pajaji diduga mengganggu ketertiban umum dengan menutup akses jalan PT LAK di Desa Teluk Hiri, Kapuas Barat dan diduga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan. Penangkapan Panglima Pajaji ini menimbulkan reaksi dan simpati dari masyarakat dan tokoh adat karena Panglima Pajaji selama ini konsisten membela rakyat kecil. Tokoh Dayak Palangkaraya, Ingkit BS Japer menilai sebagai warga negara yang paham hukum, Panglima Pajaji selama ini mengikuti aturan. Apalagi aksi menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi undang-undang. Panglima Pajaji bahkan sudah memberitahu aksi mereka pada 4 April di depan Polres Kapuas dan depan pabrik milik perusahaan. Ingkit mengatakan, Panglima Pajaji pemimpin organisasi kemasyarakatan bagian dari suku Dayak di Kalimantan Tengah yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013. Pasukan Pantak Padagi juga diberi mandat rakyat sehingga dia yakin Panglima Pajaji bukan ditangkap tetapi diamankan. Diketahui Panglima Pajaji tak hanya memiliki pasukan nyata tetapi juga memimpin pasukan gaib dari Pantak Padagi. Pasukan dan kesaktian khas Dayak itu muncul jika dia dan rekan-rekannya dalam keadaan darurat. Diketahui selama ini Panglima Pajaji getol memperjuangkan hak-hak rakyat yang berselisih soal lahan dengan sejumlah perusahaan perkebunan. Kebal senjata, Panglima Pajaji ditangkap polisi, pasal bawa sajam, kini tak berkutik di borgol aparat. Agustinus Luki alias Panglima Pajaji, Panglima Dayak, disorot lantaran ditangkap oleh polisi. Dikutip dari Tribun Medan, tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng mengamankan 11 orang termasuk Panglima Pajaji. Panglima Pajaji diamankan bersama pengikutnya saat melakukan aksi di area pabrik kelapa sawit PT LAK, Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaci, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Luki. Kombes Erlan Munaci menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK.
Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak polisian untuk melakukan antisipasi terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Kombes Pol Erlan Munaji pun menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga Kamtibmas di wilayahnya masing-masing dengan tidak melakukan kegiatan yang melanggar aturan. Terkait mereka yang diamankan akan dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP pidana. Mereka diduga melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tindakan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jelasnya. Panglima Pajaji termasuk satu dari sekian banyak Panglima Dayak. Gelar Panglima diberikan kepada sosok yang memiliki kekuatan fisik dan magis. Hal ini membuat gelar Panglima dihormati oleh masyarakat adat Dayak. Dikutip dari salah satu sumber, terungkap sosok Panglima Pajaji. Pria bertato khas Dayak itu ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Dawai Dayak, Kabupaten Sintang 2023. Ia pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Adapun dalam keterangan di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari para roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Kerahkan 3.000 masa, nasib Panglima Pajaji ditangkap polisi, Mandau jadi bukti. Viral di media sosial, Agustinus Lusi atau yang dikenal dengan Panglima Pajaji ditangkap oleh polisi. Panglima Pajaji ditangkap bersama sejumlah masyarakat adat Dayak setempat di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Penangkapan itu diduga buntut dari aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat adat bersama pasukan Pantak Padagi yang dipimpinan oleh Panglima Pajaji, Agustinus Lusi. Menurut informasi, awalnya mereka berjuang membela tanah masyarakat adat Dayak yang dikuasai oleh sebuah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dari narasi di media sosial, sebelumnya Panglima Pajaji bersama pasukannya dikabarkan memimpin aksi unjuk rasa di sebuah perusahaan kelapa sawit yakni di Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas. Dalam surat pemberitahuan yang disampaikan ke Polres Kapuas, Panglima Pajaji mengerahkan lebih dari 3.000 massa. Massa itu baik dari pasukan misterius Pantak Padagi Borneo maupun dari aliansi masyarakat. Dalam aksi ini massa menuntut agar perusahaan kelapa sawit melakukan ganti rugi terhadap lahan masyarakat adat Dayak. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki. Sebanyak 11 orang diamankan oleh tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat tanggal 5 April tahun 2024 lalu. Kelompok Panglima Pajaji tersebut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 bilah senjata tajam jenis Mandau. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Jadi tidak hanya menutup akses, ke-11 orang tersebut diduga juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis Mandau, ujarnya. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk melakukan antisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Terkait mereka yang diamankan, akan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Mereka diduga melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan, dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jelasnya. Masih sakti Panglima Pajaji kerahkan ribuan pasukan misterius, bela lahan adat Dayak, kini ditangkap. Panglima suku Dayak, Panglima Pajaji getol menyuarakan kepentingan masyarakat di sana. Terbaru, Panglima Pajaji terlibat dalam aksi membela tanah masyarakat adat Dayak yang diduga dikuasai oleh pabrik kelapa sawit di daerah Kapuas, Kalimantan Tengah. Dikutip dari Tribun Medan, dalam pemberitahuan yang disampaikan ke Polres Kapuas,
Panglima Pajaji mengerahkan lebih dari 3.000 massa. Ribuan massa tersebut baik dari pasukan misterius Pantak Padagi Borneo maupun dari aliansi masyarakat. Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar perusahaan kelapa sawit terkait melakukan ganti rugi terhadap lahan masyarakat adat Dayak. Sayang, aksi yang digelar Jumat tanggal 5 April tahun 2024 berujung penangkapan Panglima Pajaji dan sejumlah orang kelompoknya. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki. Sebanyak 11 orang diamankan oleh tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat tanggal 5 April tahun 2024. Mereka ditangkap di area pabrik kelapa sawit di Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kelompok Panglima Pajaji tersebut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 bilah senjata tajam jenis mandau. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan ke PT tersebut. Tidak hanya menutup akses, mereka juga diduga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk melakukan antisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Terkait mereka yang diamankan, akan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Sederet aksi kontroversi Panglima Pajaji sempat tolak IKN, kini ditahan karena demo. Panglima Pajaji atau Agustinus Loki ditangkap tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat 5 April 2024. Panglima Pajaji diamankan bersama pengikutnya saat melakukan aksi di area pabrik kelapa sawit PT LAK. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Loki. Nama Panglima Pajaji bukan kali ini saja menarik perhatian publik. Mengutip tribunmedan.com, Panglima Pajaji bersama anggotanya diduga pernah melakukan pengeroyokan terhadap petugas PBU bernama Andrea di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Permasalahan ini pun berakhir damai. Penyebab perseteruan ini setelah anggota Panglima Pajaji merasa tersinggung dengan omongan operator SPBU tersebut. Operator SPBU itu ada menyebut kata-kata tidak pantas. Panglima Pajaji juga menegaskan bahwa persoalan dengan operator SPBU telah selesai. Pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo itu juga membantah soal tuduhan yang menyebut pihaknya tak membayar bensin. Panglima Pajaji juga sempat jadi bahan perbincangan setelah berseteru dengan Panglima Cila. Perseteruan itu terkait ketidaksetujuan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara. Panglima Pajaji menentang Panglima Cila yang mengultimatum Rocky Gerung karena mengkritik pembangunan IKN. Panglima Pajaji menyebut bahwa tindakan Panglima Cila sudah melanggar hak demokrasi seseorang. Terkait pernyataan dan unggahannya penolakan Ibu Kota Nusantara ramai di media sosial, Panglima Pajaji pun meminta maaf. Didampingi ayahnya, tokoh adat Dayak Kalimantan tersebut meminta maaf dan menyesal telah membuat kegaduhan. Apalagi sampai menimbulkan perseteruan dengan tokoh adat Dayak lainnya, Panglima Cila. Panglima Pajaji juga menjadi sorotan setelah menegaskan akan membela warga Rempang yang tergusur gara-gara proyek pembangunan Rempang Eco City. Demi membela warga Rempang, Panglima Pajaji turun ke Batam hingga sampai berseteru dengan aparat. Kedatangan Panglima Pajaji ke Batam dikabarkan langsung melalui akun Facebook resmi miliknya. Dalam video yang diunggah, Panglima Pajaji tampak bertelanjang dada dan mengatakan dirinya sudah berada di salah satu rumah warga di daerah Legang, Batam. Sosok Agustinus Loki alias Panglima Pajaji dulu protes IKN kini ditangkap polisi. 11 orang diamankan tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng Jumat 5 April 2024. Kelompok ini diketahui oleh seorang pria bernama Agustinus Loki. Usut punya usut, ia selama ini lebih dikenal dengan nama Panglima Pajaji. Kini ia bersama kelompoknya diamankan di Polres Kapuas. Mereka ditangkap di PT Live Agro, Kapuas, Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Sebelum peristiwa ini, nama Panglima Pajaji pernah jadi buah bibir lantaran menolak mega proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Dikutip dari Surya yang berhasil Sri Peko, pria bertato khas Dayak ini ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi, ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka sedikit pun. Dia pun memiliki kekuatan yang luar biasa dan itu ditunjukkan dalam atraksi. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang 2023. Panglima Pajaji pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo
Adapun dalam keterangannya di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pandak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Panglima Pajaji pun sosok yang cukup komitmen dalam menjaga adat dan tradisi Dayak di Kalimantan. Menurutnya, kalau bukan orang Dayak, tidak ada lagi yang mau menjaga tradisi tersebut. Dia menyatakan selama ini masyarakat Dayak kerap ditindas, maka perlu menjaga dan melestarikannya. Terkait penangkapan Panglima Pajaji sudah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji. Kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Mereka diduga juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau. Bagi Panglima Pajaji, kerahkan pasukan gaib Pantak Padagi dan kebal, pilih diam dibekuk polisi. Meski dikenal memiliki kesaktian kebal, bisa memainkan mandau terbang dan mengerahkan pasukan gaib Pantak Padagi Borneo, Panglima Pajaji memilih tak melawan saat ditangkap jajaran Polres Kapuas. Bahkan pria bernama Agustinus Luki ini memilih diam saat diborgol untuk dibawa ke Mapolres Kapuas guna menjalani pemeriksaan. Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan penangkapan tim gabungan Polda Kalteng dan Polres Kapuas berlangsung 5 April 2024 pukul 5:26 waktu Indonesia bagian Barat. Panglima Pajaji diduga mengganggu ketertiban umum dengan menutup akses jalan PT LAK di Desa Telugiri, Kapuas Barat dan diduga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan. Penangkapan Panglima Pajaji ini menimbulkan reaksi dan simpati dari masyarakat dan tokoh adat karena Panglima Pajaji selama ini konsisten membela rakyat kecil. Tokoh Dayak Palangkaraya, Ingkit BS Japer menilai sebagai warga negara yang paham hukum, Panglima Pajaji selama ini mengikuti aturan. Apalagi aksi menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi undang-undang. Panglima Pajaji bahkan sudah memberitahu aksi mereka pada 4 April di depan Polres Kapuas dan depan pabrik milik perusahaan. Ingkit mengatakan, Panglima Pajaji pemimpin organisasi kemasyarakatan bagian dari suku Dayak di Kalimantan Tengah yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013. Pasukan Pantak Padagi juga diberi mandat rakyat sehingga dia yakin Panglima Pajaji bukan ditangkap tetapi diamankan. Diketahui Panglima Pajaji tak hanya memiliki pasukan jatah tetapi juga memimpin pasukan gaib dari Pantak Padagi. Pasukan dan kesaktian khas Dayak itu muncul jika dia dan rekan-rekannya dalam keadaan darurat. Diketahui selama ini Panglima Pajaji getol memperjuangkan hak-hak rakyat yang berselisih soal lahan dengan sejumlah perusahaan perkebunan. Kebal senjata, Panglima Pajaji ditangkap polisi, pasal bawa sajam, kini tak berkutik di borgol aparat. Agustinus Luki alias Panglima Pajaji, Panglima Dayak, disorot lantaran ditangkap oleh polisi. Dikutip dari Tribun Medan, tim gabungan Polres Kapuas dan BKU personel Polda Kalteng mengamankan 11 orang termasuk Panglima Pajaji. Panglima Pajaji diamankan bersama pengikutnya saat melakukan aksi di area pabrik kelapa sawit PT LAK, Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Luki. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak polisian untuk melakukan antisipasi terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Kombes Pol Erlan Munaji pun menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga Kamtibmas di wilayahnya masing-masing dengan tidak melakukan kegiatan yang melanggar aturan. Terkait mereka yang diamankan akan dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP pidana. Mereka diduga melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tindakan melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jelasnya. Panglima Pajaji termasuk satu dari sekian banyak Panglima Dayak. Gelar Panglima diberikan kepada sosok yang memiliki kekuatan fisik dan magis. Hal ini membuat gelar Panglima dihormati oleh masyarakat adat Dayak. Dikutip dari salah satu sumber, terungkap sosok Panglima Pajaji
Pria bertatuh khas Dayak itu ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Dawai Dayak, Kabupaten Sintang 2023. Ia pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Adapun dalam keterangan di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari para roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Kerahkan 3.000 masa, nasib Panglima Pajaji ditangkap polisi, Mandau jadi bukti. Viral di media sosial, Agustinus Lusi atau yang dikenal dengan Panglima Pajaji ditangkap oleh polisi. Panglima Pajaji ditangkap bersama sejumlah masyarakat adat Dayak setempat di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Penangkapan itu diduga buntut dari aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat adat bersama pasukan Pantak Padagi yang dipimpinan oleh Panglima Pajaji, Agustinus Lusi. Menurut informasi, awalnya mereka berjuang membela tanah masyarakat adat Dayak yang dikuasai oleh sebuah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dari narasi di media sosial, sebelumnya Panglima Pajaji bersama pasukannya dikabarkan memimpin aksi unjuk rasa di sebuah perusahaan kelapa sawit yakni di Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas. Dalam surat pemberitahuan yang disampaikan ke Polres Kapuas, Panglima Pajaji mengerahkan lebih dari 3.000 massa. Massa itu baik dari pasukan misterius Pantak Padagi Borneo maupun dari aliansi masyarakat. Dalam aksi ini massa menuntut agar perusahaan kelapa sawit melakukan ganti rugi terhadap lahan masyarakat adat Dayak. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki. Sebanyak 11 orang diamankan oleh tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat tanggal 5 April tahun 2024 lalu. Kelompok Panglima Pajaji tersebut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 bilah senjata tajam jenis Mandau. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LA. Jadi tidak hanya menutup akses, ke-11 orang tersebut diduga juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis Mandau, ujarnya. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk melakukan antisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Terkait mereka yang diamankan, akan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Mereka diduga melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan, dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jelasnya. Masih sakti Panglima Pajaji kerahkan ribuan pasukan misterius, bela lahan adat Dayak, kini ditangkap. Panglima suku Dayak, Panglima Pajaji getol menyuarakan kepentingan masyarakat di sana. Terbaru, Panglima Pajaji terlibat dalam aksi membela tanah masyarakat adat Dayak yang diduga dikuasai oleh pabrik kelapa sawit di daerah Kapuas, Kalimantan Tengah. Dikutip dari Tribun Medan, dalam pemberitahuan yang disampaikan ke Polres Kapuas, Panglima Pajaji mengerahkan lebih dari 3.000 massa. Ribuan massa tersebut baik dari pasukan misterius Pantak Padagi Borneo maupun dari aliansi masyarakat. Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar perusahaan kelapa sawit terkait melakukan ganti rugi terhadap lahan masyarakat adat Dayak. Sayang, aksi yang digelar Jumat tanggal 5 April tahun 2024 berujung penangkapan Panglima Pajaji dan sejumlah orang kelompoknya. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki. Sebanyak 11 orang diamankan oleh tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat tanggal 5 April tahun 2024. Mereka ditangkap di area pabrik kelapa sawit di Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah.
Kelompok Panglima Pajaji tersebut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 bilah senjata tajam jenis Mandau. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan ke PT tersebut. Tidak hanya menutup akses, mereka juga diduga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis Mandau. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk melakukan antisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Terkait mereka yang diamankan, akan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Sederet aksi kontroversi Panglima Pajaji sempat tolak IKN, kini ditahan karena demo. Panglima Pajaji atau Agustinus Luki ditangkap tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat 5 April 2024. Panglima Pajaji diamankan bersama pengikutnya saat melakukan aksi di area pabrik kelapa sawit PT LAK. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Luki. Nama Panglima Pajaji bukan kali ini saja menarik perhatian publik. Mengutip tribunmedan.com, Panglima Pajaji bersama anggotanya diduga pernah melakukan pengeroyokan terhadap petugas SPBU bernama Andrea di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Permasalahan ini pun berakhir damai. Penyebab perseteruan ini setelah anggota Panglima Pajaji merasa tersinggung dengan omongan operator SPBU tersebut. Operator SPBU itu ada menyebut kata-kata tidak pantas. Panglima Pajaji juga menegaskan bahwa persoalan dengan operator SPBU telah selesai. Pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo itu juga membantah soal tuduhan yang menyebut pihaknya tak membayar bensin. Panglima Pajaji juga sempat jadi bahan perbincangan setelah berseteru dengan Panglima Cila. Perseteruan itu terkait ketidaksetujuan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara. Panglima Pajaji menentang Panglima Cila yang mengultimatum Rocky Gerung karena mengkritik pembangunan IKN. Panglima Pajaji menyebut bahwa tindakan Panglima Cila sudah melanggar hak demokrasi seseorang. Terkait pernyataan dan unggahannya penolakan Ibu Kota Nusantara ramai di media sosial, Panglima Pajaji pun meminta maaf. Didampingi ayahnya, tokoh adat Dayak Kalimantan tersebut meminta maaf dan menyesal telah membuat kegaduhan. Apalagi sampai menimbulkan perseteruan dengan tokoh adat Dayak lainnya, Panglima Cila. Panglima Pajaji juga menjadi sorotan setelah menegaskan akan membela warga Rempang yang tergusur gara-gara proyek pembangunan Rempang Eco City. Demi membela warga Rempang, Panglima Pajaji turun ke Batam hingga sampai berseteru dengan aparat. Kedatangan Panglima Pajaji ke Batam dikabarkan langsung melalui akun Facebook resmi miliknya. Dalam video yang diunggah, Panglima Pajaji tampak bertelanjang dada dan mengatakan dirinya sudah berada di salah satu rumah warga di daerah Legang, Batam. Sosok Agustinus Luki alias Panglima Pajaji dulu protes IKN kini ditangkap polisi. 11 orang diamankan tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng Jumat 5 April 2024. Kelompok ini diketahui oleh seorang pria bernama Agustinus Luki. Usut punya usut, ia selama ini lebih dikenal dengan nama Panglima Pajaji. Kini ia bersama kelompoknya diamankan di Polres Kapuas. Mereka ditangkap di PT Life Agro, Kapuas, Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Sebelum peristiwa ini, nama Panglima Pajaji pernah jadi buah bibir lantaran menolak mega proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Dikutip dari Surya Yabelasir Sri Peko, pria bertato khas Dayak ini ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi, ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka sedikit pun. Dia pun memiliki kekuatan yang luar biasa dan itu ditunjukkan dalam atraksi. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang 2023. Panglima Pajaji pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Adapun dalam keterangannya di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Panglima Pajaji pun sosok yang cukup komitmen dalam menjaga adat dan tradisi Dayak di Kalimantan. Menurutnya, kalau bukan orang Dayak, tidak ada lagi yang mau menjaga tradisi tersebut. Dia menyatakan selama ini masyarakat Dayak kerap ditindas, maka perlu menjaga dan melestarikannya. Terkait penangkapan Panglima Pajaji sudah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji. Kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Mereka diduga juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis Mandau. Bagis Panglima Pajaji, kerahkan pasukan gaib Pantak Padagi dan Kebal, pilih diam dibekuk polisi.
Meski dikenal memiliki kesaktian kebal, bisa memainkan bandau terbang dan mengerahkan pasukan gaib Pantak Padagi Borneo, Panglima Pajaji memilih tak melawan saat ditangkap jajaran Polres Kapuas. Bahkan pria bernama Agustinus Luki ini memilih diam saat diborgol untuk dibawa ke Mapolres Kapuas guna menjalani pemeriksaan. Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan penangkapan tim gabungan Polda Kalteng dan Polres Kapuas berlangsung 5 April 2024 pukul 5:26 waktu Indonesia bagian Barat. Panglima Pajaji diduga mengganggu ketertiban umum dengan menutup akses jalan PT LAK di Desa Teluk Giri, Kapuas Barat dan diduga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan. Penangkapan Panglima Pajaji ini menimbulkan reaksi dan simpati dari masyarakat dan tokoh adat karena Panglima Pajaji selama ini konsisten membela rakyat kecil. Tokoh Dayak Palangkaraya, Ingkit BS Japer menilai sebagai warga negara yang paham hukum, Panglima Pajaji selama ini mengikuti aturan. Apalagi aksi menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi undang-undang. Panglima Pajaji bahkan sudah memberitahu aksi mereka pada 4 April di depan Polres Kapuas dan depan pabrik milik perusahaan. Ingkit mengatakan, Panglima Pajaji pemimpin organisasi kemasyarakatan bagian dari suku Dayak di Kalimantan Tengah yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013. Pasukan Pantak Padagi juga diberi mandat rakyat sehingga dia yakin Panglima Pajaji bukan ditangkap tetapi diamankan. Diketahui Panglima Pajaji tak hanya memiliki pasukan jatah tetapi juga memimpin pasukan gaib dari Pantak Padagi. Pasukan dan kesaktian khas Dayak itu muncul jika dia dan rekan-rekannya dalam keadaan darurat. Diketahui selama ini Panglima Pajaji getol memperjuangkan hak-hak rakyat yang berselisih soal lahan dengan sejumlah perusahaan perkebunan. Kebal senjata, Panglima Pajaji ditangkap polisi, pasal bawa sajam, kini tak berkutik di borgol aparat. Agustinus Luki alias Panglima Pajaji, Panglima Dayak, disorot lantaran ditangkap oleh polisi. Dikutip dari Tribun Medan, tim gabungan Polres Kapuas dan BKU personel Polda Kalteng mengamankan 11 orang termasuk Panglima Pajaji. Panglima Pajaji diamankan bersama pengikutnya saat melakukan aksi di area pabrik kelapa sawit PT LAK, Desa Teluk Giri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Luki. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak polisian untuk melakukan antisipasi terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Kombes Pol Erlan Munaji pun menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga Kamtibmas di wilayahnya masing-masing dengan tidak melakukan kegiatan yang melanggar aturan. Terkait mereka yang diamankan akan dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP pidana. Mereka diduga melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tindakan melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jelasnya. Panglima Pajaji termasuk satu dari sekian banyak Panglima Dayak. Gelar Panglima diberikan kepada sosok yang memiliki kekuatan fisik dan magis. Hal ini membuat gelar Panglima dihormati oleh masyarakat adat Dayak. Dikutip dari salah satu sumber, terungkap sosok Panglima Pajaji. Pria bertato khas Dayak itu ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Dawai Dayak, Kabupaten Sintang 2023. Ia pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Adapun dalam keterangan di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari para roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Kerahkan 3.000 masa nasib Panglima Pajaji ditangkap polisi, mandau jadi bukti. Viral di media sosial Agustinus Lusi atau yang dikenal dengan Panglima Pajaji, ditangkap oleh polisi. Panglima Pajaji ditangkap bersama sejumlah masyarakat adat Dayak setempat di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Penangkapan itu diduga buntut dari aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat adat bersama pasukan Pantak Padagi yang dipimpinan oleh Panglima Pajaji, Agustinus Lusi. Menurut informasi, awalnya mereka berjuang membela tanah masyarakat adat Dayak yang dikuasai oleh sebuah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dari narasi di media sosial, sebelumnya Panglima Pajaji bersama pasukannya dikabarkan memimpin aksi unjuk rasa di sebuah perusahaan kelapa sawit yakni di Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas. Dalam surat pemberitahuan yang disampaikan ke Polres Kapuas,
Panglima Pajaji mengerahkan lebih dari 3.000 massa. Massa itu baik dari pasukan misterius Pantak Padagi Borneo maupun dari aliansi masyarakat. Dalam aksi ini massa menuntut agar perusahaan kelapa sawit melakukan ganti rugi terhadap lahan masyarakat adat Dayak. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki. Sebanyak 11 orang diamankan oleh tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat tanggal 5 April tahun 2024 lalu. Kelompok Panglima Pajaji tersebut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 bilah senjata tajam jenis mandau. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LA. Jadi tidak hanya menutup akses, ke-11 orang tersebut diduga juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau, ujarnya. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk melakukan antisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Terkait mereka yang diamankan, akan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Mereka diduga melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan, dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jelasnya. Masih sakti Panglima Pajaji kerahkan ribuan pasukan misterius, bela lahan adat Dayak, kini ditangkap. Panglima suku Dayak, Panglima Pajaji getol menyuarakan kepentingan masyarakat di sana. Terbaru, Panglima Pajaji terlibat dalam aksi membela tanah masyarakat adat Dayak yang diduga dikuasai oleh pabrik kelapa sawit di daerah Kapuas, Kalimantan Tengah. Dikutip dari Tribun Medan, dalam pemberitahuan yang disampaikan ke Polres Kapuas, Panglima Pajaji mengerahkan lebih dari 3.000 massa. Ribuan massa tersebut baik dari pasukan misterius Pantak Padagi Borneo maupun dari aliansi masyarakat. Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar perusahaan kelapa sawit terkait melakukan ganti rugi terhadap lahan masyarakat adat Dayak. Sayang, aksi yang digelar Jumat tanggal 5 April tahun 2024 berujung penangkapan Panglima Pajaji dan sejumlah orang kelompoknya. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki. Sebanyak 11 orang diamankan oleh tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat tanggal 5 April tahun 2024. Mereka ditangkap di area pabrik kelapa sawit di Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kelompok Panglima Pajaji tersebut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 bilah senjata tajam jenis mandau. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan ke PT tersebut. Tidak hanya menutup akses, mereka juga diduga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk melakukan antisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Terkait mereka yang diamankan, akan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Sederet aksi kontroversi Panglima Pajaji sempat tolak IKN, kini ditahan karena demo. Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki ditangkap tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat 5 April 2024. Panglima Pajaji diamankan bersama pengikutnya saat melakukan aksi di area pabrik kelapa sawit PT LAK. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki. Namun Panglima Pajaji bukan kali ini saja menarik perhatian publik. Mengutip tribunmedan.com, Panglima Pajaji bersama anggotanya diduga pernah melakukan pengeroyokan terhadap petugas PBU bernama Andrea di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Permasalahan ini pun berakhir damai. Penyebab perseteruan ini setelah anggota Panglima Pajaji merasa tersinggung dengan omongan operator
operator SPBU tersebut. Operator SPBU itu ada menyebut kata-kata tidak pantas. Panglima Pajaji juga menegaskan bahwa persoalan dengan operator SPBU telah selesai. Pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo itu juga membantah soal tuduhan yang menyebut pihaknya tak membayar bensin. Panglima Pajaji juga sempat jadi bahan perbincangan setelah berseteru dengan Panglima Cila. Perseteruan itu terkait ketidaksetujuan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara. Panglima Pajaji menentang Panglima Cila yang mengultimatum Rocky Gerung karena mengkritik pembangunan IKN. Panglima Pajaji menyebut bahwa tindakan Panglima Cila sudah melanggar hak demokrasi seseorang. Terkait pernyataan dan unggahannya penolakan Ibu Kota Nusantara ramai di media sosial, Panglima Pajaji pun meminta maaf. Didampingi ayahnya tokoh adat Dayak Kalimantan tersebut meminta maaf dan menyesal telah membuat kegaduhan. Apalagi sampai menimbulkan perseteruan dengan tokoh adat Dayak lainnya, Panglima Cila. Panglima Pajaji juga menjadi sorotan setelah menegaskan akan membela warga Rempang yang tergusur gara-gara proyek pembangunan Rempang Eco City. Demi membela warga Rempang, Panglima Pajaji turun ke Batam hingga sampai berseteru dengan aparat. Kedatangan Panglima Pajaji ke Batam dikabarkan langsung melalui akun Facebook resmi miliknya. Dalam video yang diunggah, Panglima Pajaji tampak bertelanjang dada dan mengatakan dirinya sudah berada di salah satu rumah warga di daerah Legang, Batam. Sosok Agustinus Luki alias Panglima Pajaji dulu protes IKN kini ditangkap polisi. 11 orang diamankan tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng Jumat 5 April 2024. Kelompok ini diketahui oleh seorang pria bernama Agustinus Luki. Usut punya usut, ia selama ini lebih dikenal dengan nama Panglima Pajaji. Kini ia bersama kelompoknya diamankan di Polres Kapuas. Mereka ditangkap DPT Live Agro, Kapuas, Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Sebelum peristiwa ini, nama Panglima Pajaji pernah jadi buah bibir lantaran menolak mega proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Dikutip dari Surya Blasir Sri Poko, pria bertato khas Dayak ini ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi, ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka sedikit pun. Dia pun memiliki kekuatan yang luar biasa dan itu ditunjukkan dalam atraksi. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang 2023. Panglima Pajaji pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Adapun dalam keterangannya di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Panglima Pajaji pun sosok yang cukup komitmen dalam menjaga adat dan tradisi Dayak di Kalimantan. Menurutnya, kalau bukan orang Dayak tidak ada lagi yang mau menjaga tradisi tersebut. Dia menyatakan selama ini masyarakat Dayak kerap ditindas, maka perlu menjaga dan melestarikannya. Terkait penangkapan Panglima Pajaji sudah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaci. Kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Mereka diduga juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau. Bagi Panglima Pajaji, kerahkan pasukan gaib Pantak Padagi dan kebal, pilih diam di bekuk polisi. Meski dikenal memiliki kesaktian kebal, bisa memainkan mandau terbang dan mengerahkan pasukan gaib Pantak Padagi Borneo. Panglima Pajaji memilih tak melawan saat ditangkap jajaran Polres Kapuas. Bahkan pria bernama Agustinus Luki ini memilih diam saat diborgol untuk dibawa ke Mapolres Kapuas guna menjalani pemeriksaan. Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaci mengatakan penangkapan tim gabungan Polda Kalteng dan Polres Kapuas berlangsung 5 April 2024 pukul 5:26 waktu Indonesia bagian Barat. Panglima Pajaji diduga mengganggu ketertiban umum dengan menutup akses jalan PT LAK di Desa Teluk Giri, Kapuas Barat dan diduga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan. Penangkapan Panglima Pajaji ini menimbulkan reaksi dan simpati dari masyarakat dan tokoh adat karena Panglima Pajaji selama ini konsisten membela rakyat kecil. Tokoh Dayak Palangkaraya, Ingkit BS Japer menilai sebagai warga negara yang paham hukum, Panglima Pajaji selama ini mengikuti aturan. Apalagi aksi menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi undang-undang. Panglima Pajaji bahkan sudah memberitahu aksi mereka pada 4 April di depan Polres Kapuas dan depan pabrik milik perusahaan. Ingkit mengatakan, Panglima Pajaji pemimpin organisasi kemasyarakatan bagian dari suku Dayak di Kalimantan Tengah yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013. Pasukan Pantak Padagi juga diberi mandat rakyat sehingga dia yakin Panglima Pajaji bukan ditangkap tetapi diamankan. Diketahui Panglima Pajaji tak hanya memiliki pasukan jatah tetapi juga memimpin pasukan gaib dari Pantak Padagi. Pasukan dan kesaktian khas Dayak itu muncul jika dia dan rekan-rekannya dalam keadaan darurat.
Diketahui selama ini Panglima Pajaji getol memperjuangkan hak-hak rakyat yang berselisih soal lahan dengan sejumlah perusahaan perkebunan. Kebal senjata, Panglima Pajaji ditangkap polisi, pasal bawa sajam, kini tak berkutik di borgol aparat. Agustinus Luki alias Panglima Pajaji, Panglima Dayak, disorot lantaran ditangkap oleh polisi. Dikutip dari Tribun Medan, tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng mengamankan 11 orang termasuk Panglima Pajaji. Panglima Pajaji diamankan bersama pengikutnya saat melakukan aksi di area pabrik kelapa sawit PT LAK, Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Luki. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak polisian untuk melakukan antisipasi terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Kombes Pol Erlan Munaji pun menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga Kamtibmas di wilayahnya masing-masing dengan tidak melakukan kegiatan yang melanggar aturan. Terkait mereka yang diamankan akan dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP pidana. Mereka diduga melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jelasnya. Panglima Pajaji termasuk satu dari sekian banyak Panglima Dayak. Gelar Panglima diberikan kepada sosok yang memiliki kekuatan fisik dan magis. Hal ini membuat gelar Panglima dihormati oleh masyarakat adat Dayak. Dikutip dari salah satu sumber, terungkap sosok Panglima Pajaji. Pria bertato khas Dayak itu ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Dawai Dayak, Kabupaten Sintang 2023. Ia pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Adapun dalam keterangan di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari para roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Kerahkan 3.000 masa, nasib Panglima Pajaji ditangkap polisi, Mandau jadi bukti. Viral di media sosial, Agustinus Lusi atau yang dikenal dengan Panglima Pajaji ditangkap oleh polisi. Panglima Pajaji ditangkap bersama sejumlah masyarakat adat Dayak setempat di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Penangkapan itu diduga buntut dari aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat adat bersama pasukan Pantak Padagi yang dipimpinan oleh Panglima Pajaji, Agustinus Lusi. Menurut informasi, awalnya mereka berjuang membela tanah masyarakat adat Dayak yang dikuasai oleh sebuah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dari narasi di media sosial, sebelumnya Panglima Pajaji bersama pasukannya dikabarkan memimpin aksi unjuk rasa di sebuah perusahaan kelapa sawit yakni di Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas. Dalam surat pemberitahuan yang disampaikan ke Polres Kapuas, Panglima Pajaji mengerahkan lebih dari 3.000 massa. Massa itu baik dari pasukan misterius Pantak Padagi Borneo maupun dari aliansi masyarakat. Dalam aksi ini massa menuntut agar perusahaan kelapa sawit melakukan ganti rugi terhadap lahan masyarakat adat Dayak. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki. Sebanyak 11 orang diamankan oleh tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat tanggal 5 April tahun 2024 lalu. Kelompok Panglima Pajaji tersebut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 bilah senjata tajam jenis Mandau. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Jadi tidak hanya menutup akses, ke-11 orang tersebut diduga juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis Mandau, ujarnya. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk melakukan antisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Terkait mereka yang diamankan, akan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Mereka diduga melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan,
dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Jelasnya, masih sakti Panglima Pajaji kerahkan ribuan pasukan misterius, bela lahan adat Dayak, kini ditangkap. Panglima suku Dayak, Panglima Pajaji getol menyuarakan kepentingan masyarakat di sana. Terbaru, Panglima Pajaji terlibat dalam aksi membela tanah masyarakat adat Dayak yang diduga dikuasai oleh pabrik kelapa sawit di daerah Kapuas, Kalimantan Tengah. Dikutip dari Tribun Medan, dalam pemberitahuan yang disampaikan ke Polres Kapuas, Panglima Pajaji mengerahkan lebih dari 3.000 massa. Ribuan massa tersebut baik dari pasukan misterius Pantak Padagi Borneo maupun dari aliansi masyarakat. Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar perusahaan kelapa sawit terkait melakukan ganti rugi terhadap lahan masyarakat adat Dayak. Sayang, aksi yang digelar Jumat tanggal 5 April tahun 2024 berujung penangkapan Panglima Pajaji dan sejumlah orang kelompoknya. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki. Sebanyak 11 orang diamankan oleh tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat tanggal 5 April tahun 2024. Mereka ditangkap di area pabrik kelapa sawit di Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kelompok Panglima Pajaji tersebut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 bilah senjata tajam jenis mandau. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan ke PT tersebut. Tidak hanya menutup akses, mereka juga diduga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk melakukan antisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Terkait mereka yang diamankan, akan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Sederet aksi kontroversi Panglima Pajaji sempat tolak IKN, kini ditahan karena demo. Panglima Pajaji atau Agustinus Luki ditangkap tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat 5 April 2024. Panglima Pajaji diamankan bersama pengikutnya saat melakukan aksi di area pabrik kelapa sawit PT LAK. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Luki. Nama Panglima Pajaji bukan kali ini saja menarik perhatian publik. Mengutip tribunmedan.com, Panglima Pajaji bersama anggotanya diduga pernah melakukan pengeroyokan terhadap petugas PBU bernama Andrea di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Permasalahan ini pun berakhir damai. Penyebab perseteruan ini setelah anggota Panglima Pajaji merasa tersinggung dengan omongan operator SPBU tersebut. Operator SPBU itu ada menyebut kata-kata tidak pantas. Panglima Pajaji juga menegaskan bahwa persoalan dengan operator SPBU telah selesai. Pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo itu juga membantah soal tuduhan yang menyebut pihaknya tak membayar bensin. Panglima Pajaji juga sempat jadi bahan perbincangan setelah berseteru dengan Panglima Cila. Perseteruan itu terkait ketidaksetujuan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara. Panglima Pajaji menentang Panglima Cila yang mengultimatum Rocky Gerung karena mengkritik pembangunan IKN. Panglima Pajaji menyebut bahwa tindakan Panglima Cila sudah melanggar hak demokrasi seseorang. Terkait pernyataan dan unggahannya penolakan Ibu Kota Nusantara ramai di media sosial, Panglima Pajaji pun meminta maaf. Didampingi ayahnya, tokoh adat Dayak Kalimantan tersebut meminta maaf dan menyesal telah membuat kegaduhan. Apalagi sampai menimbulkan perseteruan dengan tokoh adat Dayak lainnya, Panglima Cila. Panglima Pajaji juga menjadi sorotan setelah menegaskan akan membela warga Rempang yang tergusur gara-gara proyek pembangunan Rempang Eco City. Demi membela warga Rempang, Panglima Pajaji turun ke Batam hingga sampai berseteru dengan aparat. Kedatangan Panglima Pajaji ke Batam dikabarkan langsung melalui akun Facebook resmi miliknya. Dalam video yang diunggah, Panglima Pajaji tampak bertelanjang dada dan mengatakan dirinya sudah berada di salah satu rumah warga di daerah Legang, Batam. Sok Agustinus Luki alias Panglima Pajaji dulu protes IKN kini ditangkap polisi. 11 orang diamankan tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng Jumat 5 April 2024. Kelompok ini diketahui oleh seorang pria bernama Agustinus Luki. Usut punya usut, ia selama ini lebih dikenal dengan nama Panglima Pajaji. Kini ia bersama kelompoknya diamankan di Polres Kapuas.
Mereka ditangkap di PT Life Agro, Kapuas, Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Sebelum peristiwa ini, nama Panglima Pajaji pernah jadi buah bibir lantaran menolak mega proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Dikutip dari Suryaya Belasir Sri Peko, pria bertato khas Dayak ini ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi, ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka sedikit pun. Dia pun memiliki kekuatan yang luar biasa dan itu ditunjukkan dalam atraksi. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang 2023. Panglima Pajaji pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Adapun dalam keterangannya di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Panglima Pajaji pun sosok yang cukup komitmen dalam menjaga adat dan tradisi Dayak di Kalimantan. Menurutnya, kalau bukan orang Dayak, tidak ada lagi yang mau menjaga tradisi tersebut. Dia menyatakan selama ini masyarakat Dayak kerap ditindas, maka perlu menjaga dan melestarikannya. Terkait penangkapan Panglima Pajaji sudah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaci. Kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Mereka diduga juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau. Bagi Panglima Pajaji, kerahkan pasukan gaib Pantak Padagi dan kebal, pilih diam dibekuk polisi. Meski dikenal memiliki kesaktian kebal, bisa memainkan mandau terbang dan mengerahkan pasukan gaib Pantak Padagi Borneo, Panglima Pajaji memilih tak melawan saat ditangkap jajaran Polres Kapuas. Bahkan pria bernama Agustinus Luki ini memilih diam saat diborgol untuk dibawa ke Mapolres Kapuas guna menjalani pemeriksaan. Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaci mengatakan penangkapan tim gabungan Polda Kalteng dan Polres Kapuas berlangsung 5 April 2024 pukul 5:26 waktu Indonesia bagian Barat. Panglima Pajaji diduga mengganggu ketertiban umum dengan menutup akses jalan PT LAK di Desa Teluk Hiri, Kapuas Barat dan diduga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan. Penangkapan Panglima Pajaji ini menimbulkan reaksi dan simpati dari masyarakat dan tokoh adat karena Panglima Pajaji selama ini konsisten membela rakyat kecil. Tokoh Dayak Palangkaraya, Ingkit BS Japer menilai sebagai warga negara yang paham hukum, Panglima Pajaji selama ini mengikuti aturan. Apalagi aksi menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi undang-undang. Panglima Pajaji bahkan sudah memberitahu aksi mereka pada 4 April di depan Polres Kapuas dan depan pabrik milik perusahaan. Ingkit mengatakan, Panglima Pajaji pemimpin organisasi kemasyarakatan bagian dari suku Dayak di Kalimantan Tengah yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013. Pasukan Pantak Padagi juga diberi mandat rakyat sehingga dia yakin Panglima Pajaji bukan ditangkap tetapi diamankan. Diketahui Panglima Pajaji tak hanya memiliki pasukan jatah tetapi juga memimpin pasukan gaib dari Pantak Padagi. Pasukan dan kesaktian khas Dayak itu muncul jika dia dan rekan-rekannya dalam keadaan darurat. Diketahui selama ini Panglima Pajaji getol memperjuangkan hak-hak rakyat yang berselisih soal lahan dengan sejumlah perusahaan perkebunan. Kebal senjata, Panglima Pajaji ditangkap polisi, pasal bawa sajam, kini tak berkutik di borgol aparat. Agustinus Luki alias Panglima Pajaji, Panglima Dayak, disorot lantaran ditangkap oleh polisi. Dikutip dari Tribun Medan, tim gabungan Polres Kapuas dan BKU personel Polda Kalteng mengamankan 11 orang termasuk Panglima Pajaji. Panglima Pajaji diamankan bersama pengikutnya saat melakukan aksi di area pabrik kelapa sawit PT LAK, Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaci, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Luki. Kombes Erlan Munaci menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak polisian untuk melakukan antisipasi terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Kombes Pol Erlan Munaci pun menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga Kamtibmas di wilayahnya masing-masing dengan tidak melakukan kegiatan yang melanggar aturan. Terkait mereka yang diamankan akan dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP pidana. Mereka diduga melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tindakan melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan
atau dengan berbagai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jelasnya. Panglima Pajaji termasuk satu dari sekian banyak Panglima Dayak. Gelar Panglima diberikan kepada sosok yang memiliki kekuatan fisik dan magis. Hal ini membuat gelar Panglima dihormati oleh masyarakat adat Dayak. Dikutip dari salah satu sumber, terungkap sosok Panglima Pajaji. Pria bertotoh khas Dayak itu ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Dawai Dayak, Kabupaten Sintang 2023. Ia pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Adapun dalam keterangan di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari para roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Kerahkan 3.000 masa, nasib Panglima Pajaji ditangkap polisi, Mandau jadi bukti. Viral di media sosial, Agustinus Lusi atau yang dikenal dengan Panglima Pajaji ditangkap oleh polisi. Panglima Pajaji ditangkap bersama sejumlah masyarakat adat Dayak setempat di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Penangkapan itu diduga buntut dari aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat adat bersama pasukan Pantak Padagi yang dipimpinan oleh Panglima Pajaji, Agustinus Lusi. Menurut informasi, awalnya mereka berjuang membela tanah masyarakat adat Dayak yang dikuasai oleh sebuah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dari narasi di media sosial, sebelumnya Panglima Pajaji bersama pasukannya dikabarkan memimpin aksi unjuk rasa di sebuah perusahaan kelapa sawit yakni di Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas. Dalam surat pemberitahuan yang disampaikan ke Polres Kapuas, Panglima Pajaji mengerahkan lebih dari 3.000 massa. Massa itu baik dari pasukan misterius Pantak Padagi Borneo maupun dari aliansi masyarakat. Dalam aksi ini massa menuntut agar perusahaan kelapa sawit melakukan ganti rugi terhadap lahan masyarakat adat Dayak. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki. Sebanyak 11 orang diamankan oleh tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat tanggal 5 April tahun 2024 lalu. Kelompok Panglima Pajaji tersebut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 bilah senjata tajam jenis Mandau. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Jadi tidak hanya menutup akses, ke-11 orang tersebut diduga juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis Mandau, ujarnya. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk melakukan antisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Terkait mereka yang diamankan, akan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Mereka diduga melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan, dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jelasnya. Masih sakti Panglima Pajaji kerahkan ribuan pasukan misterius, bela lahan adat Dayak, kini ditangkap. Panglima suku Dayak, Panglima Pajaji getol menyuarakan kepentingan masyarakat di sana. Terbaru, Panglima Pajaji terlibat dalam aksi membela tanah masyarakat adat Dayak yang diduga dikuasai oleh pabrik kelapa sawit di daerah Kapuas, Kalimantan Tengah. Dikutip dari Tribun Medan, dalam pemberitahuan yang disampaikan ke Polres Kapuas, Panglima Pajaji mengerahkan lebih dari 3.000 massa. Ribuan massa tersebut baik dari pasukan misterius Pantak Padagi Borneo maupun dari aliansi masyarakat. Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar perusahaan kelapa sawit terkait melakukan ganti rugi terhadap lahan masyarakat adat Dayak. Sayang, aksi yang digelar Jumat tanggal 5 April tahun 2024 berujung penangkapan Panglima Pajaji dan sejumlah orang kelompoknya. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki. Sebanyak 11 orang diamankan oleh tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat tanggal 5 April tahun 2024. Mereka ditangkap di area pabrik kelapa sawit di Desa Teluk Hiri,
Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kelompok Panglima Pajaji tersebut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 bilah senjata tajam jenis Mandau. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan ke PT tersebut. Tidak hanya menutup akses, mereka juga diduga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis Mandau. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk melakukan antisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Terkait mereka yang diamankan, akan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Sederet aksi kontroversi Panglima Pajaji sempat tolak IKN, kini ditahan karena demo. Panglima Pajaji atau Agustinus Luki ditangkap tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat 5 April 2024. Panglima Pajaji diamankan bersama pengikutnya saat melakukan aksi di area pabrik kelapa sawit PT LAK. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Luki. Namun Panglima Pajaji bukan kali ini saja menarik perhatian publik. Mengutip tribunmedan.com, Panglima Pajaji bersama anggotanya diduga pernah melakukan pengeroyokan terhadap petugas PBU bernama Andrea di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Permasalahan ini pun berakhir damai. Penyebab perseteruan ini setelah anggota Panglima Pajaji merasa tersinggung dengan omongan operator SPBU tersebut. Operator SPBU itu ada menyebut kata-kata tidak pantas. Panglima Pajaji juga menegaskan bahwa persoalan dengan operator SPBU telah selesai. Pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo itu juga membantah soal tuduhan yang menyebut pihaknya tak membayar bensin. Panglima Pajaji juga sempat jadi bahan perbincangan setelah berseteru dengan Panglima Jila. Perseteruan itu terkait ketidaksetujuan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara. Panglima Pajaji menentang Panglima Jila yang mengultimatum Rocky Gerung karena mengkritik pembangunan IKN. Panglima Pajaji menyebut bahwa tindakan Panglima Jila sudah melanggar hak demokrasi seseorang. Terkait pernyataan dan unggahannya penolakan Ibu Kota Nusantara ramai di media sosial, Panglima Pajaji pun meminta maaf. Didampingi ayahnya, tokoh adat Dayak Kalimantan tersebut meminta maaf dan menyesal telah membuat kegaduhan. Apalagi sampai menimbulkan perseteruan dengan tokoh adat Dayak lainnya, Panglima Jila. Panglima Pajaji juga menjadi sorotan setelah menegaskan akan membela warga Rempang yang tergusur gara-gara proyek pembangunan Rempang Eco City. Demi membela warga Rempang, Panglima Pajaji turun ke Batam hingga sampai berseteru dengan aparat. Kedatangan Panglima Pajaji ke Batam dikabarkan langsung melalui akun Facebook resmi miliknya. Dalam video yang diunggah, Panglima Pajaji tampak bertelanjang dada dan mengatakan dirinya sudah berada di salah satu rumah warga di daerah Legang, Batam. Sosok Agustinus Luki alias Panglima Pajaji dulu protes IKN kini ditangkap polisi. 11 orang diamankan tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng Jumat 5 April 2024. Kelompok ini diketahui oleh seorang pria bernama Agustinus Luki. Usut punya usut, ia selama ini lebih dikenal dengan nama Panglima Pajaji. Kini ia bersama kelompoknya diamankan di Polres Kapuas. Mereka ditangkap di PT Life Agro, Kapuas, Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Sebelum peristiwa ini, nama Panglima Pajaji pernah jadi buah bibir lantaran menolak mega proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Dikutip dari Surya yang Belasir Sri Peko, pria bertato khas Dayak ini ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi, ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka sedikit pun. Dia pun memiliki kekuatan yang luar biasa dan itu ditunjukkan dalam atraksi. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang 2023. Panglima Pajaji pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Adapun dalam keterangannya di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Panglima Pajaji pun sosok yang cukup komitmen dalam menjaga adat dan tradisi Dayak di Kalimantan. Menurutnya, kalau bukan orang Dayak, tidak ada lagi yang mau menjaga tradisi tersebut. Dia menyatakan selama ini masyarakat Dayak kerap ditindas, maka perlu menjaga dan melestarikannya. Terkait penangkapan Panglima Pajaji sudah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji. Kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Mereka diduga juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis Mandau. Bagi Panglima Pajaji,
Kerahkan pasukan gaib Pantak Padagi dan Kebal, pilih diam dibekuk polisi. Meski dikenal memiliki kesaktian Kebal bisa memainkan bandau terbang dan mengerahkan pasukan gaib Pantak Padagi Borneo, Panglima Pajaji memilih tak melawan saat ditangkap jajaran Polres Kapuas. Bahkan pria bernama Agustinus Luki ini memilih diam saat diborgol untuk dibawa ke Mapolres Kapuas guna menjalani pemeriksaan. Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan penangkapan tim gabungan Polda Kalteng dan Polres Kapuas berlangsung 5 April 2024 pukul 5:26 waktu Indonesia bagian Barat. Panglima Pajaji diduga mengganggu ketertiban umum dengan menutup akses jalan PT LAK di Desa Teluk Giri, Kapuas Barat dan diduga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan. Penangkapan Panglima Pajaji ini menimbulkan reaksi dan simpati dari masyarakat dan tokoh adat karena Panglima Pajaji selama ini konsisten membela rakyat kecil. Tokoh Dayak Palangkaraya, Ingkit BS Japer menilai sebagai warga negara yang paham hukum, Panglima Pajaji selama ini mengikuti aturan. Apalagi aksi menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi undang-undang. Panglima Pajaji bahkan sudah memberitahu aksi mereka pada 4 April di depan Polres Kapuas dan depan pabrik milik perusahaan. Ingkit mengatakan, Panglima Pajaji pemimpin organisasi kemasyarakatan bagian dari suku Dayak di Kalimantan Tengah yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013. Pasukan Pantak Padagi juga diberi mandat rakyat sehingga dia yakin Panglima Pajaji bukan ditangkap tetapi diamankan. Diketahui Panglima Pajaji tak hanya memiliki pasukan jatah tetapi juga memimpin pasukan gaib dari Pantak Padagi. Pasukan dan kesaktian khas Dayak itu muncul jika dia dan rekan-rekannya dalam keadaan darurat. Diketahui selama ini Panglima Pajaji getol memperjuangkan hak-hak rakyat yang berselisih soal lahan dengan sejumlah perusahaan perkebunan. Kebal senjata, Panglima Pajaji ditangkap polisi, pasal bawa sajam, kini tak berkutik di borgol aparat. Agustinus Luki alias Panglima Pajaji, Panglima Dayak disorot lantaran ditangkap oleh polisi. Dikutip dari Tribun Medan, tim gabungan Polres Kapuas dan BKU personel Polda Kalteng mengamankan 11 orang termasuk Panglima Pajaji. Panglima Pajaji diamankan bersama pengikutnya saat melakukan aksi di area pabrik kelapa sawit PT LAK, Desa Teluk Giri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Luki. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak polisian untuk melakukan antisipasi terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Kombes Pol Erlan Munaji pun menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga Kamtibmas di wilayahnya masing-masing dengan tidak melakukan kegiatan yang melanggar aturan. Terkait mereka yang diamankan akan dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP pidana. Mereka diduga melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tindakan melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jelasnya. Panglima Pajaji termasuk satu dari sekian banyak Panglima Dayak. Gelar Panglima diberikan kepada sosok yang memiliki kekuatan fisik dan magis. Hal ini membuat gelar Panglima dihormati oleh masyarakat adat Dayak. Dikutip dari salah satu sumber, terungkap sosok Panglima Pajaji. Pria bertato khas Dayak itu ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Dawai Dayak, Kabupaten Sintang 2023. Ia pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Adapun dalam keterangan di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari para roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Kerahkan 3.000 masa nasib Panglima Pajaji ditangkap polisi, mandau jadi bukti. Viral di media sosial Agustinus Lusi atau yang dikenal dengan Panglima Pajaji, ditangkap oleh polisi. Panglima Pajaji ditangkap bersama sejumlah masyarakat adat Dayak setempat di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Penangkapan itu diduga buntut dari aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat adat bersama pasukan Pantak Padagi yang dipimpinan oleh Panglima Pajaji, Agustinus Lusi. Menurut informasi, awalnya mereka berjuang membela tanah masyarakat adat Dayak yang dikuasai oleh sebuah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dari narasi di media sosial,
Sebelumnya Panglima Pajaji bersama pasukannya dikabarkan memimpin aksi unjuk rasa di sebuah perusahaan kelapa sawit yakni di Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas. Dalam surat pemberitahuan yang disampaikan ke Polres Kapuas, Panglima Pajaji mengerahkan lebih dari 3.000 massa. Massa itu baik dari pasukan misterius Pantak Padagi Borneo maupun dari aliansi masyarakat. Dalam aksi ini massa menuntut agar perusahaan kelapa sawit melakukan ganti rugi terhadap lahan masyarakat adat Dayak. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki. Sebanyak 11 orang diamankan oleh tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat tanggal 5 April tahun 2024 lalu. Kelompok Panglima Pajaji tersebut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 bilah senjata tajam jenis mandau. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Jadi tidak hanya menutup akses, ke-11 orang tersebut diduga juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau, ujarnya. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk melakukan antisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Terkait mereka yang diamankan, akan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Mereka diduga melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan, dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jelasnya. Masih sakti Panglima Pajaji kerahkan ribuan pasukan misterius, bela lahan adat Dayak, kini ditangkap. Panglima suku Dayak, Panglima Pajaji getol menyuarakan kepentingan masyarakat di sana. Terbaru, Panglima Pajaji terlibat dalam aksi membela tanah masyarakat adat Dayak yang diduga dikuasai oleh pabrik kelapa sawit di daerah Kapuas, Kalimantan Tengah. Dikutip dari Tribun Medan, dalam pemberitahuan yang disampaikan ke Polres Kapuas, Panglima Pajaji mengerahkan lebih dari 3.000 massa. Ribuan massa tersebut baik dari pasukan misterius Pantak Padagi Borneo maupun dari aliansi masyarakat. Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar perusahaan kelapa sawit terkait melakukan ganti rugi terhadap lahan masyarakat adat Dayak. Sayang, aksi yang digelar Jumat tanggal 5 April tahun 2024 berujung penangkapan Panglima Pajaji dan sejumlah orang kelompoknya. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki. Sebanyak 11 orang diamankan oleh tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat tanggal 5 April tahun 2024. Mereka ditangkap di area pabrik kelapa sawit di Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kelompok Panglima Pajaji tersebut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 bilah senjata tajam jenis mandau. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan ke PT tersebut. Tidak hanya menutup akses, mereka juga diduga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk melakukan antisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Terkait mereka yang diamankan, akan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Sederet aksi kontroversi Panglima Pajaji sempat tolak IKN, kini ditahan karena demo. Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki ditangkap tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat 5 April 2024. Panglima Pajaji diamankan bersama
bersama pengikutnya saat melakukan aksi di area pabrik kelapa sawit PT LAK. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Luke. Namun Panglima Pajaji bukan kali ini saja menarik perhatian publik. Mengutip tribunmedan.com, Panglima Pajaji bersama anggotanya diduga pernah melakukan pengeroyokan terhadap petugas PBU bernama Andrea di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Permasalahan ini pun berakhir damai. Penyebab perseteruan ini setelah anggota Panglima Pajaji merasa tersinggung dengan omongan operator SPBU tersebut. Operator SPBU itu ada menyebut kata-kata tidak pantas. Panglima Pajaji juga menegaskan bahwa persoalan dengan operator SPBU telah selesai. Pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo itu juga membantah soal tuduhan yang menyebut pihaknya tak membayar bensin. Panglima Pajaji juga sempat jadi bahan perbincangan setelah berseteru dengan Panglima Cila. Perseteruan itu terkait ketidaksetujuan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara. Panglima Pajaji menentang Panglima Cila yang mengultimatum Rocky Gerung karena mengkritik pembangunan IKN. Panglima Pajaji menyebut bahwa tindakan Panglima Cila sudah melanggar hak demokrasi seseorang. Terkait pernyataan dan unggahannya penolakan Ibu Kota Nusantara ramai di media sosial, Panglima Pajaji pun meminta maaf. Didampingi ayahnya, tokoh adat Dayak Kalimantan tersebut meminta maaf dan menyesal telah membuat kegaduhan. Apalagi sampai menimbulkan perseteruan dengan tokoh adat Dayak lainnya, Panglima Cila. Panglima Pajaji juga menjadi sorotan setelah menegaskan akan membela warga Rempang yang tergusur gara-gara proyek pembangunan Rempang Eco City. Demi membela warga Rempang, Panglima Pajaji turun ke Batam hingga sampai berseteru dengan aparat. Kedatangan Panglima Pajaji ke Batam dikabarkan langsung melalui akun Facebook resmi miliknya. Dalam video yang diunggah, Panglima Pajaji tampak bertelanjang dada dan mengatakan dirinya sudah berada di salah satu rumah warga di daerah Legang, Batam. Sosok Agustinus Luke alias Panglima Pajaji dulu protes IKN kini ditangkap polisi. 11 orang diamankan tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng Jumat 5 April 2024. Kelompok ini diketahui oleh seorang pria bernama Agustinus Luke. Usut punya usut, ia selama ini lebih dikenal dengan nama Panglima Pajaji. Kini ia bersama kelompoknya diamankan di Polres Kapuas. Mereka ditangkap di PT Life Agro, Kapuas, Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Sebelum peristiwa ini, nama Panglima Pajaji pernah jadi buah bibir lantaran menolak mega proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Dikutip dari Surya Blasil Sri Poko, pria bertato khas Dayak ini ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi, ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka sedikit pun. Dia pun memiliki kekuatan yang luar biasa dan itu ditunjukkan dalam atraksi. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang 2023. Panglima Pajaji pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Adapun dalam keterangannya di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Panglima Pajaji pun sosok yang cukup komitmen dalam menjaga adat dan tradisi Dayak di Kalimantan. Menurutnya, kalau bukan orang Dayak tidak ada lagi yang mau menjaga tradisi tersebut. Dia menyatakan selama ini masyarakat Dayak kerap ditindas, maka perlu menjaga dan melestarikannya. Terkait penangkapan Panglima Pajaji sudah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji. Kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Mereka diduga juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau. Bagi Panglima Pajaji, kerahkan pasukan gaib Pantak Padagi dan kebal, pilih diam di bekuk polisi. Meski dikenal memiliki kesaktian kebal, bisa memainkan mandau terbang dan mengerahkan pasukan gaib Pantak Padagi Borneo. Panglima Pajaji memilih tak melawan saat ditangkap jajaran Polres Kapuas. Bahkan pria bernama Agustinus Luke ini memilih diam saat diborgol untuk dibawa ke Mapolres Kapuas guna menjalani pemeriksaan. Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan penangkapan tim gabungan Polda Kalteng dan Polres Kapuas berlangsung 5 April 2024 pukul 5:26 waktu Indonesia bagian Barat. Panglima Pajaji diduga mengganggu ketertiban umum dengan menutup akses jalan PT LAK di Desa Teluk Giri, Kapuas Barat dan diduga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan. Penangkapan Panglima Pajaji ini menimbulkan reaksi dan simpati dari masyarakat dan tokoh adat karena Panglima Pajaji selama ini konsisten membela rakyat kecil. Tokoh Dayak Palangkaraya, Ingkit BS Japer menilai sebagai warga negara yang paham hukum, Panglima Pajaji selama ini mengikuti aturan. Apalagi aksi menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi undang-undang. Panglima Pajaji bahkan sudah memberitahu aksi mereka pada 4 April di depan Polres Kapuas dan depan pabrik milik perusahaan.
Ingkit mengatakan, Panglima Pajaji pemimpin organisasi kemasyarakatan bagian dari suku Dayak di Kalimantan Tengah yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013. Pasukan Pantak Padagi juga diberi mandat rakyat sehingga dia yakin Panglima Pajaji bukan ditangkap tetapi diamankan. Diketahui Panglima Pajaji tak hanya memiliki pasukan jatah tetapi juga memimpin pasukan gaib dari Pantak Padagi. Pasukan dan kesaktian khas Dayak itu muncul jika dia dan rekan-rekannya dalam keadaan darurat. Diketahui selama ini Panglima Pajaji getol memperjuangkan hak-hak rakyat yang berselisih soal lahan dengan sejumlah perusahaan perkebunan. Polisi pasal bawa sajam kini tak berkutik di borgol aparat. Agustinus Luki alias Panglima Pajaji, Panglima Dayak disorot lantaran ditangkap oleh polisi. Dikutip dari Tribun Medan, tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng mengamankan 11 orang termasuk Panglima Pajaji. Panglima Pajaji diamankan bersama pengikutnya saat melakukan aksi di area pabrik kelapa sawit PT LAK, Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Luki. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak polisian untuk melakukan antisipasi terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Kombes Pol Erlan Munaji pun menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga Kamtibmas di wilayahnya masing-masing dengan tidak melakukan kegiatan yang melanggar aturan. Terkait mereka yang diamankan akan dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP pidana. Mereka diduga melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tindakan melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jelasnya. Panglima Pajaji termasuk satu dari sekian banyak Panglima Dayak. Gelar Panglima diberikan kepada sosok yang memiliki kekuatan fisik dan magis. Hal ini membuat gelar Panglima dihormati oleh masyarakat adat Dayak. Dikutip dari salah satu sumber, terungkap sosok Panglima Pajaji. Pria bertotoh khas Dayak itu ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Dawai Dayak, Kabupaten Sintang 2023. Ia pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Adapun dalam keterangan di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari para roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Kerahkan 3.000 masa, nasib Panglima Pajaji ditangkap polisi, Mandau jadi bukti. Viral di media sosial, Agustinus Lusi atau yang dikenal dengan Panglima Pajaji ditangkap oleh polisi. Panglima Pajaji ditangkap bersama sejumlah masyarakat adat Dayak setempat di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Penangkapan itu diduga buntut dari aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat adat bersama pasukan Pantak Padagi yang dipimpinan oleh Panglima Pajaji, Agustinus Lusi. Menurut informasi, awalnya mereka berjuang membela tanah masyarakat adat Dayak yang dikuasai oleh sebuah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dari narasi di media sosial, sebelumnya Panglima Pajaji bersama pasukannya dikabarkan memimpin aksi unjuk rasa di sebuah perusahaan kelapa sawit yakni di Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas. Dalam surat pemberitahuan yang disampaikan ke Polres Kapuas, Panglima Pajaji mengerahkan lebih dari 3.000 massa. Massa itu baik dari pasukan misterius Pantak Padagi Borneo maupun dari aliansi masyarakat. Dalam aksi ini massa menuntut agar perusahaan kelapa sawit melakukan ganti rugi terhadap lahan masyarakat adat Dayak. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki. Sebanyak 11 orang diamankan oleh tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat tanggal 5 April tahun 2024 lalu. Kelompok Panglima Pajaji tersebut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 bilah senjata tajam jenis Mandau. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Jadi tidak hanya menutup akses, ke-11 orang tersebut diduga juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis Mandau, ujarnya.
Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk melakukan antisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Terkait mereka yang diamankan, akan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Mereka diduga melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan, dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jelasnya. Masih Sakti Panglima Pajaji kerahkan ribuan pasukan misterius, bela lahan adat Dayak, kini ditangkap. Panglima suku Dayak, Panglima Pajaji getol menyuarakan kepentingan masyarakat di sana. Terbaru, Panglima Pajaji terlibat dalam aksi membela tanah masyarakat adat Dayak yang diduga dikuasai oleh pabrik kelapa sawit di daerah Kapuas, Kalimantan Tengah. Dikutip dari Tribun Medan, dalam pemberitahuan yang disampaikan ke Polres Kapuas, Panglima Pajaji mengerahkan lebih dari 3.000 massa. Ribuan massa tersebut baik dari pasukan misterius Pantak Padagi Borneo maupun dari aliansi masyarakat. Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar perusahaan kelapa sawit terkait melakukan ganti rugi terhadap lahan masyarakat adat Dayak. Sayang, aksi yang digelar Jumat tanggal 5 April tahun 2024 berujung penangkapan Panglima Pajaji dan sejumlah orang kelompoknya. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki. Sebanyak 11 orang diamankan oleh tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat tanggal 5 April tahun 2024. Mereka ditangkap di area pabrik kelapa sawit di Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kelompok Panglima Pajaji tersebut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 bilah senjata tajam jenis mandau. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan ke PT tersebut. Tidak hanya menutup akses, mereka juga diduga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk melakukan antisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Terkait mereka yang diamankan, akan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Sederet aksi kontroversi Panglima Pajaji sempat tolak IKN, kini ditahan karena demo. Panglima Pajaji atau Agustinus Luki ditangkap tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat 5 April 2024. Panglima Pajaji diamankan bersama pengikutnya saat melakukan aksi di area pabrik kelapa sawit PT LAK. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Luki. Nama Panglima Pajaji bukan kali ini saja menarik perhatian publik. Mengutip tribunmedan.com, Panglima Pajaji bersama anggotanya diduga pernah melakukan pengeroyokan terhadap petugas PBU bernama Andrea di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Permasalahan ini pun berakhir damai. Penyebab perseteruan ini setelah anggota Panglima Pajaji merasa tersinggung dengan omongan operator SPBU tersebut. Operator SPBU itu ada menyebut kata-kata tidak pantas. Panglima Pajaji juga menegaskan bahwa persoalan dengan operator SPBU telah selesai. Pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo itu juga membantah soal tuduhan yang menyebut pihaknya tak membayar bensin. Panglima Pajaji juga sempat jadi bahan perbincangan setelah berseteru dengan Panglima Jila. Perseteruan itu terkait ketidaksetujuan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara. Panglima Pajaji menentang Panglima Jila yang mengultimatum Rocky Gerung karena mengkritik pembangunan IKN. Panglima Pajaji menyebut bahwa tindakan Panglima Jila sudah melanggar hak demokrasi seseorang. Terkait pernyataan dan unggahannya penolakan Ibu Kota Nusantara ramai di media sosial, Panglima Pajaji pun meminta maaf. Didampingi ayahnya, tokoh adat Dayak Kalimantan tersebut meminta maaf dan menyesal telah membuat kegaduhan. Apalagi sampai menimbulkan perseteruan dengan tokoh adat Dayak lainnya, Panglima Jila. Panglima Pajaji juga menjadi sorotan setelah menegaskan akan membela warga Rempang yang tergusur gara-gara proyek pembangunan Rempang Eco City. Demi membela warga Rempang, Panglima Pajaji turun ke Batam hingga sampai berseteru dengan aparat. Kedatangan Panglima Pajaji ke Batam dikabarkan langsung melalui akun Facebook resmi miliknya. Dalam video yang diunggah, Panglima Pajaji tampak bertelanjang dada dan mengatakan dirinya sudah berada di salah satu rumah warga di daerah Legang, Batam.
Sosok Agustinus Luki alias Panglima Pajaji dulu protes IKN kini ditangkap polisi. 11 orang diamankan tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng Jumat 5 April 2024. Kelompok ini diketahui oleh seorang pria bernama Agustinus Luki. Usut punya usut, ia selama ini lebih dikenal dengan nama Panglima Pajaji. Kini ia bersama kelompoknya diamankan di Polres Kapuas. Mereka ditangkap DPT Live Agro, Kapuas, Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Sebelum peristiwa ini, nama Panglima Pajaji pernah jadi buah bibir lantaran menolak mega proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Dikutip dari Surya Belasir Sri Peko, pria bertato khas Dayak ini ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi, ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka sedikit pun. Dia pun memiliki kekuatan yang luar biasa dan itu ditunjukkan dalam atraksi. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang 2023. Panglima Pajaji pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Adapun dalam keterangannya di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Panglima Pajaji pun sosok yang cukup komitmen dalam menjaga adat dan tradisi Dayak di Kalimantan. Menurutnya, kalau bukan orang Dayak, tidak ada lagi yang mau menjaga tradisi tersebut. Dia menyatakan selama ini masyarakat Dayak kerap ditindas, maka perlu menjaga dan melestarikannya. Terkait penangkapan Panglima Pajaji sudah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaci. Kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Mereka diduga juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau. Bagi Panglima Pajaji, kerahkan pasukan gaib Pantak Padagi dan kebal, pilih diam dibekuk polisi. Meski dikenal memiliki kesaktian kebal, bisa memainkan mandau terbang dan mengerahkan pasukan gaib Pantak Padagi Borneo, Panglima Pajaji memilih tak melawan saat ditangkap jajaran Polres Kapuas. Bahkan pria bernama Agustinus Luki ini memilih diam saat diborgol untuk dibawa ke Mapolres Kapuas guna menjalani pemeriksaan. Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaci mengatakan penangkapan tim gabungan Polda Kalteng dan Polres Kapuas berlangsung 5 April 2024 pukul 5:26 waktu Indonesia bagian Barat. Panglima Pajaji diduga mengganggu ketertiban umum dengan menutup akses jalan PT LAK di Desa Teluk Hiri, Kapuas Barat dan diduga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan. Penangkapan Panglima Pajaji ini menimbulkan reaksi dan simpati dari masyarakat dan tokoh adat karena Panglima Pajaji selama ini konsisten membela rakyat kecil. Tokoh Dayak Palangkaraya, Ingkit BS Japer menilai sebagai warga negara yang paham hukum, Panglima Pajaji selama ini mengikuti aturan. Apalagi aksi menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi undang-undang. Panglima Pajaji bahkan sudah memberitahu aksi mereka pada 4 April di depan Polres Kapuas dan depan pabrik milik perusahaan. Ingkit mengatakan, Panglima Pajaji pemimpin organisasi kemasyarakatan bagian dari suku Dayak di Kalimantan Tengah yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013. Pasukan Pantak Padagi juga diberi mandat rakyat sehingga dia yakin Panglima Pajaji bukan ditangkap tetapi diamankan. Diketahui Panglima Pajaji tak hanya memiliki pasukan jatah tetapi juga memimpin pasukan gaib dari Pantak Padagi. Pasukan dan kesaktian khas Dayak itu muncul jika dia dan rekan-rekannya dalam keadaan darurat. Diketahui selama ini Panglima Pajaji getol memperjuangkan hak-hak rakyat yang berselisih soal lahan dengan sejumlah perusahaan perkebunan. Kebal senjata, Panglima Pajaji ditangkap polisi, pasal bawa sajam, kini tak berkutik di borgol aparat. Agustinus Luki alias Panglima Pajaji, Panglima Dayak, disorot lantaran ditangkap oleh polisi. Dikutip dari Tribun Medan, tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng mengamankan 11 orang termasuk Panglima Pajaji. Panglima Pajaji diamankan bersama pengikutnya saat melakukan aksi di area pabrik kelapa sawit PT LAK, Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaci, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Luki. Kombes Erlan Munaci menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak polisian untuk melakukan antisipasi terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Kombes Pol Erlan Munaci pun menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga Kamtibmas di wilayahnya masing-masing dengan tidak melakukan kegiatan yang melanggar aturan.
Terkait mereka yang diamankan akan dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP pidana. Mereka diduga melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jelasnya. Panglima Pajaji termasuk satu dari sekian banyak Panglima Dayak. Gelar Panglima diberikan kepada sosok yang memiliki kekuatan fisik dan magis. Hal ini membuat gelar Panglima dihormati oleh masyarakat adat Dayak. Dikutip dari salah satu sumber, terungkap sosok Panglima Pajaji. Pria bertato khas Dayak itu ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Dawai Dayak, Kabupaten Sintang 2023. Ia pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Adapun dalam keterangan di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari para roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Kerahkan 3.000 masa, nasib Panglima Pajaji ditangkap polisi, Mandau jadi bukti. Viral di media sosial, Agustinus Lusi atau yang dikenal dengan Panglima Pajaji ditangkap oleh polisi. Panglima Pajaji ditangkap bersama sejumlah masyarakat adat Dayak setempat di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Penangkapan itu diduga buntut dari aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat adat bersama pasukan Pantak Padagi yang dipimpinan oleh Panglima Pajaji, Agustinus Lusi. Menurut informasi, awalnya mereka berjuang membela tanah masyarakat adat Dayak yang dikuasai oleh sebuah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dari narasi di media sosial, sebelumnya Panglima Pajaji bersama pasukannya dikabarkan memimpin aksi unjuk rasa di sebuah perusahaan kelapa sawit yakni di Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas. Dalam surat pemberitahuan yang disampaikan ke Polres Kapuas, Panglima Pajaji mengerahkan lebih dari 3.000 massa. Massa itu baik dari pasukan misterius Pantak Padagi Borneo maupun dari aliansi masyarakat. Dalam aksi ini massa menuntut agar perusahaan kelapa sawit melakukan ganti rugi terhadap lahan masyarakat adat Dayak. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki. Sebanyak 11 orang diamankan oleh tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat tanggal 5 April tahun 2024 lalu. Kelompok Panglima Pajaji tersebut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 bilah senjata tajam jenis Mandau. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LA. Jadi tidak hanya menutup akses, ke-11 orang tersebut diduga juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis Mandau, ujarnya. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk melakukan antisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Terkait mereka yang diamankan, akan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Mereka diduga melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan, dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jelasnya. Masih sakti Panglima Pajaji kerahkan ribuan pasukan misterius, bela lahan adat Dayak, kini ditangkap. Panglima suku Dayak, Panglima Pajaji getol menyuarakan kepentingan masyarakat di sana. Terbaru, Panglima Pajaji terlibat dalam aksi membela tanah masyarakat adat Dayak yang diduga dikuasai oleh pabrik kelapa sawit di daerah Kapuas, Kalimantan Tengah. Dikutip dari Tribun Medan, dalam pemberitahuan yang disampaikan ke Polres Kapuas, Panglima Pajaji mengerahkan lebih dari 3.000 massa. Ribuan massa tersebut baik dari pasukan misterius Pantak Padagi Borneo maupun dari aliansi masyarakat. Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar perusahaan kelapa sawit terkait melakukan ganti rugi terhadap lahan masyarakat adat Dayak. Sayang, aksi yang digelar Jumat tanggal 5 April tahun 2024 berujung penangkapan Panglima Pajaji dan sejumlah orang kelompoknya.
Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki. Sebanyak 11 orang diamankan oleh tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat tanggal 5 April tahun 2024. Mereka ditangkap di area pabrik kelapa sawit di Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kelompok Panglima Pajaji tersebut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 bilah senjata tajam jenis mandau. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan ke PT tersebut. Tidak hanya menutup akses, mereka juga diduga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk melakukan antisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Terkait mereka yang diamankan, akan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Sederet aksi kontroversi Panglima Pajaji sempat tolak IKN, kini ditahan karena demo. Panglima Pajaji atau Agustinus Loki ditangkap tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat 5 April 2024. Panglima Pajaji diamankan bersama pengikutnya saat melakukan aksi di area pabrik kelapa sawit PT LAK. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Loki. Nama Panglima Pajaji bukan kali ini saja menarik perhatian publik. Mengutip tribunmedan.com, Panglima Pajaji bersama anggotanya diduga pernah melakukan pengeroyokan terhadap petugas PBU bernama Andrea di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Permasalahan ini pun berakhir damai. Penyebab perseteruan ini setelah anggota Panglima Pajaji merasa tersinggung dengan omongan operator SPBU tersebut. Operator SPBU itu ada menyebut kata-kata tidak pantas. Panglima Pajaji juga menegaskan bahwa persoalan dengan operator SPBU telah selesai. Pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo itu juga membantah soal tuduhan yang menyebut pihaknya tak membayar bensin. Panglima Pajaji juga sempat jadi bahan perbincangan setelah berseteru dengan Panglima Cila. Perseteruan itu terkait ketidaksetujuan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara. Panglima Pajaji menentang Panglima Cila yang mengultimatum Rocky Gerung karena mengkritik pembangunan IKN. Panglima Pajaji menyebut bahwa tindakan Panglima Cila sudah melanggar hak demokrasi seseorang. Terkait pernyataan dan unggahannya penolakan Ibu Kota Nusantara ramai di media sosial, Panglima Pajaji pun meminta maaf. Didampingi ayahnya, tokoh adat Dayak Kalimantan tersebut meminta maaf dan menyesal telah membuat kegaduhan. Apalagi sampai menimbulkan perseteruan dengan tokoh adat Dayak lainnya, Panglima Cila. Panglima Pajaji juga menjadi sorotan setelah menegaskan akan membela warga Rempang yang tergusur gara-gara proyek pembangunan Rempang Eco City. Demi membela warga Rempang, Panglima Pajaji turun ke Batam hingga sampai berseteru dengan aparat. Kedatangan Panglima Pajaji ke Batam dikabarkan langsung melalui akun Facebook resmi miliknya. Dalam video yang diunggah, Panglima Pajaji tampak bertelanjang dada dan mengatakan dirinya sudah berada di salah satu rumah warga di daerah Legang, Batam. Sosok Agustinus Loki alias Panglima Pajaji dulu protes IKN kini ditangkap polisi. 11 orang diamankan tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng Jumat 5 April 2024. Kelompok ini diketahui oleh seorang pria bernama Agustinus Loki. Usut punya usut, ia selama ini lebih dikenal dengan nama Panglima Pajaji. Kini ia bersama kelompoknya diamankan di Polres Kapuas. Mereka ditangkap di PT Life Agro, Kapuas, Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Sebelum peristiwa ini, nama Panglima Pajaji pernah jadi buah bibir lantaran menolak mega proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Dikutip dari Surya Belasir Sri Peko, pria bertato khas Dayak ini ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi, ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka sedikit pun. Dia pun memiliki kekuatan yang luar biasa dan itu ditunjukkan dalam atraksi. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang 2023. Panglima Pajaji pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Adapun dalam keterangannya di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Panglima Pajaji pun sosok yang cukup komitmen dalam menjaga adat dan tradisi Dayak di Kalimantan. Menurutnya, kalau bukan orang Dayak, tidak ada lagi yang mau menjaga tradisi tersebut. Dia menyatakan selama ini masyarakat Dayak kerap ditindas, maka perlu menjaga dan melestarikannya. Terkait penangkapan Panglima Pajaji sudah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji.
Kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Mereka diduga juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau. Bagis Panglima Pajaji, kerahkan pasukan gaib Pantak Padagi dan Kebal, pilih diam di bekuk polisi. Meski dikenal memiliki kesaktian Kebal bisa memainkan mandau terbang dan mengerahkan pasukan gaib Pantak Padagi Borneo, Panglima Pajaji memilih tak melawan saat ditangkap jajaran Polres Kapuas. Bahkan pria bernama Agustinus Luki ini memilih diam saat diborgol untuk dibawa ke Mapolres Kapuas guna menjalani pemeriksaan. Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan penangkapan tim gabungan Polda Kalteng dan Polres Kapuas berlangsung 5 April 2024 pukul 5:26 waktu Indonesia bagian Barat. Panglima Pajaji diduga mengganggu ketertiban umum dengan menutup akses jalan PT LAK di Desa Teluk Giri, Kapuas Barat dan diduga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan. Penangkapan Panglima Pajaji ini menimbulkan reaksi dan simpati dari masyarakat dan tokoh adat karena Panglima Pajaji selama ini konsisten membela rakyat kecil. Tokoh Dayak Palangkaraya, Ingkit BS Japer menilai sebagai warga negara yang paham hukum, Panglima Pajaji selama ini mengikuti aturan. Apalagi aksi menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi undang-undang. Panglima Pajaji bahkan sudah memberitahu aksi mereka pada 4 April di depan Polres Kapuas dan depan pabrik milik perusahaan. Ingkit mengatakan, Panglima Pajaji pemimpin organisasi kemasyarakatan bagian dari suku Dayak di Kalimantan Tengah yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013. Pasukan Pantak Padagi juga diberi mandat rakyat sehingga dia yakin Panglima Pajaji bukan ditangkap tetapi diamankan. Diketahui Panglima Pajaji tak hanya memiliki pasukan jatah tetapi juga memimpin pasukan gaib dari Pantak Padagi. Pasukan dan kesaktian khas Dayak itu muncul jika dia dan rekan-rekannya dalam keadaan darurat. Diketahui selama ini Panglima Pajaji getol memperjuangkan hak-hak rakyat yang berselisih soal lahan dengan sejumlah perusahaan perkebunan. Kebal senjata, Panglima Pajaji ditangkap polisi, pasal bawa sajam, kini tak berkutik di borgol aparat. Agustinus Luki alias Panglima Pajaji, Panglima Dayak, disorot lantaran ditangkap oleh polisi. Dikutip dari Tribun Medan, tim gabungan Polres Kapuas dan BKU personel Polda Kalteng mengamankan 11 orang termasuk Panglima Pajaji. Panglima Pajaji diamankan bersama pengikutnya saat melakukan aksi di area pabrik kelapa sawit PT LAK, Desa Teluk Giri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Luki. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak polisian untuk melakukan antisipasi terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Kombes Pol Erlan Munaji pun menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga Kamtibmas di wilayahnya masing-masing dengan tidak melakukan kegiatan yang melanggar aturan. Terkait mereka yang diamankan akan dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP pidana. Mereka diduga melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tindakan melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jelasnya. Panglima Pajaji termasuk satu dari sekian banyak Panglima Dayak. Gelar Panglima diberikan kepada sosok yang memiliki kekuatan fisik dan magis. Hal ini membuat gelar Panglima dihormati oleh masyarakat adat Dayak. Dikutip dari salah satu sumber, terungkap sosok Panglima Pajaji. Pria bertato khas Dayak itu ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Dawai Dayak, Kabupaten Sintang 2023. Ia pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Adapun dalam keterangan di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari para roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Kerahkan 3.000 masa nasib Panglima Pajaji ditangkap polisi, mandau jadi bukti. Viral di media sosial Agustinus Lusi atau yang dikenal dengan Panglima Pajaji, ditangkap oleh polisi. Panglima Pajaji ditangkap bersama sejumlah masyarakat adat Dayak setempat di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Penangkapan itu Pantak Padagi yang dipimpinan oleh Panglima Pajaji, Agustinus Lusi.
Menurut informasi, awalnya mereka berjuang membela tanah masyarakat adat Dayak yang dikuasai oleh sebuah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dari narasi di media sosial, sebelumnya Panglima Pajaji bersama pasukannya dikabarkan memimpin aksi unjuk rasa di sebuah perusahaan kelapa sawit yakni di Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas. Dalam surat pemberitahuan yang disampaikan ke Polres Kapuas, Panglima Pajaji mengerahkan lebih dari 3.000 massa. Massa itu baik dari pasukan misterius Pantak Padagi Borneo maupun dari aliansi masyarakat. Dalam aksi ini massa menuntut agar perusahaan kelapa sawit melakukan ganti rugi terhadap lahan masyarakat adat Dayak. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki. Sebanyak 11 orang diamankan oleh tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat tanggal 5 April tahun 2024 lalu. Kelompok Panglima Pajaji tersebut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 bilah senjata tajam jenis mandau. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Jadi tidak hanya menutup akses, ke-11 orang tersebut diduga juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau, ujarnya. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk melakukan antisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Terkait mereka yang diamankan, akan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Mereka diduga melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan, dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jelasnya. Masih sakti Panglima Pajaji kerahkan ribuan pasukan misterius, bela lahan adat Dayak, kini ditangkap. Panglima suku Dayak, Panglima Pajaji getol menyuarakan kepentingan masyarakat di sana. Terbaru, Panglima Pajaji terlibat dalam aksi membela tanah masyarakat adat Dayak yang diduga dikuasai oleh pabrik kelapa sawit di daerah Kapuas, Kalimantan Tengah. Dikutip dari Tribun Medan, dalam pemberitahuan yang disampaikan ke Polres Kapuas, Panglima Pajaji mengerahkan lebih dari 3.000 massa. Ribuan massa tersebut baik dari pasukan misterius Pantak Padagi Borneo maupun dari aliansi masyarakat. Dalam aksi tersebut, massa menuntut agar perusahaan kelapa sawit terkait melakukan ganti rugi terhadap lahan masyarakat adat Dayak. Sayang, aksi yang digelar Jumat tanggal 5 April tahun 2024 berujung penangkapan Panglima Pajaji dan sejumlah orang kelompoknya. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki. Sebanyak 11 orang diamankan oleh tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat tanggal 5 April tahun 2024. Mereka ditangkap di area pabrik kelapa sawit di Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kelompok Panglima Pajaji tersebut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 bilah senjata tajam jenis mandau. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan ke PT tersebut. Tidak hanya menutup akses, mereka juga diduga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk melakukan antisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Terkait mereka yang diamankan, akan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Sederet aksi kontroversi Panglima Pajaji sempat tolak IKN, kini ditahan karena demo. Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki ditangkap tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat 5 April 2024. Panglima Pajaji diamankan bersama
bersama pengikutnya saat melakukan aksi di area pabrik kelapa sawit PT LAK. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Luke. Nama Panglima Pajaji bukan kali ini saja menarik perhatian publik. Mengutip tribunmedan.com, Panglima Pajaji bersama anggotanya diduga pernah melakukan pengeroyokan terhadap petugas PBU bernama Andrea di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Permasalahan ini pun berakhir damai. Penyebab perseteruan ini setelah anggota Panglima Pajaji merasa tersinggung dengan omongan operator SPBU tersebut. Operator SPBU itu ada menyebut kata-kata tidak pantas. Panglima Pajaji juga menegaskan bahwa persoalan dengan operator SPBU telah selesai. Pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo itu juga membantah soal tuduhan yang menyebut pihaknya tak membayar bensin. Panglima Pajaji juga sempat jadi bahan perbincangan setelah berseteru dengan Panglima Jila. Perseteruan itu terkait ketidaksetujuan terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara. Panglima Pajaji menentang Panglima Jila yang mengultimatum Rocky Gerung karena mengkritik pembangunan IKN. Panglima Pajaji menyebut bahwa tindakan Panglima Jila sudah melanggar hak demokrasi seseorang. Terkait pernyataan dan unggahannya penolakan Ibu Kota Nusantara ramai di media sosial, Panglima Pajaji pun meminta maaf. Didampingi ayahnya, tokoh adat Dayak Kalimantan tersebut meminta maaf dan menyesal telah membuat kegaduhan. Apalagi sampai menimbulkan perseteruan dengan tokoh adat Dayak lainnya, Panglima Jila. Panglima Pajaji juga menjadi sorotan setelah menegaskan akan membela warga Rempang yang tergusur gara-gara proyek pembangunan Rempang Eco City. Demi membela warga Rempang, Panglima Pajaji turun ke Batam hingga sampai berseteru dengan aparat. Kedatangan Panglima Pajaji ke Batam dikabarkan langsung melalui akun Facebook resmi miliknya. Dalam video yang diunggah, Panglima Pajaji tampak bertelanjang dada dan mengatakan dirinya sudah berada di salah satu rumah warga di daerah Legang, Batam. Sosok Agustinus Luke alias Panglima Pajaji dulu protes IKN kini ditangkap polisi. 11 orang diamankan tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng Jumat 5 April 2024. Kelompok ini diketahui oleh seorang pria bernama Agustinus Luke. Usut punya usut, ia selama ini lebih dikenal dengan nama Panglima Pajaji. Kini ia bersama kelompoknya diamankan di Polres Kapuas. Mereka ditangkap DPT Live Agro, Kapuas, Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Sebelum peristiwa ini, nama Panglima Pajaji pernah jadi buah bibir lantaran menolak mega proyek Ibu Kota Nusantara di Kalimantan. Dikutip dari Surya yang Belasir Sri Peko, pria bertato khas Dayak ini ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi, ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka sedikit pun. Dia pun memiliki kekuatan yang luar biasa dan itu ditunjukkan dalam atraksi. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang 2023. Panglima Pajaji pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Adapun dalam keterangannya di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Panglima Pajaji pun sosok yang cukup komitmen dalam menjaga adat dan tradisi Dayak di Kalimantan. Menurutnya, kalau bukan orang Dayak, tidak ada lagi yang mau menjaga tradisi tersebut. Dia menyatakan selama ini masyarakat Dayak kerap ditindas, maka perlu menjaga dan melestarikannya. Terkait penangkapan Panglima Pajaji sudah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji. Kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Mereka diduga juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis mandau. Bagi Panglima Pajaji, kerahkan pasukan gaib Pantak Padagi dan kebal, pilih diam di bekuk polisi. Meski dikenal memiliki kesaktian kebal, bisa memainkan mandau terbang dan mengerahkan pasukan gaib Pantak Padagi Borneo, Panglima Pajaji memilih tak melawan saat ditangkap jajaran Polres Kapuas. Bahkan pria bernama Agustinus Luke ini memilih diam saat diborgol untuk dibawa ke Mapolres Kapuas guna menjalani pemeriksaan. Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaji mengatakan penangkapan tim gabungan Polda Kalteng dan Polres Kapuas berlangsung 5 April 2024 pukul 5:26 waktu Indonesia bagian Barat. Panglima Pajaji diduga mengganggu ketertiban umum dengan menutup akses jalan PT LAK di Desa Teluk Giri, Kapuas Barat dan diduga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan. Penangkapan Panglima Pajaji ini menimbulkan reaksi dan simpati dari masyarakat dan tokoh adat karena Panglima Pajaji selama ini konsisten membela rakyat kecil. Tokoh Dayak Palangkaraya, Ingkit BS Japer menilai sebagai warga negara yang paham hukum, Panglima Pajaji selama ini mengikuti aturan. Apalagi aksi menyampaikan pendapat di muka umum dilindungi undang-undang. Panglima Pajaji bahkan sudah memberitahu aksi mereka pada 4 April di depan Polres Kapuas dan depan pabrik milik perusahaan.
Ingkit mengatakan, Panglima Pajaji pemimpin organisasi kemasyarakatan bagian dari suku Dayak di Kalimantan Tengah yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013. Pasukan Pantak Padagi juga diberi mandat rakyat sehingga dia yakin Panglima Pajaji bukan ditangkap tetapi diamankan. Diketahui Panglima Pajaji tak hanya memiliki pasukan nyata tetapi juga memimpin pasukan gaib dari Pantak Padagi. Pasukan dan kesaktian khas Dayak itu muncul jika dia dan rekan-rekannya dalam keadaan darurat. Diketahui selama ini Panglima Pajaji getol memperjuangkan hak-hak rakyat yang berselisih soal lahan dengan sejumlah perusahaan perkebunan. Kebal senjata, Panglima Pajaji ditangkap polisi, pasal bawa sajam, kini tak berkutik di borgol aparat. Agustinus Luki alias Panglima Pajaji, Panglima Dayak, disorot lantaran ditangkap oleh polisi. Dikutip dari Tribun Medan, tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng mengamankan 11 orang termasuk Panglima Pajaji. Panglima Pajaji diamankan bersama pengikutnya saat melakukan aksi di area pabrik kelapa sawit PT LAK, Desa Teluk Hiri, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Luki. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak polisian untuk melakukan antisipasi terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Kombes Pol Erlan Munaji pun menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu menjaga Kamtibmas di wilayahnya masing-masing dengan tidak melakukan kegiatan yang melanggar aturan. Terkait mereka yang diamankan akan dikenakan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 contoh pasal 55 ayat 1 KUHP pidana. Mereka diduga melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan dan atau menguasai senjata tajam tanpa izin dan atau barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, jelasnya. Panglima Pajaji termasuk satu dari sekian banyak Panglima Dayak. Gelar Panglima diberikan kepada sosok yang memiliki kekuatan fisik dan magis. Hal ini membuat gelar Panglima dihormati oleh masyarakat adat Dayak. Dikutip dari salah satu sumber, terungkap sosok Panglima Pajaji. Pria bertato khas Dayak itu ternyata memiliki ilmu kebal. Terlihat dalam salah satu atraksi ia memanjat di atas sebuah senjata tajam dan tidak terluka. Adapun atraksi tersebut dilakukan Panglima Pajaji di Pekan Dawai Dayak, Kabupaten Sintang 2023. Ia pun disebut sebagai pemimpin pasukan Pantak Padagi Borneo. Adapun dalam keterangan di YouTube resminya, Panglima Pajaji menjelaskan bahwa ilmu kebal itu didapatkan dari para roh leluhur Dayak di tubuh pasukan Pantak Padagi Borneo. Hal itu membuat para pasukan tersebut kebal terhadap benda senjata tajam. Kerahkan 3.000 masa, nasib Panglima Pajaji ditangkap polisi, Mandau jadi bukti. Viral di media sosial, Agustinus Lusi atau yang dikenal dengan Panglima Pajaji ditangkap oleh polisi. Panglima Pajaji ditangkap bersama sejumlah masyarakat adat Dayak setempat di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Penangkapan itu diduga buntut dari aksi demo yang dilakukan oleh masyarakat adat bersama pasukan Pantak Padagi yang dipimpinan oleh Panglima Pajaji, Agustinus Lusi. Menurut informasi, awalnya mereka berjuang membela tanah masyarakat adat Dayak yang dikuasai oleh sebuah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Dari narasi di media sosial, sebelumnya Panglima Pajaji bersama pasukannya dikabarkan memimpin aksi unjuk rasa di sebuah perusahaan kelapa sawit yakni di Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas. Dalam surat pemberitahuan yang disampaikan ke Polres Kapuas, Panglima Pajaji mengerahkan lebih dari 3.000 massa. Massa itu baik dari pasukan misterius Pantak Padagi Borneo maupun dari aliansi masyarakat. Dalam aksi ini massa menuntut agar perusahaan kelapa sawit melakukan ganti rugi terhadap lahan masyarakat adat Dayak. Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, membenarkan penangkapan kelompok Panglima Pajaji atau Agustinus Laaki. Sebanyak 11 orang diamankan oleh tim gabungan Polres Kapuas dan BKO personel Polda Kalteng pada Jumat tanggal 5 April tahun 2024 lalu. Kelompok Panglima Pajaji tersebut diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 bilah senjata tajam jenis Mandau. Kombes Erlan Munaji menjelaskan bahwa kelompok Panglima Pajaji diduga telah mengganggu ketertiban umum dengan cara menutup akses jalan di PT LAK. Jadi tidak hanya menutup akses, ke-11 orang tersebut diduga juga melakukan pengancaman terhadap karyawan dan pengguna jalan dengan menggunakan senjata tajam jenis Mandau, ujarnya.
Hal tersebut tentu menjadi atensi dari pihak kepolisian untuk melakukan antisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Terkait mereka yang diamankan, akan dikenakan pasal 2 ayat 1 UU nomor 12 DRT tahun 1951 dan atau pasal 335 ayat 1 Jo pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Mereka diduga melakukan tindak pidana tanpa